Gitu, semua akan dibalas. Bang Feros berbuat baik, Allah kasih rezeki. Ya kan, Bang Feros berbagi, Allah kasih rezeki. Gitu. Nah, itulah yang saya bilang tadi, bahwa di dalam Al-Quran itu ada kategori-kategorinya. Ada kategori khusus untuk orang yang beriman, ada kategori khusus untuk orang yang kafir, ada kategori khusus untuk seluruh umat manusia, ada kategori yang dikhususkan untuk para ahlul kitab, ada yang dikhususkan untuk kalangan Bani Israel. Ataupun sebelum adanya Bani Israel, khusus untuk umat-umatnya masing-masing atau di zamannya masing-masing. Itu Nabi Ibrahim untuk kalangannya, Nabi Nuh untuk kalangannya, masing-masing untuk kalangannya. Dan ketika nanti di hari kiamat, semua para nabi akan dikumpulkan beserta umat-umatnya. Akan berbaris nanti. Akan berbaris. Umatnya Nabi Nuh, ya kan? Nah, akan berbaris di belakangnya Nabi Nuh. Untuk Nabi Ibrahim, nah akan berbaris di belakangnya Nabi Ibrahim. Nabi Musa begitu juga, ya kan? Nabi Isa begitu juga. Nabi Muhammad begitu juga. Nah, gitu. Semua akan berbaris nanti. Dan semua ya akan menunggu daftar antrian. Kita ini hidup di dunia ini cuma nunggu daftar antrian doang. Itu kan. Kira-kira siapa yang lebih duluan? Itu apakah Bang Feros lebih duluan baru saya? Ataukah saya yang di belakang, Bang Feros di depan? Nah, gitu. Ya kalau aku sih mau duluan mau belakangan ya saya terima aja lah. Nah, kan gitu ceritanya. Jadi Toh tergantung. nantinya ujung-ujungnya semua kan mati itu. Semua. Tapi ingat Bang Feros, bahwa Apa itu? ketika di akhir zaman nanti, orang-orang yang beriman itu akan diwafatkan lebih duluan. Orang-orang yang beriman akan diwafatkan lebih duluan ketimbang orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir itu akan dipanjangkan umurnya. Tahu enggak kenapa? Nggak tahu. Karena orang-orang yang beriman itu diwafatkan duluan, sedangkan orang kafir itu dipanjangkan umurnya, biar orang kafir nanti akan menyaksikan bagaimana kedahsyatannya nanti hari kiamat. Oh, pas hari kiamat Ya. itu merasakan anu ya. Iya. Kejadian itu maksudnya. Oh, gitu. Iya. Gitu. Itu kurang lebih. Itu nanti. Jadi kalau saya cuma ngasih saran Bang Feros ya. Iya. Bang Feros, kalaupun tetap ingin menjadi seorang Kristen, jadi Kristen yang santun. Iya Bang, iya. Ya kan? Yang santun. Ya kan? Kalaupun Bang Feros mau belajar tentang Islam, tidak ada batasan. Tidak ada batasan untuk mempelajari tentang Al-Quran. Siapapun itu bisa. Mau Hindu, Buddha, ya kan, Konghucu, siapapun itu bisa. Kenapa? Karena Al-Quran ini tidak tertutup oleh siapapun, melainkan terbuka. Gitu, semua terbuka. Gitu. Ini Bang Ali ini pasti naik minta request ini nggak nyadar ini, Bang Ali. Iya kan? Nah kan gitu.
Iya, iya. Kenapa? Karena di zamannya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu berdampingan dengan orang yang tidak seiman dengan dia. Apakah di zamannya Nabi Muhammad Islam semua? Tidak. Iya, Ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, Nasrani, ada yang penyembah apa kayak Quraisy, penyembah itu kan? Ada. Siap Bang, siap. Ada. Nah, apakah yang berbeda keyakinan dengan Nabi Muhammad, yang tidak seiman dengan Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad itu menindas mereka? Tidak. Justru mereka itu dirangkul. Mereka dirangkul, iya kan? Mereka tidak diperangi, mereka tidak dimusuhi, tetapi mereka itu mengikuti aturan-aturan apa yang sudah ditetapkan kaum muslimin pada saat itu. Siap Bang, siap. Gitu. Iya. Ya kan, kayak membayar pajak apa tetap berlaku bagi mereka. Dan mereka dilindungi. Itu, mereka dilindungi. Gitu. Nah, sama seperti saya di dalam konteks pertiktokan ini. Saya kalau ada teman-teman Kristen itu, saya rangkul mereka. Ayo kita, iya kan? Saya rangkul mereka. Berkawan kita. Karena Nabi Muhammad pun juga berkawan sama orang-orang Nasrani pada saat itu, ya kan? Yahudi pada saat mereka berkawan. Kenapa saya bilang mereka berkawan? Karena pada saat Nabi Muhammad hijrah, ya kan? Pada saat itu kekuatan Islam itu masih lemah, di mana Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke negeri Habasyah, ya kan? Di mana Nabi Muhammad pada saat itu minta perlindungan kepada kalangan Nasrani, itu yaitu Raja Najasyi. Di mana Raja Najasyi ini adalah Nasrani, kalangan Nasrani pada saat itu. Di negeri Habasyah, Nabi Muhammad minta perlindungan. Bayangkan, Nabi Muhammad minta perlindungan kepada Nasrani. Pada saat itu, iya kan? Nah, akhirnya ada dari kalangan kafir Quraisy pada saat itu berdialog, iya kan? Berdialog sama Raja Habasyah pada saat itu. Untuk apa? Untuk mengusir Nabi Muhammad pada saat itu. Tetapi apa? Raja Najasyi itu bijak orangnya. Adil dia. Ya kan? Adil. Dan tidak lama kemudian utusan dari kafir Quraisy ini, mereka pergi karena diusir sama Raja Najasyi, ya kan? Dan Nabi Muhammad tetap di bawah perlindungan Raja Najasyi pada saat itu. Gitu. Terima kasih Bang Al. Jazakallah. Nah, iya kan? Di bawah perlindungan Raja Najasyi pada saat itu.
Nah, ketika tidak lama kemudian, pada saat itu Raja Najasyi itu meminta untuk diperdengarkan ayat suci Al-Quran, ya kan? Dan berakhir Raja Najasyi ini yang dari kalangan Nasrani syahadat, dia berujung masuk Islam. Itu. Jadi dirangkul, itu pun berlaku di zamannya Nabi Muhammad, di Umar bin Khattab. Dan setelah Umar bin Khattab wafat, berlanjut sampai di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, sampai berlanjut di zamannya Muhammad Sultan Al-Fatih pada saat pembebasan Turki pada saat itu, Konstantinopel. Gitu. Di Turki yang dikuasai oleh Romawi pada saat itu kan. Itu. Muhammad Sultan Al-Fatih itu memberikan kebebasan kepada umat-umat Kristen pada saat itu, yang mau gereja silakan ke gereja. Yang mau ibadah sesuai dengan keyakinannya silakan. Itu mereka dilindungi. Tetapi dengan syarat di bawah pemerintahan Islam pada saat itu. Sama lah seperti kita di Indonesia. Iya. Itu. Di mana di Indonesia ini menggunakan pemerintahan Islam. Ya kan, dari segi perbankan, muamalah, apa segala macam, ya kan? Dari segi pajak, apa segala macam, dari menggunakan pemerintahan Islam di Indonesia. Walaupun di sisi lain Buddha, Hindu, Kristen itu minoritas, tetapi mereka dilindungi, mereka dirangkul, tidak dibeda-bedakan. Itu semua sama. Itu Feros. Iya. Ya kan, satu batang lagi. Baru kita rehat. Satu batang lagi Bang Alia. Satu batang lagi ya. Itu satu batang lagi. Itu. Jadi untuk membahas Islam ini sampai kiamat itu tidak bakalan selesai. Sampai kiamat. Untuk membahas tentang keilmuan Islam ini sampai kiamat gak selesai. Lama ya? Iya, kenapa? Karena Islam ini, Al-Quran ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi kita mau bahas sampai hari kiamat ini tidak selesai. Karena berlakunya sampai hari kiamat. Karena Al-Quran ini lintas zaman. Lintas zaman. Gitu, lintas zaman. Berlaku di sebelum kedatangannya Nabi Muhammad, di zamannya Nabi Muhammad, dan setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Lintas zaman berlakunya. Al-Quran ya. Berlaku di lintas zaman. Tidak termakan oleh waktu. Pokoknya selama manusia, selama bumi ini berpenghuni, selama itu pula Al-Quran menjadi solusi bagi umat manusia. Apapun keyakinannya, baik di
Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun keyakinan mereka, bahwa kita tidak bisa pungkiri semua masalah-masalah yang dialami oleh teman-teman di luar dari Islam atau non-Muslim, itu semua solusinya ada di dalam Al-Quran. Gitu. Dan tidak ditemukan di kitab manapun. Gitu. Tidak ditemukan di kitab manapun, tetapi ditemukan di kitab Al-Quran. Gitu. Makanya banyak dari kalangan-kalangan Kristen ketika dia melakukan penelitian-penelitian, ya kan, baik tentang penelitian tentang kedokteran, penelitian tentang hal apapun, ya kan, penelitian tentang masalah logam, penelitian tentang masalah besi, ya kan, apapun itu semua merujuk kepada Al-Quran penelitiannya. Dan setelah diteliti secara ilmiah dan dibuktikan dalil yang ada di dalam Al-Quran, itu sejalan. Itu sejalan. Iya kan? Kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Oma, ngorok bah. Enggak. Ini saya kasih contoh di dalam Al-Quran, di mana kalau kita lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 25, ya teman-teman ya. Dan ada pun juga di dalam ayat 57, di mana Allah itu menurunkan besi. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada banyak, kepada kita yang sebagai manusia. Itu. Bahwa awalnya besi ini diturunkan dari langit melalui benda-benda langit, besi itu diturunkan ke bumi. Dan besi ini manfaatnya banyak bagi kita. Ya kan? Coba kalau tidak ada besi. Tidak laku tempat gym. Iya kan? Gara-gara besi badan jadi sehat. Ya kan, angkat beban apa. Walaupun di sisi lain kita bisa buat ya contoh kayak semen apa, tapi kan tidak mungkin tempat gym tapi di dalamnya semen, batu bata apa. Ya tuh. Besi semua. Ya kan, mesin las. Las itu untuk apa? Untuk mengelas besi. Coba kalau tidak ada besi, tidak bisa bikin pondasi rumah. Iya toh? Kita mau bikin pondasi pencakar langit, apa gedung-gedung tinggi apa, kalau tidak ada besi mau pakai apa? Iya toh? Nah, kita cek di kitab masing-masing, di Bible, Weda, Tripitaka, segala macam. Ada enggak penjelasan tentang besi? Bahwa Tuhan itu menurunkan besi ke dunia ini. Tidak bakalan ditemukan itu. Tidak bakalan ditemukan. Hanya ada di dalam Al-Quran dijelaskan. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran ini sumbernya langsung dari Tuhan. Itu contoh ya.
besi. Terus apalagi yang biasanya yang di luar dari pembahasan teman-teman yang lain, ya kan? Contoh masalah apa ya, madu, ya kan, madu. Madu, siapa sih yang tidak konsumsi madu sekarang? Semua manusia, hampir semua manusia mengkonsumsi madu. Ya toh? Kelihatannya madu ini manis, tetapi tidak menyebabkan orang diabetes. Tapi untuk menjadi bahan pengobatan. Nah, kan gitu. Iya toh? Nah, ada enggak penjelasannya tentang masalah madu, lebah, apa? Ada. Di surat An-Nahl. An-Nahl kan lebah. Tentang masalah semut. Di An-Naml, semut kan, semut. Ada penjelasannya lengkap. Semuanya. Kan gitu. Jadi intinya teman-teman ya, apapun pemahaman kalian, apapun keyakinan kalian, ya kan, yang mau memilih untuk menjadi Kristen silahkan, yang mau memilih untuk menjadi Hindu silahkan, Buddha silahkan, itu pilihan kalian. Tetapi yang saya bisa kasih saran aja kepada teman-teman yang di luar dari Islam, jadilah Kristen yang santun. Itu. Jadilah Kristen yang santun. Ya kan? Ikutilah apa yang dikatakan ajaran di kitab kalian. Kalau di kitab kalian mengatakan jangan menghujat, jangan menghujat. Iya toh? Kalau di kitab kalian mengatakan jangan saling membenci, jangan saling membenci. Iya, ikuti, iya. Ikuti. Kalau di kitab kalian mengatakan jangan saling memusuhi, saling mengasihi, ya kan? Ikuti, jangan dilanggar. Kan gitu, jangan dilanggar. Iya, benar-benar. Kalau di kitabnya teman-teman Kristen mengatakan harus mengasihi, ya kan, harus menyayangi, harus merangkul apa segala macam, harus lakukan. Sedikit-sedikit masuk di Komal Muslim typing, ya kan, menyembah batu hitam apa segala macam, menghujat apa segala macam, berarti kalian tidak mengikuti apa yang dituliskan di dalam Bible. Iya, iya, betul. Nah kan gitu. Iya toh? Iya, iya, betul. Setuju. Ikuti apa yang tertulis di dalam Bible, ikuti. Masalah tentang masalah ibadah di gereja, apalah segala macam, makan B2 lah, apalah, disunat lah atau tidak, apalah, ya itu urusan kalian, bukan urusan kami. Tetapi terkait masalah hubungan antara manusia dengan manusia, itu yang sangat penting. Itu yang sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup di Indonesia ataupun di dunia ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Baik dari segi kehidupan dalam berbisnis, muamalah, ya kan? Ataupun dari sisi lainnya. Ini saling membutuhkan. Iya toh? Contoh, Bang Feros punya bisnis toko bahan bangunan. Iya kan? Nah kalau Bang Feros ini mengata-ngatai orang Muslim apa segala macam, tidak laku bisnis bangunanmu. Iya toh? Iya, iya, betul. Contoh, Living Smile, iya kan?
berdiskusi dengan muslim apa segala macam, dia korek-korek Al-Quran, inilah apalah itulah apa segala macam. Ujung-ujungnya dia ternyata bisnis karpet. Siapa mau beli karpetmu? Yang paling banyak menggunakan karpet siapa? Orang Kristen atau orang Muslim? Muslim lah. Muslim. Coba. Iya tuh. Kalau kita berbicara muamalah atau bisnis. Nah, kan gitu. Jadi ya silahkan. Iya kan? Yang berkeyakinan Kristen silahkan. Imani Bible sebagai kitab suci. Iya toh? Dan ini teruntuk juga buat teman-teman yang Muslim. Nah kan gitu. Kalau saya pribadi, saya selalu memberikan nasihat kepada teman-teman Kristen ataupun teman-teman dari pihak Muslim. Kan gitu. Sudahlah. Ya kan? Cukuplah sampai di sini. Jangan sampai kita melakukan penghujatan Iya bang. kepada teman-teman kita yang dari Kristen. Begitupun juga dari Kristen, ya kan, menghujat Islam, teman-teman Muslim menghujat sesembahan kita di sebelah. Karena di dalam Al-Quran pun juga dilarang untuk menghujat sesembahan orang lain. Di dalam Al-Quran itu ditegaskan di situ. Itu di dalam Al-Quran. Kalau kita mengata-ngatai sesembahan orang lain, sama halnya kita tidak patuh dengan Al-Quran. Ya kan? Tetapi di sisi lain Al-Quran pun juga mengajarkan, perangilah jika orang itu mau memerangimu. Jadi kalau ada dari pihak lain yang memerangi duluan, ya kita hajar juga. Iya, betul. Nah itu konteksnya. Jadi tergantung dari konteksnya di mana. Itu maksudnya. Iya betul. Iya kan? Kalau orang itu tidak ada salah, lantas kita hajar, ya itu gila namanya. Iya betul. Iya toh? Itu namanya gila. Contoh, Bang Feros naik di sini baik, santun apa segala macam. Tiba-tiba saya kata-katain, kau itu Bang Feros, kau itu penyembah ini. Dasar kau Kristen botol, kau bla bla bla. Tidak ada salah. Itu saya yang gila itu. Itu contoh, iya kan? Gitu kurang lebih. Jadi ya jadilah Muslim yang santun, jadilah Kristen yang santun, ya kan? Kalau masalah hidayah, masalah petunjuk, ya itu urusan masing-masing, iya kan? Itu urusan masing-masing. Karena masalah hidayah itu bukan datangnya dari saya. Hidayah itu bukan datangnya dari saya, karena hidayah itu semua datangnya dari Allah. Iya betul. Iya kan? Saya tidak bisa mengklaim bahwa Bang Feros ini seumur hidup sampai dia mati Kristen. Saya tidak bisa mengklaim. Dan saya pun juga tidak bisa mengklaim bahwa ada pun teman-teman Muslim sampai dia mati dia Kristen. Apa dia Muslim? Bisa saja ketika dia nanti dia murtad. Nggak bisa diperkirakan. Iya, perjalanan hidup nggak tahu ke depannya ya. Iya. Belum tahu. Kita nggak tahu. Orang-orang yang mu'alaf, apakah pernah dia berpikir untuk masuk Islam? Tidak. Enggak. Apakah yang Muslim pernah nggak kepikiran dia untuk menjadi Kristen? Tidak. Tetapi nyatanya ada Muslim pindah ke Kristen, ada Kristen pindah ke Islam. Iya tuh? Iya, betul. Ada. Jadi saya tidak bisa mengklaim bahwa Bang Feros ini sekarang dia berkeyakinan Kristen. Saya tidak tahu. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun ke depan, seiring berjalannya kita tidak tahu. Ada juga Begitupun yang juga teman-teman yang lain. Jahat, penghujat, keras juga ada yang tiba-tiba. Aku kaget juga loh, dia ternyata mau alap. Ada. Ada. Banyak seperti itu. Banyak. Banyak Itu. juga. Jadi ya itulah teman-teman ya, yang namanya
yang namanya manusia ya nggak tahu ya ke kita tidak depannya. pernah Saya juga dari nggak tahu ke kekurangan. depannya ya. Nggak ada yang tahu. Tiba yang dulunya saya keras terhadap Islam, tiba-tiba ya dapat hidayah. Iya. Siapa tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Kenapa? tahu. Karena sekuat-kuatnya kita bertahan, tetapi tidak ada yang mampu menahan datangnya hidayah dari Tuhan. Iya betul. Siapa yang bisa menahan datangnya hidayah? Iya toh? Iya. Baik dari keyakinan dari Muslim ataupun dari Kristen, siapa? Iya toh? Kita nggak bisa tahu. Biarkan waktu yang menjawab. Dan selama kita masih diberikan waktu untuk hidup, bernafas, begitu banyak pilihan yang kita dihadapkan. Ya kan? Iya. Banyak pilihan. Masing-masing punya pilihan. Bagi Kristen, memilih untuk bertahan menjadi seorang Kristen atau memilih untuk masuk ke Islam, atau Hindu, Buddha, Konghucu. Jangan salah. Tidak selamanya seorang Kristen itu memilih masuk agama Islam, tidak selamanya. Ada juga yang masuk ke Hindu, ada juga masuk ke Buddha, ada. Kenapa? Karena pilihan. Nah, kan gitu. Karena pilihan. Ada juga yang Islam pindah ke Hindu, ada pindah ke Buddha, ada. Karena hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Makanya Tuhan itu ketika kita diberikan suatu ujian atau persoalan selama kita hidup di dunia ini, Bang Virosya, Tuhan itu selalu memberikan pertanyaan kepada kita di mana jawabannya itu pasti multiple choice atau pilihan ganda. Bukan jawaban esai, melainkan pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini, di antara pilihan ganda ini, hanya satu jawaban yang benar. Itu. Nah, pertanyaannya, jawaban mana yang benar? Kita yang memilih. Bukan menurut manusia yang mana yang benar. Iya toh? Kalau tolak ukurnya di manusia, semua menganggap keyakinannya benar. Bagi teman-teman Kristen mengatakan Kristen yang benar. Iya toh? Bagi teman-teman Muslim yang benar. Kalau tolak ukurnya di manusia. Tetapi apakah tolak ukur berkeyakinan itu tolak ukurnya di manusia? Bukan. Tolak ukurnya di sama Tuhan itu sendiri. Iya kan? Nah, tinggal nanti berjalannya waktu, kita sendiri yang menentukan perkataan Tuhan yang mana yang benar menurut sesuai dengan kitab masing-masing. Begitu, teman-teman. Iya kan? Jadi teman-teman yang di bawah yang mau menjadi Kristen, silahkan kalian menjadi Kristen. Yang mau ke gereja, silahkan ke gereja. Ini kan hari Minggu ya? Iya tuh? Silahkan ke gereja. Silahkan beribadah sesuai dengan keyakinan, yang ke gereja, apa segala macam. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, akan ada satu momen di mana, ya kan, ada satu momen di mana keyakinan yang kalian anggap saat ini adalah benar, ada satu momen di mana kalian akan berpikir, loh, kok gitu ya? Betul juga ya? Oh iya ya? Akan berpikir, kok bisa gitu ya?
Ada satu momen kalian akan berpikir seperti itu. Dan pada saat itu, ketika kalian berpikir seperti itu, disitulah momennya untuk mencari kira-kira kebenaran itu datangnya dari mana. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Maafkan teman-teman kalau saya masih ada kekurangan, masih banyak kekurangan. Karena saya hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Karena kesalahan itu datangnya dari manusia, dan kesempurnaan itu hanya datang dari Tuhan. Minta maaf teman-teman, saya harus izin undur diri, dikarenakan saya belum ada istirahat. Ya teman-teman ya, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah saya akan hadir selalu memberikan kajian ataupun akan selalu men-sharingkan ilmu apa yang saya ketahui yang selama ini, baik yang saya pelajari ataupun yang saya alami selama ya pengalaman hidup lah istilahnya gitu kan. Jadi minta maaf ya Bang Feroz ya, saya izin undur diri dulu, dan waktunya saya beristirahat. Terima kasih Bang Al, jazakallah khair. Ya, saya bukan yang sempurna seperti teman-teman kira ya. Artinya kalau saya mau tumpahkan ilmu saya semuanya, ya apa yang kita mau bahas besok toh? Kan gitu. Jadi Umat naik pula Bang Yunus, gua agak lain gua tengok. Padahal sudah mau rungkat ini barang. Iya. Tutup kan? Iya, tapi kalau mau lanjutlah enggak apa-apa. Tapi enggak enak kalau Bang Yunus mau lanjut apa saya tinggalkan, enggak enak toh. Kenapa? Ngantuk kan kita yang ngantuk. Saya ketiduran itu. Itu kan maksudnya enggak enak toh kalau saya tinggalkan apa. Itu. Enggak apa-apa. Enggak sopan lah. Tapi enggak apa-apa lah kalau mau lanjut apa. Feroz. Ya. Richard, Feroz dan Richard ya. Atau Feroz saja yang aktif? Kalau Bang Feroz dari tadi sudah ngomong sama saya. Dan enak jalannya. Apa nih kita bahas, Vero? Tadi Santai-santai aja, Feroz. iya, tadi mendengarkan pencerahan. Cicil. Apa? Bagaimana, Feroz? Lanjut aja Bang, lanjut aku mau santai-santai dulu sambil dengarkan. Ini Pak Denny bukan berarti Feroz nih? Kok suaranya kayak Pak Denny? Bukan ya? Iya, mirip kan. Denny itu adik saya itu. Oh, Pak Denny adiknya? Iya, adik. Adik kandung? Bukan. Beda bapak, beda mama. Oh. Kristen apa, Pak Feroz? Protestan. Iya. Saya tadi malam tuh pengen ikut masuk tapi nggak enak kan, orang banyak lagi mau ngobrol. Nah, Protestan itu kan
punya kitab itu kan berapa? 66 ya, Pak Feros ya? 66. Nah, sedangkan yang dimiliki oleh Katolik 73. Iya, iya. Nah, yang 10-nya itu kan dianggap firman Tuhan oleh Katolik, namun 10-nya itu dari Protestan yang diimani oleh Katolik firman Tuhan. Diimani juga nggak firman Tuhan itu kira-kira Pak Feros? Enggak, yang lain enggak. Enggak ya? Jadi batas 66 aja. Iya, iya. Berarti di luar dari 66, 10 kitab daripada Katolik yang Katolik imani berarti itu tidak dianggap firman Tuhan. Enggak ada di kitab saya. Enggak ditulis di situ. Enggak dimasukkan. Nggak dimasukkan. Berarti menurut Pak Vero sendiri itu termasuk dalam pengurangan nggak? Atau bagaimana? Aku nggak terlalu paham Bang itu. Oh, aku make aja pemakaiannya. Nggak apa-apa. Enggak, kalau Pak Feros mau nanya-nanya Islam sama saya nggak apa-apa. Kita sharing kan, mau nanya-nanya Islam ya kan? Saya nanya-nanya Kristen gitu kan? Iya, iya. Misalnya ada yang Pak Feros ingin tanyakan di dalam Islam apa gitu kan? Ya, saya jawab setahu saya lah. Yang kalau di Islam tuh yang disebut firman Tuhan itu yang mana Bang? Al-Quran. Oh. Ntar saya bersihin dulu. Iya. Jadi yang dipakai itu yang firman Tuhan ya. Alhamdulillah. Apa? Yang dipakai itu yang firman Tuhan ya. Iya. Jadi yang dipakai perkataan Tuhan. Yang dipakai itu ya yang datang dari Tuhan. Ya, itu perkataan Tuhan ya. Al-Quran. Iya, maksudnya yang dipakai itu perkataan Tuhan, kan firman Tuhan. Yang datang dari Tuhan. Perkataan Tuhan dan yang datang dari Tuhan. Perkataan Tuhan yang datang dari Tuhan. Iya, ada dua. Kalau bukan perkataan Tuhan. Kalau bukan perkataan Tuhan, tapi yang datang daripada Tuhan ada namanya hadis dalam Islam. Hadis itu dilafatkan oleh baginda Nabi Muhammad, tapi diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seperti kayak gini. Nabi Muhammad itu sama seperti nabi-nabi terdahulu, Pak Feros. Ketika menerimakan firman, ya kan? Lalu dia sampaikan kepada murid-muridnya, kepada para sahabatnya, kepada kaumnya. Jadi dia nggak berkata-kata dari dirinya sendiri. Karena dari siapa? Ya kalau perkataan para nabi itu, mereka ya ketika menyampaikan suatu pengajaran ya mereka mendapatkan ilham daripada Tuhan. Makanya saya katakan tadi, ya kan, yang diimani dalam Islam itu perkataan Tuhan dan yang datang dari Tuhan. Kalau yang perkataan Tuhan itu ya Al-Quran, karena perkataannya dari Tuhan, maknanya juga dari Tuhan. Jadi yang dipakai hadis, yang mana? Yang langsung firman Tuhan atau yang mana? Dua-duanya diperintah, taati Allah, taati Rasul. Ya kan? Taati Allah, mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah gitu ya. Taati Allah karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah perintah dari Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak setara gitu ya. Enggak. Nabi Muhammad itu tidak ada dikatakan setara. Ya, hanya utusan di dalam Al-Quran. Jadi taat kepada Rasulullah, ya kan? Taat kepada Rasulullah sama saja taat kepada Allah, ya kan, karena Nabi Muhammad apanya yang sama? Kan itu tadi sama kan, itu ada perkataan sama.
Nabi Muhammad itu kan sumber penerima firman tentang Al-Quran. Jadi ketika Allah berfirman, taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran, dan taat kepada baginda Nabi Muhammad, taat kepada hadis. Jadi apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diilhamkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi kita taat kepada Nabi Muhammad sama saja kita taat kepada Allah. Sama dalam ketaatan. Nabi Muhammad berarti sama mentaati. Jadi gini, konteks ketaatannya sama. Barang siapa mentaati Nabi Muhammad sama saja mentaati Allah. Itu dalam konteks daripada ketaatan. Tapi kalau kesamaan dalam kesetaraan tidak. Karena Nabi Muhammad hanyalah utusan. Iya, utusan. Tapi kan sama berarti. Dalam konteks ketaatan sama, taat kepada Yesus sama saja taat kepada Bapa. Ya karena Yesus adalah Bapa. Oh, Yesus adalah Bapa. Bukannya aku dan Bapa gitu, adalah satu kan itu. Tapi ada dalil tuh ya Pak Feros, Yohanes 5 nomor 26. Karena Yesus bilang akulah dia gitu. Barang siapa melihat aku sama melihat Bapa. Barang siapa melihat aku, berarti dia telah melihat. Mentaati Nabi Muhammad sama dengan mentaati Allah kan itu. Iya, dalam konteks pengajaran. Karena kita dituntut untuk ya kan, ajaran Nabi Muhammad berasal dari Allah. Nah, itu sama. Betul. Yesus juga begitu. Nah, kalau Yesus itu barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa karena dia berasal dari Bapa. Ajarannya juga berasal dari Bapa. Sebenarnya kayak ada kesetaraan gitu loh. Oh iya, kalau Nabi Muhammad Kristen dengan Allah kan. Oh enggak, kesetaraan tentang ketuhanan, tentang status ya. Tidak ada kesetaraan Nabi Muhammad dengan Allah, status. Karena status Nabi Muhammad hanyalah utusan. Tapi status dalam ketaatan, kita diperintahkan taat kepada baginda Nabi Muhammad. Sama jangan taat kepada Allah. Karena dia sumber penerima firman. Yang mengajarkan, yang memberitahukan tentang tapi apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi loh. Kalau menurut saya itu. Sangat mengagung-agungkan Nabi. Ya, kita memuliakan Nabi Muhammad SAW itu pun juga atas perintah Allah. Barang siapa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah akan memberikan solawat kepada yang memberikan solawat itu 10 kali. Jadi itu atas perintah Allah kepada utusannya untuk memuliakan Nabi Muhammad sebagai utusan yang terakhir. Nah, ini Pak Feros, saya tanya simpel nih Pak Feros, boleh? Iya silakan. Yang tadi itu saya Pak Feros mengatakan barang siapa yang melihat aku maka mereka telah melihat Bapa, betul tidak? Iya betul. Nah, menurut Pak Feros kalau saya balikan ya kan pernyataan barang siapa melihat aku dia telah melihat Bapa. Misalnya, barang siapa yang melihat Yesus mati di tiang salib, berarti telah melihat Bapa juga mati atau tidak? Enggak, konteksnya bukan itu. Bukan itu ya? Bukan konteks. Jangan konteks yang ini diarahkan yang itu. Beda lagi. Jadi kayak gimana? Ya, karena muridnya ingin menanyakan Bapa itu seperti apa. Gitu. Ingin tahu Bapa. Karena Yesus kan mengenalkan Bapa kan gitu. Iya. Nah, murid-muridnya tuh tanya, Bapa itu seperti apa sih? Nah, akhirnya Yesus bilang, jangan menanyakan Bapa itu siapa, yang bagaimana. Melihat aku sama melihat Bapa, maksudnya gitu. Percayalah padaku, sama sudah percaya ke Bapa, itu maksudnya. Jangan konteks ini dibawa ke penyalipan, ini jadi salah nanti. Jadi karena mereka ingin melihat Bapa, makanya Yesus memberikan pernyataan. Barang siapa melihat aku loh sih ngomong ini sama sudah.
Apa yang diinikan Bapa. Nggak usah tanya-tanya Bapa itu, karena Bapa itu nggak bisa dilihat. Nah, tapi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri gitu ya Pak Feros ya? Iya, yang mewakili Bapa, bukan Yesus itu Bapa itu sendiri, bukan, salah itu. Bukan ya? Bukan. Oh iya. Jadi Yesus mewakili, ya kan, untuk mengajarkan dan menyampaikan apa yang diperintahkan Bapa. Ya, dia datang ini untuk mengenalkan Bapanya. Mengenalkan Bapanya. Makanya aku diutus Yesus diutus ke bumi untuk mengenalkan Bapanya. Satu-satunya Allah yang benar. Nggak ada dua-duanya gitu loh. Hanya satu-satunya. Jadi Allah itu hanya satu, Allah Bapa itu. Sepakat. Kalau itu saya sepakat tuh, mantap. Jadi Yesus wakil Tuhan, menyampaikan apa yang diperintahkan. Untuk menyampaikan perkataannya Bapa, firmannya Bapa. Jadi dia salah satu orang yang memberikan jalan agar orang-orang ini sampai kepada tujuan, yaitu sampai kepada Bapa. Betul, dia itu sebagai jalan. Akulah jalan barang kebenaran. Siapa sampai ke Bapa harus melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, tujuannya ya Bapa. Nah, itu saya sepakat. Tuhan nggak bisa. Jadi Yesus ini ketika di dunia ini dia statusnya sebagai apa, Pak Feros? Utusan. Statusnya utusan. Nanti ketika dia kembali ke asalnya, statusnya tetap utusan manusia. Kembali ke kodrat semula. Kodrat semula. Kepada hakikatnya semula. Melekat kembali ke Bapanya, ya, kembali menjadi satu. Menjadi satu berarti dia kembali ke ilahiannya. Menjadi seperti awal mula bahwa dia itu sebagai firman yang bersama-sama dengan Bapanya. Nanti pun akan kembali lagi kalau sudah selesai tugasnya. Betul. Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku. Setelah selesai semuanya tugasnya, dia kembali lagi sebagai hakikat. Ya, keilahian atau kembali menjadi firman lagi ya? Iya, kan hakikatnya firman dia. Jadi ketika Yesus kembali ke surga nanti, dia hakikatnya bukan sebagai manusia lagi. Dalam keadaan sebenar-benarnya itu adalah firman dia. Bukan sebagai manusia lagi ya? Nah, itu kan hanya untuk mencapai atau untuk bisa dekat dengan manusia harus menjadi sama dengan manusia. Jadi dia menanggalkan keilahiannya gitu. Yang harus dipertahankan. Jadi keilahiannya itu nggak dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya sama menjadi manusia. Dia merendahkan diri sama seperti manusia, ya, tapi setelah harus ini, kalau keilahiannya tetap dipertahankan, nggak bisa, karena dia sama kesuciannya itu loh, nggak bisa, manusia nggak. Jadi karena manusia ini banyak dosanya itu, jadi harus merendahkan diri. Merendahkan diri seperti manusia ya. Nah, ketika dia kembali berarti bukan sebagai manusia, tapi dia kembali ke hakikat. Ya, nanti akan kembali sebagai hakikat, yaitu firman itu. Firman. Nanti menyatu kembali. Tapi kalau sudah selesai tugasnya. Sudah selesai. Tapi ada dalil Pak Feros. Nanti Pak Feros jelaskan kepada saya apa tuh Matius 64 ayat 62 itu. Apa itu? Pak Yesus, kalian akan melihat anak manusia pergi ke kerajaan surga, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi dia berkata bahwa murid-muridnya ini akan melihat ketika Yesus kembali itu sebagai anak manusia
yang duduk di sebelah kanan Maha Kuasa. Matius 64 nomor 62. Menurut Pak Feros, menanggapi ayat yang mengatakan ketika Yesus kembali ke asalnya, itu kembali ke surga dalam keadaan manusia dan duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, itu seperti apa? Ya, kemuliaannya, duduk di sebelah kanan itu dalam kemuliaannya, dimuliakan gitu. Kalau anak manusia? Ya, istilah sebutan anak manusia kan dia dilahirkan gitu. Tapi dalam ini dia itu juga anak Allah. Anak manusia karena posisi kehadirannya dengan melalui Bunda Maria. Jadi Bunda Maria melahirkan, jadi posisi itu anak manusia. Tetapi dalam keilahian itu anak Allah. Anak Allah ya. Karena Tapi dua tetap natur. Jadi Yesus itu ada dua natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Sebagai natur kemanusiaan, dia itu karena lahir melalui Bunda Maria itu anak manusia. Tapi keilahiannya itu anak Allah itu. Tapi penyebutan anak manusia ini ketika dia kembali tetap digunakan ya, tetap Iya, dilibatkan. tetap, karena ya dari posisi sebagai kodrat manusia. Ada dua natur Yesus itu. Dua natur itu coba Pak Feros jelaskan secara rinci kepada saya dalam artian pengertian sederhana dua natur itu. Apakah Ya, biasa ada dua kodrat sebagai manusia dan kodrat sebagai ilahi. Yang mereka sampaikan 100% manusia, 100% ilahi begitu ya? 100% tidak ada. Nggak ada ya? Cuma gini bahasanya tuh, dalam keadaan dalam jasmani tubuhnya manusiawi, kepenuhan kealahan itu aja. Jadi di dalam tubuh Yesus itu ada Allah gitu. Ya, kealahan ya. Jadi mereka nggak berpisah ya, nggak sendiri-sendiri. Siapa? Yesus dengan Bapa nggak sendiri-sendiri. Karena berasal dari Bapa, ini nggak bisa dipisahkan keilahiannya. Oh, berasal dari Bapa ya? Ya, Yesus kan berasal dari Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Tapi ada pernyataan Yesus sendiri, coba nanti Pak Feros jelasin lagi. Yohanes 5 nomor 26. Kata Yesus bahwa Bapa itu memiliki kehidupan sendiri di dalam tubuhnya. Ya, itu. Dan Yesus memiliki hidup sendiri dalam tubuhnya. Yes, Yesus bicara dalam posisi kemanusiaannya. Berarti ketika menjadi posisi kemanusiaan itu sendiri-sendiri ya dalam tubuh masing-masing. Kan dalam kenyataan faktualnya kan terlihat gitu kan, ada dalam posisi kemanusiaan. Jadi ketika Yesus di dunia, dia itu dengan Bapa, ya kan, dia sebagai manusia, Bapa sebagai sang sumber, hidupnya sendiri-sendiri. Berbicara dalam posisi manusianya, kadang dalam posisi keilahiannya gitu. Karena punya dua natur. Seperti contohnya dia kalau posisi sebagai posisi manusianya ya Bapa lebih besar dari aku kan itu, karena posisi kemanusiaannya. Tetapi posisi keilahiannya sama seperti Bapa membangkitkan orang mati. Demikian juga anak membangkitkan yang dia kehendaki. Itu posisi keilahian. Begitu. Jadi Yesus punya dua natur masalahnya. Tapi ketika Yesus mati itu Yesus ini kira-kira menurut Pak Feros dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Ada dua ini. Kalau saya sih bisa mengartikan juga dibangkitkan oleh Allah kan itu. Oleh keilahiannya itu. Bisa juga begitu.
Karena gini, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Masalahnya itu. Kalau dibilang dia bangkit sendiri masuk akal juga, karena perkataan Yesus begitu. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Kalau bangkit sendiri masuk akal, kalau dibangkitkan juga sama-sama masuk akal ya. Kan di situ kan ada kesaksian para muridnya. Namanya murid kan ada yang memahaminya bahwa dia dibangkitkan gitu. Yang saya ikuti ya perkataan Yesus. Iya. Kalau kan kesaksian dari yang ditulis kesaksian dari murid-muridnya ya seperti pengertian dari muridnya. Kalau muridnya kan melihatnya dia dibangkitkan menurut pemahaman dari si penulis itu. Tapi pernyataan lebih kuat Yesus. Aku ikuti ya firman itu kan ada langsung dari Yesus, yang dikeluarkan dari perkataan Yesus, yang saya lebih lebih ini kan tekankan di situ. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi dia bisa menghidupkan dirinya sendiri karena dia adalah segala kuasa telah diberikan kepada Yesus gitu loh. Sehingga dia maha kuasa. Makanya di situ akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Dari Wahyu firman 1 Allah. ayat 8 itu aku ngambil dari gitu. Iya. Dari firman Allah kan, aku Alfa dan Omega, dari firman Allah. Firman Allah Yang maha kuasa. Yang awal dan yang akhir. Yang akhir, yang maha kuasa. Jadi firman itu keluar dari Yesus ya, bukan sebaliknya. Yesus ini yang berfirman, atau Yesus ini yang menerima firman itu sendiri? Dia juga menerima firman dan dia itu yang berfirman gitu. Jadi firman itu ucapan Yesus sama dengan ucapan Bapa, karena segala firman itu dari Bapa yang diterima Yesus. Yesus dalam posisi di dunia ini yang mengucapkan. Jadi segala firman yang dari Bapa setelah saya sampaikan dari ucapan Yesus itu juga firman. Jadi Yesus ketika berkata-kata itu berdasarkan daripada dirinya sendiri atau berdasarkan perintah dari Bapa? Ya dari Bapa lah, kan Yesus itu dari Bapa. Jadi tidak berkata-kata dari dirinya sendiri ya? Iya, makanya Perintah dia itu nggak berkata-kata dari dirinya sendiri, karena dia memang dari Bapa, yang firman dari Bapa itu yang keluar. Jadi dia menerima firman langsung dia keluarkan. Aku nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi aku berbuat atas dari Bapanya yang mengutus aku gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Bapa dan Yesus itu. Tapi bisa dibedakan. Fisiknya Yesus bisa dilihat, Bapa nggak bisa dilihat. Makanya di Yohanes 1 ayat 18 itu Bapa itu nggak bisa dilihat, tetapi Yesus anak Allah ini yang menyatakannya kan gitu. Jadi Yesus yang bisa dilihat. Jadi ada, kalau di pengertian saya itu ada Allah yang transenden, ada Allah yang imanen itu. Ada Allah yang nggak bisa dilihat, yaitu Bapa. Nggak bisa melihat Bapa. Manusia nggak bisa menjangkau Bapa karena dia maha, yang transenden, yang nggak bisa kita lihat. Supaya manusia percaya bahwa Allah itu ada, Yesuslah menyatakannya gitu loh maksudnya. Yesus yang menyatakannya, karena Yesus itu merendahkan diri tadi di Filipi 2 ayat 6 tadi. Dia harus merendahkan diri, nggak mempertahankan kealahannya itu. Gitu. Jadi hakikatnya, kalau hakikatnya Yesus ya Allah, karena firman adalah Allah. Jadi firman itu yang keluar dari Bapa, firman adalah Allah, hakikatnya adalah Allah. Apa yang keluar dari Bapa Allah itu ya pasti Allah gitu. Hakikatnya ya, kayak aku berkata-kata, ya hakikatnya ucapanku ya aku. Tapi banyak kan yang keluar salah ngomong yang di penjara ya badanku, nggak mungkin ucapanku kan gitu.
karena ucapanku mewakili badanku itu. Jadi apa yang keluar dari Allah adalah Allah. Hakikatnya Allah. Berarti alam semesta juga hakikatnya Allah ya, kalau bisa dibilang ya. Karena keluar dari Allah kan? Bukan. Alam ini bukan firman yang menjadi alam, tapi Allah berfirman. Bedakan antara Allah dan berfirman dengan firman yang menjadi Yesus. Bedakan itu. Kalau nggak bisa bedakan ya jadinya begitu. Alam semua itu adalah Allah. Nah, itu yang salah. Bisa bedakan antara Allah berfirman menjadi alam sama firman itu yang menjadi Yesus. Nah itu. Kalau nggak bisa bedakan itu ya salah. Jadinya alam ini adalah Allah karena yang keluar dari itu kan Allah berfirman kan itu. Jadi harus bisa membedakan itulah. Kalau Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, ketika Yesus mati di tiang salib ini, itu manusianya atau kealahannya yang mati? Ya manusianya lah. Yang disalib Manusia, ya? Yang disalib loh. Yang disalib. Iya manusianya. Kalau kealahannya ya nggak bisa disalib. Berarti bagaimana? Berarti Allahnya nggak mati. Menyalibkan yang mati kayak adalah saya, dagingnya. menyalib roh saya ya nggak bisa. Roh saya misalnya disalib, roh saya aja nggak kelihatan. Yang disalib ya tubuh saya ini yang kelihatan. Berarti yang mati di tiang salib adalah kedagingannya ya, Tuhannya enggak. Kedagingannya lah. Kalau sudah mati rohnya ya keluar. Saya pun kalau badanku mati ya rohnya keluar karena sudah nggak bisa disahuni kan itu. Karena sudah rusak. Ini kan kita bahas yang mati ya, Pak Feros. Kalau dikatakan yang mati adalah kemanusiaannya, timbul pertanyaan nih Pak Feros. Berarti yang menebus seluruh dosa manusia atau Tuhan tuh yang mati di tiang salib? Itu penyaliban itu menebus manusia dari dosa, bukan ininya, bukan dosa, tapi menyelamatkan manusia gitu maksudnya. Iya, menebus kan? Menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa ini kan kematian kekal, supaya nggak mati kekal, nggak mati terus, nggak bisa dibangkitkan. Kalau kematian kekal ya mati terus. Itu yang mau diselamatkan supaya bisa dibangkitkan, diselamatkan dari kematian kekal. Berarti yang menyelamatkan manusia di tiang salib, mati di tiang salib itu adalah manusia, bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak mati. Ya kalau Tuhan nggak mati, ya itulah harus ada, kalau di Betul itu kan Pak? harus ada pertumpahan darah itu, harus darah yang ini, darah suci yang harus tertumpah untuk menyelamatkan itu. Soalnya kan banyak kan saudara Kristen tuh kalau mereka mengatakan gitu bahwa Tuhan telah menebus kita, memberikan keselamatan kepada kita. Nah ini yang saya mau tanyakan, kalau yang mati adalah manusianya, berarti yang menebus dan yang memberikan keselamatan mati di tiang salib adalah manusia, bukan Ya Tuhan. memang Karena harus Tuhan nggak mati. memasuki alam maut. Jadi kutuk manusia ditanggung oleh Yesus gitu loh. Yesus menanggung segala kutuk akibat manusia ini. Makanya Tuhan saya itu bertanggung jawab atas ciptaannya dengan menyelamatkan dengan pengorbanannya. Ya kayak saya ini mau menyelamatkan temanku yang lagi terhanyut, walaupun aku jadi korbannya, tapi saya bisa menyelamatkan teman saya. Jadi Yesus ini menyelamatkan bukan satu orang, dua orang, tidak, seluruh umat manusia diselamatkan. Berarti pas dari mati kutuk dosa tadi, kutuk Taurat itu. Makanya terkutuklah orang yang mati di salib, karena Yesus itu menjadi kutuk itu, mengalami kutuk itu, menanggung kutuk itu untuk menyelamatkan manusia itu. Berarti pada saat itu, pada saat di alam maut, Yesus dikuasai oleh iblis dong. Ya disitulah dia ini sama iblis.
untuk menyelamatkan Dan dia dikuasai. jiwa-jiwa manusia yang ada di situ. Iblis dikalahkan di Berarti situ. iblis dikalahkan. Dikalahkan. Tapi kan di dalam Bible itu dikatakan yang menguasai alam maut itu adalah iblis, ya kan? Ya diberi kebebasan untuk menguasai itu, tapi nggak diberi kuasa penuh, enggak. Yang punya kuasa segala dari kuasa yaitu Tuhan itu. Sebenarnya iblis Dia diberi ini kebebasan untuk menggoda manusia jatuh dalam itu. Manusia dikasih Iya, free will, dikasih kebebasan, diberi jalan kebenaran. Ini loh jalan kebenaran. Kamu lakukan silakan, enggak ya silakan. Kamu lakukan, kamu akan mendapatkan upahmu. Kalau kamu enggak melaksanakan, ya kamu ikut yang ini. Kalau kamu jatuh dalam mengikuti perintahnya iblis, ya kamu menjadi anggotanya iblis itu. Ya apa ya, masuk neraka nanti kan gitu. Jadi umat Kristen pun semuanya nggak akan masuk surga, karena ada juga yang masuk neraka. Nggak semuanya masuk surga orang Kristen. Orang bilang orang Kristen masuk surga semuanya, nggak ada itu. Ya kalau masuk kan surga semua ya itu. saya berbuat jahat saja, mencuri lah, ini seenak saya loh, aku masuk surga kok, ngapain aku harus ini kan, harus susah-susah, harus berdoa, harus minta pengampunan. Tapi kan syaratnya susah itu Pak Firus. Jadi gini Bang, orang Kristen itu juga nggak semuanya masuk surga. Kalau orang Kristen, orang bilang orang Kristen masuk surga semua, itu nggak setuju aku. Karena kalau masuk surga semua ya mending aku bikin kejahatan lah, seenak saya kan. Nah, kalau memang saya harus nantinya masuk surga. Jadi orang Kristen semua nggak masuk surga juga itu. Ya harusnya seperti itu karena sudah ditebus kan Pak Firus. Nah itulah makanya ditebus maksudnya nggak kematian kekal itu maksudnya. Tetapi setelah ditebus jangan melakukan dosa. Kalau saya sudah ditebus terus aku melakukan dosa, ya itulah nanti dosa yang harus saya pertanggungjawabkan. Jadi tetap ada pengadilan. Kalau saya ini apa gunanya pengadilan nanti? Penghakiman apa gunanya penghakiman kalau nggak berlaku tentang dosa yang saya lakukan? Penghakiman itu berarti ujung-ujungnya menghakimi dosa saya yang sekarang saya jalan ini. Hidup ini kan saya jalan ini. Nah ini, itulah yang diperhitungkan nanti, yang diadili nanti, yang dihakimi nanti. Berarti dibilang penebusan Yesus ini tidak menyeluruh dan tidak sifatnya permanen, karena ketika penebusan ini ya kan dilakukan oleh Yesus kepada pengikutnya, dan orang-orang yang setelah menerima penebusan ini melakukan dosa, maka mereka tidak dijamin keselamatan. Iya, ya? nggak seluruhnya nanti masuk surga, nggak ada yang masuk neraka karena nggak mengikuti kehendak Bapaknya. Kalau saya nggak mengikuti kehendak Bapa yang disampaikan oleh Yesus, ya ditolak aku sama Yesus, nyala dari hadapanku. Percuma kamu ngomong aku Tuhan, Makasih, percuma. Percuma kamu menyebut aku Tuhan, tapi kelakuanmu nggak sesuai dengan apa yang kehendak Bapa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Yesus menyampaikan kehendak Bapaknya gitu loh. Yesus menyebut Yesus Tuhan, tapi aku nggak melakukannya. Ya itulah Yesus bilang, nyala di hadapanku. Aku tidak mengenal kamu, sekalian kamu menjadi karena kamu membuat kejahatan. Kan itu maksudnya. Tapi kalau salah memahami itu terpelintir-pelintir, akhirnya menyimpulkan bahwa yang menyebut Tuhan itu nanti masuk neraka, diusir sama Yesus. Tapi nggak membaca yang tidak melakukan kehendak Bapa itu loh.
Walaupun Berarti ada kesalahan. diibaratkan orang sudah dekat sama Tuhan sampai bisa menyembuhkan orang sakit, bisa punya mujizat, bisa bermujizat, bisa ini itu yang punya kehebatan, tapi nggak melakukan dan kehendak Bapaknya itu, ya itulah akan ditolak sama Yesus, maksudnya itu. Jadi istilahnya kayak orang munafik gitu loh, kayak orang munafik loh, tentang mengajarkan tentang kebaikan, tentang ini bisa itu, tapi di dalam melaksanakan kehidupannya nggak melakukan kehendak Bapaknya, masih mencuri, masih mengingini istri orang, masih mengingini hartanya orang, masih berbuat jahat di situ, itu maksudnya. Baik. Tapi kalau dipahami dipintir-pintir hanya ini terus nggak memahami ayat itu, jadinya salah gitu. Berarti kalau ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa kami seluruh orang Kristen udah selamat, itu salah paham berarti mereka ya, tidak benar ya? Ya itu jaminan bang, aku dijamin, tapi aku nggak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Ya udah dijamin kok, aku nggak melakukan ini, ya tetap itu hanya jaminan. Dibaptis ini apa itu dijamin, sudah dijamin. Apakah saya mau setelah dijamin tapi maunya Yesus mengikuti kehendak Bapaknya gitu loh. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Tapi kalau kamu lakukan itu yang jaminannya dilepas, dicopot. Jaminannya ngapain, udah dijamin tapi nggak mau dengar gitu loh. Jadi jaminannya dicabut ya? Dicabut lah. Ya nggak jadi masuk surga. Kurang ngajar ya tetap masuk di neraka, nggak pantas masuk di kerajaan surga. Orang apalagi yang nggak pernah bertobat, nggak pernah mengakui dosa, sombong. Orang kalau nggak mengakui dosa itu orang sombong gitu loh. Sombong terhadap Tuhan. Orang yang nggak pernah berdoa, nggak pernah sembahyang, nggak pernah itu orang sombong terhadap Tuhan, sombong, nggak pernah menyapa Tuhannya. Tuhan juga nggak akan menyapa lagi ke dia, dia sombong. Jadi syarat masuk surga itu melakukan kehendak Bapa melalui apa yang dengan Sang Pencipta. Yang saya mau menjangkau Bapa saya terlalu tinggi gitu loh, terlalu jauh. Karena Bapa itu nggak terlihat, nggak ini, bagaimana caranya? Melalui Yesus yang bisa saya kenal secara ini. Jadi karena itu juga perintah Yesus, barang siapa sampai ke Bapa harus melalui aku, gitu loh perintahnya. Tapi kan harus melalui syarat kan? Aku akan melakukannya. Jadi minta ke Yesus, Yesus melakukan, itu perkataan Yesus. Tapi Yesus kan memberikan standar syarat itu untuk masuk ke surga itu. Iya, tapi Yesus juga bilang gini, aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya satu itu sama gitu loh. Karena Yesus berasal dari Bapaknya. Jadi meminta kepadaku sama, meminta ke Bapa. Oke, begini. Kalau jaminan surga itu adalah kehendak Bapa yang disampaikan oleh Yesus. Ada dalil dalam Matius 5 nomor 20, kata Yesus, jika keagamaanmu tidak lebih tinggi daripada ahli Taurat, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kata Yesus gitu. Iya, keagamaan ini dalam arti di dalam kamu menjalankan perintahnya Tuhan itu harus lebih baik gitu loh. Dari ahli Taurat. Iya, harus lebih baik ya. Kira-kira menurut Pak Feros melihat daripada yang terjadi Kristen-Kristen di Indonesia ini, mereka sudah memenuhi syarat tidak bahwa mereka lebih tinggi daripada ahli Taurat dalam beragama? Ya, tergantung tingkat keimanan mereka. Karena susah itu ya? Iya, susah kalau mau ini kan itu. Yang penting kita ini mengikuti ini aja, perintahnya Yesus, berbuat baik, kasihlah sesamamu, jangan gini, jangan mencuri, jangan itu aja lah. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk yang ini, ikuti aja.
Ya Walaupun kita tidak ini sebagai manusia ini ya banyak kesalahan-kesalahan banyak. Tapi ya paling tidak kita ini sudah melakukan kehendaknya, berusaha untuk berbuat baik. Ya selalu berdoa gitu. Katanya sudah tidak berlaku lagi tuh Pak Firdaus. Apa itu? Nggak tahu apa. Kalau ahli Taurat kan tetap berlaku kan, karena Yesus berkata itu dalam perjanjian baru tuh, Matius. Ahli Taurat 5. ya orang mengikuti Taurat ya silakan kita harus. Aku kan di orang perjanjian baru aku ini. Kalau ikuti Taurat ya orang Yahudi itu mengikuti Taurat. Jadi di situ ada hukum Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Quran kan gitu. Saya ini posisi di Injil, pengikut Yesus. Jadi yang saya tekankan itu di perjanjian baru, karena Injil itulah di perjanjian baru. Jadi Pak Vero sedang berusaha menjadi nilai keagamaan harus lebih tinggi daripada ahli Taurat. Gitu ya Pak Vero. Karena kata Yesus kan kalau keagamaan kita tidak lebih tinggi daripada ahli Taurat tidak akan masuk dalam kerajaan surga, kata Yesus. Ya kita berusaha itu artinya kita harus berbuat baik gitu loh, intinya itu. Dan lebih tinggi daripada ahli Taurat. Ya itulah, orang Taurat, ahli Taurat itu ya seperti itu. Kita ya artinya itu kita inilah berbuat baik sajalah gitulah. Berbuat baik saja. Kita berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu yang menentukan juga masuk surga atau neraka. Kalau kita berbuat nggak baik ya gimana mau masuk surga, perbuatannya nggak baik. Jadi perbuatan juga menentukan. Jadi perbuatan baik itu yang menentukan juga untuk masuk kalau dalam orang kerajaan bilang surga. perbuatan baik nggak menentukan, salah juga menurut saya. Tapi kalau dia melakukan perbuatan baik dan tidak mentaati apa yang dikatakan Yesus kan sama aja kan? Iya, makanya itu antara iman dan perbuatan itu harus seimbang. Nah, jangan iman tanpa perbuatan sia-sia, perbuatan tanpa iman pun sia-sia. Harus seimbang. Jadi harus dipraktek. Iya, dua-duanya harus seimbang. Beriman tapi apa yang diimani dipraktek. Juga, harus perbuatan juga gitu loh. Jadi seimbang antara iman dan perbuatan. Makanya kalau perbuatan ini nggak menyelamatkan, salah juga menurut saya, karena dengan perbuatan inilah yang menyelamatkanmu. Tapi keagamaan ahli Taurat ini cukup sulit, karena tidak mungkin disanggupi oleh saudara kita Kristen. Iya, tapi itu hanya kayak ya kamu itu berbuat baiklah gitulah. Berbuat baik. Iya, berbuat baiklah itu aja. Ikuti ya itu. Intinya baik aja, berbuat baik masuk surga. Kehendak Bapa itu sajalah. Kehendak Bapa apa itu Pak Firdaus? Ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri orang, misalnya istrinya orang, jangan diingini. Walaupun istrinya, misalnya aku punya anak, menantu saya, nggak boleh aku istrinya saya ini nggak boleh kayak gitu nggak boleh. Jadi kita harus menghadapinya dengan kasih, gitu. Gitu. Ketika mereka berbuat kejahatan, kita mengasihi mereka. Iya, jangan diinikan dengan kejahatan. Kasihlah musuhmu dengan segenap hati. Tapi kalau sudah kita sudah baik, sudah ini ya apa boleh buat. Tapi kalau misalnya ajaran kasih itu diterapkan, contoh kasihilah musuhmu dengan segenap hatimu. Jadi perilaku orang jahat terhadap kasihlah musuhmu dengan segenap hatimu, nggak ada itu. Kalau kasihlah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu itu ada. Kalau kasihlah musuhmu, nah itu saja, jangan ada segenap hatimu, nggak ada itu. Nggak ada.
Kalau kasihmu musuh semua dulu. ada. Itu aja. Tapi kalau dengan Jadi ya- segenap hatimu nggak ada itu. Jadi konteks dalam kasihi musuh seperti apa? Ya kalau ada orang yang berbuat jahat nih kan, jangan dibalas dengan kejahatan dulu gitu. Kasih nasihat, itu mengasihi. Kalau sudah dikasih dinasihati nggak bisa, ya udah, kita pakai hukum Taurat. Nah, maksud daripada pengajaran Yesus kasih tentang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu dalam konteks apa? Dalam konteks jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu loh, artinya itu. Jadi berilah Kalau dia misalnya balas. disakiti, ya jangan dibalas. Nasihati Ibarat- dia, caranya nasihati. Berarti misalnya ketika dia datang, ya kan, dia mengambil mobil kita jangan membalas, tapi nasihati dia. Ya dinasihati, jangan diambil, itu mobil saya loh, jangan diambil. Tapi udah dijual tuh Pak Feros, udah dijual sama dia. Nah, kalau kamu pengen mobil, belilah sana sendiri kan gitu. Itu nasihati. Walaupun dia sudah menjual mobil itu ya. Belum, kan ini belum dijual, kontaknya di saya kok. Misalnya dia sudah Tapi masih mengambil, di saya ini. Mobilnya kan nggak bisa dijual. misalnya dia jual secara amatiran, secara tidak legal gitu kan, jual-jual biasa kayak gitu. Dia ngambil mobilnya Pak Feros, Nggak lalu dia bisa. jual. Kontaknya masih di saya, kontaknya ini kan saya pegang. Iya, misalnya Iya, ada orang. misalnya itu nggak bisa. Dia mau Nggak jual bisa, gimana? ya. Kontaknya di saya, dia kan nggak bisa bawa mobilnya. Misalnya Kan orang itu kan nggak bisa bawa mobil, gimana caranya mau jual? bisa. Sekarang kan pencurian itu mereka pakai kunci-kunci itu untuk. Tapi yang pencuri ini nggak bisa bawa mobilnya itu, nggak bisa nyetir Kalau- gitu loh. Kalau pencurinya itu dia pintar bawa, apa yang Nah, ini pencurinya Pak nggak Feros bisa bawa masalahnya, nggak bisa bawa. nggak bisa. Nah, seandainya dia bisa bawa, Iya, tapi kan Kalian- ada gemboknya itu ada di garasi saya kan ada gembok itu kan ada pintunya itu. ada pintunya. Nah, pintunya Karena itu gemboknya saya bawa, kuncinya Oh. itu nggak bisa dia. Oke. buka. Oke, misalnya, ya kan, misalnya tiba-tiba anaknya Pak Feros sedang sekolah, terus diculik nih. Apakah Pak Feros menasihati dia bahwa jangan kau mengambil? Oh enggak, kan itu sama ini satpam saya, ada satpam saya yang ngantar anak saya. Tapi dia dinasihati tidak pencurinya ketika sudah mencuri? Mencuri apa? Mencuri barang daripada harta-harta daripada Bang Feros. Ketika dia Ya, sudah mencuri harta dan apa dia itu? sudah- Yang dicuri harta apa itu? apa saja, Duh, apa saja dari Pak Feros. Ini kan kita kan lagi analogi. aku kan nggak punya harta. Apa yang Oh, dicuri? mobil bukan harta ya? Loh, tadi itu kalau mobil itu kan ceritanya mobil itu, tapi kan mobilnya saya masukkan garasi. Masukkan garasi. Nah, terus garasinya saya bawa. Terus ada satpam saya di Garasinya di bawah. masih ada satpam saya. Bagaimana cara ngambilnya mobil saya itu? Jadi garasinya di bawah. Iya, kuncinya saya bawa, terus baru dijaga sama satpam saya. Kalau kunci garasinya di bawah, nanti siapa membukanya gimana? Karena itu, aku Pak? hanya punya mobil itu saja, kalau harta lain nggak punya. Mau Jadi ngambil kalau apa misalnya- lagi dia? Kan hanya punya mobil aku. Ya, mengambil misalnya sanak saudara atau karena pencuri itu kan mereka apapun yang mereka anggap itu adalah keuntungan bagi mereka, mereka akan melakukan segala cara ya. Kalau misalnya mereka mencuri anak dari Pak Feros, bagaimana cara mendekap mereka? Apa hanya menasihati bahwa Ya jangan nggak kamu berani ambil lah anak mencuri saya? anak saya. Bagaimana? Oh, anak saya polisi. Anak Oh, saya anaknya polisi. Iya, bagaimana mencuri? Ditembak sama anak saya. Oh, misalnya anaknya Anak bukan saya ini polisi. polisi masalahnya. Oh, anaknya polisi. Atau enggak Satunya istrinya yang tentara dicuri? lagi, satunya tentara lagi. Istrinya yang dicuri. Nah, satunya brimob. Wah, cocok sudah itu. Mau nyuri Nah, gimana? kalau istrinya yang dicuri?
Istri saya dicuri. Hmm. Dicuri di mana? Disergap, ya kan? Misalnya lagi belanja ke pasar. Istri ya saya kan? itu kan sama anak saya yang polisi tadi. Oh, tiap hari sama anak Pak Feros tiap hari. Iya, sama anak saya. Masalahnya di situ. Kan bingung toh. Kan bingung toh. Karena itu ada polisinya, anak saya ada tentaranya juga, jadi repot lah. Pencuri mau ganggu istri Jadi saya. jadi setiap istrinya kemana-mana itu ada anaknya. Iya, ada. Nggak kerja itu anaknya. Ya kerjanya polisi, anak saya ini jaga istri saya. Oh, Kan repot toh. iya. Itu Mas. Jadi kalau seandai-andai itu ya begitu. Aku juga akhirnya berandai-andai gitu loh. Enggak. Jadi nggak nyambung akhirnya. Kalau Karena pertanyaan berandai-andai, sampean kan berandai-andai kan. Aku juga berandai-andai. kalau berandai-andai dengan sesuatu yang faktanya, Jadi kita ya ini kan, saling belum pernah terjadi. saling halusinasi, sama-sama halusinasi. Jadi Enggak, aku tapi kan- halusinasi kalau anak saya polisi semua. Iya, tapi kalau anaknya polisi semua juga pasti nggak setiap hari dan setiap saat dia selalu ada di orang tuanya karena ada waktu kerjanya. Iya, tapi Waktu bergantian ini jaganya. kan, anakku polisi kan banyak ini. Terus polisi, anak saya punya teman-teman juga polisi juga. Jadi bergantian. Ya itu. Pokoknya Susah. semua tuh, Mat. Nah, muter pokoknya kalau cerita gini nih. Nah, kalau Pak Vero sendiri ajudannya siapa? Oh, aku nggak perlu ajudan, Mas. Nggak perlu ajudan. Kalau Pak Vero yang dicuri, lalu disergap, ditangkap, dibawa ke suatu tempat, lalu Pak Vero tanggapinya seperti apa? Dinasihatin, kamu jangan Ya, curi ya saya mau ya. aja yang mencuri kan janda-janda toh. Enggak, yang mencuri masa mencuri janda sih? Ada loh, janda yang mencuri saya. Dia mencuri Pak Feros itu untuk menjadikan jaminan gitu loh. Agar maksudnya bisa menguras daripada kekayaan Belum Pak itu Feros. aku ya sembunyi lah, Mas. Kan aku Mas kasih tahu tadi, jadi aku sembunyi dulu sebelum diculik. Nggak ditegur gitu, kamu jangan culik saya loh gitu, nggak dinasihatin gitu dulu. Enggak, Belum aku dia sudah mencuri. tahu, jadi aku sudah sembunyi dulu. Jadi nggak dinasihatin ya. Yang ngasih tahu kan sampean barusan. Misalnya nih orang mau mencuri, Pak Feros tahu dia mau mencuri Pak Feros. Pak Feros mau menanggapi dengan menasihati dia dulu atau langsung Enggak, aku kabur? sembunyi sendiri? duluan. Kan sebelum aku Sembunyi duluan, ya? itu kan aku sembunyi duluan. Kan sudah tahu. Taunya Sudah dari tahu, apa jadi- tadi barusan ngomong ini? Jadi tidak menasihati dulu, bilang Ya kamu enggak jangan lah, culik daripada saya. gitu ya aku sembunyi lah. Jadi maksud daripada kasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri adalah tidak boleh membalas daripada kejahatan orang lain. Ya Seperti nggak itu ya. boleh, itu ajarannya nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun kejahatannya sebagaimana rupa pun dan sejahat apapun tidak boleh dibalas. Nggak boleh lah, Nggak boleh. nggak boleh. Misalnya dibom kita kan, ditembak kita, keluarga kita ditembak, ya kan? Itu nggak boleh membalasnya ya. Cukup sabar dan menasihati. Iya, Kali jangan sabar, kenapa ya. menasihati, nggak boleh nembak. Gitu. Nembak lagi ya. Jangan nembak lagi Walaupun ya, nggak tertembak. cuma ini saja ya. Lain kali nggak boleh ya. Ada yang bilang kalau sembunyi-sembunyi kasihan. Nggak, ini kita sering-sering santai sama Pak Feros. Ya, tapi ya Berandai-andai. orang yang mau begitu mikir-mikir juga, jangan sampai ini. Karena anak saya polisi juga, itu loh masalahnya. Bagaimana mau membunuh ini, ya kan? Sama, keluarga saya juga polisi, tapi keluarga saya kalau ada orang yang melakukan tindak kejahatan, ya kan, gak ditegur, diangkat, diborgol, masukkan langsung. Makanya itu diborgol nanti sama itu. Bahkan kalau saya dijahatin, ya kan, saya nggak menegur, kamu jangan jahatin saya, tapi saya membela diri, ya kan. Misalnya kan dia mau nikam saya nih, ya kan. Tidak mungkin kan saya nasihati, kamu jangan nikam saya ya. Namanya orang sudah luput daripada kebaikan, ya kan.
sudah tidak berfungsi lagi, ya kan? Pada saat itu yang di pikirannya hanyalah ingin membunuh, maka kita sebagai manusia harus membela diri antara dia yang kita mati atau saya yang sembunyi mati. sembunyi sebelum dibunuh. Iya, iya bisa. Kalau ada waktu luang kita bisa lari, ya kita lari. Kalau di situ hanya tempat, ya kan, hanya kita dan dia, dan tidak ada tempat lagi jalan keluar, maka hanya dua pilihan, hanya satu pilihan, antara dia yang mati atau saya yang mati, berkat daripada saya membela diri, seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Kalau misalnya saya di dalam keadaan posisi kayak gitu, lalu saya nasihati dia, gini Pak Feros, kamu jangan bunuh saya. Nah, orang yang niatnya sudah membunuh ini tidak ada pernah memikirkan daripada perkataan kita yang baik. Dia tetap akan melakukannya. Ya kalau sudah itu ya itulah nasib lah sudah kalau dibunuh. Nasib ya. Terima aja ya. Terima aja ya. Terima aja kenyataan. Iya. Udah gini, ya udah gua pasrah gua. Pasrah lu pikam udah. Nih gua udah angkat tangan ya, pasrah gua. Memang ajaran gitu Bang, kadang ya prakteknya susah, memang susah. Makanya itu Rasul Paulus bilang, kamu bodoh karena Kristus. Itu karena bodoh itu, karena itu susah. Ajarannya itu kadang susah memang, tapi Susah itulah ajarannya. Jadi selangkah lebih maju, lebih ini berani. Yesus itu mengajarkan gitu. Kasihlah musuhmu. Makanya Rasul Paulus juga kadang bingung, ini gimana ini? Musuh suruh ngasih. Makanya kamu bodoh karena Kristus. Ngerti tahu bahasa itu? Ngerti. Makanya sering diinikan sama teman-teman tuh. 1 Korintus 4 ayat 10 itu, kamu bodoh karena Kristus. Ya karena Yesus itu mengajarkan yang kadang yang begitu tuh. Makanya ya saya harus terima. Iya. Aku bodoh karena Kristus, masa musuh disuruh ngasih, kan bodoh kan gitu. Memang itu. Itu ajarannya kayak gitu. Iya. Gitu Tapi Bang. memang praktiknya susah, Susah Bang, tapi ya itulah makanya itu sampai kamu bodoh karena Kristus. Saking untuk menjalankan itu ya, beratnya menjalankan itu ya. Itu ajaran, tapi banyak yang melanggar itu loh. Banyak melanggar. Iya, yang banyak melanggar akhirnya dipakai itu hukum Taurat. Jadi kayak orang pengikut Injil tapi yang dilakukan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itulah yang dijalankan orang-orang yang nggak mengasihi musuhnya itu tadi. Tapi Yesus sendiri kan datang menggenapi hukum Taurat kan Pak Feros? Iya menggenapi, karena di dalam hukum Taurat itu banyak ini ada nubuatan untuk Yesus gitu. Makanya sebenarnya dia boleh tidak menggenapinya. dibatalkan? Hukum Taurat itu boleh dibatalkan enggak? Ya ada yang dibatalkan, yang tadi itu kayak mata ganti mata menjadi hukum kasih kayak gitu. Itu yang maksudnya Rasul Paulus dibatalkan yang itu. Nggak, yang tapi makan babi menjadi, yang nggak makan babi menjadi makan babi kayak gitu. Paulus membatalkan itu yang tentang bukan masalah mata ganti mata. Ya, yang Paulus sunat menjadi nggak sunat gitu loh. Jadi bukan yang itu. Kayak hal-hal gitu yang di ini kan. Jadi sunat nggak jadi masalah menurut Paulus begitu. Jadi Paulus berkata itu begini, nggak menyelamatkan gitu loh. Masalah sunat itu nggak usah diperdebatkan. Bukan itu gitu loh. Justru Jadi nggak Paulus menyelamatkan hal membatalkan itu. Justru Paulus membatalkan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan ini. Enggak, kalau masalah itu enggak, maksudnya tentang hukum Taurat itu loh yang saya maksud. Iya. Paulus membatalkan sunat, itu. kan kalau di perjanjian lama itu kan bersunat kan itu untuk orang Yahudi kan itu. Saya kan boleh bersunat, nggak bersunat pun boleh gitu loh, maksudnya Paulus itu. Karena sunat itu yang nggak menyelamatkan itu. Sunat itu bukan itu yang dimaksud keselamatan, bukan di situ gitu maksudnya.
Tapi kematian Yesus kan menyelamatkan kan? Iya Iya kan kan? sudah saya jelaskan tadi. Tapi dibatalkan sama Paulus. Dibatalkan itu dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan Gimana matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan Iya segala kan aturannya. hukum Taurat itu banyak bang, bukan hanya ini, banyak hukum Iya. tradisi orang Israel yang kiranya ya kata tadi yang saya sebutkan tadi itu yang Maksudnya dibatalkan. dengan matinya Yesus gitu, dengan matinya Yesus Ya untuk kan sudah memberi digenapi. keselamatan dibatalkan. Yang sudah digenapi, jadi saya ini sudah hukum kasih gitu, bukan hukum Taurat. Maksudnya itu, aku ini sudah di perjanjian baru, hukumnya hukum kasih. Jadi Hukum bukan kasih hukum ya. Taurat. Kalau pakai hukum Taurat, ya ikut perjanjian lama. Aku ini orang perjanjian baru, yang saya ikuti perjanjian baru. Berarti 10 hukum Taurat itu nggak diikuti? Loh ya tetap. Ah, tetap ya, Ya. tetap diikuti. Sebagian dihilangkan. Halo Pak Richard lagi. Pak Veros lagi sibuk ini. Pak Veros kemana dia? Bang, aku lagi kamar mandi lagi pipis kan nggak enak kalau bunyi-bunyi kan. Oh gawat, iya di-mute aja Pak Veros. Tak mute, makanya itu tak mute. Enak-enak ya pagi-pagi ketawa-ketawa dikit. Pagi-pagi itu sharing-sharing aja Bang, guys. kita ini yang Jangan ini aku suka tegang-tegang. yang sambil lucu-lucuan gitu, nggak tegang terus otot-ototan terus caci makian gitu, aku nggak suka. Aku suka kalau diskusi sambil santai, sambil ketawa-ketawa, sambil lucu-lucuan gitu loh. Saya itu ada saatnya tegang, tegas kepada lawan debat saya. Saya tuh tempatkan tata cara debat saya. Kalau orangnya enak, diajak ngobrol, ya saya tempatkan dengan cara yang baik. Iya, kalau masalah tegang aku juga ada waktu tertentu juga Bang. Kalau dengan orang yang misalnya ya kan langsung menghujat, langsung begini, tapi tidak mau mendengarkan penjelasan, tidak mau mendengarkan jawaban, nah itu ditegasi. Saya juga Apologetnya masih polos Pak. terbawa saja Bang. Terus terang aja aku kadang terbawa. Kalau orang lagi merendahkan keyakinan saya itu saya tegur dulu, jangan gitu Bang. Kita diskusi yang baik. Tapi kalau sudah teguran saya itu berulang-ulang, nggak dihiraukan, nggak tahu aku kalah dengan iblis itu. Iblis itu yang merasuki saya, pikiran saya bilang balas Veros, balas dia, balas. Itulah yang membuat aku jadi membalasnya itu karena udah tak peringatkan gitu loh Bang. Saya tuh dikenal tuh ini loh. Oten kenal saya tuh paling malas debat sama saya. Tapi mereka kalau kenal saya baik itu saya seperti ini Pak Veros. Kayak begini saya orangnya. Nah, kalau orang kenal aku baik saya. diskusinya kayak gini kan enggak ada penghujatan saya Bang, kan baik, kan itu enak. Iya enak. Tetapi ada yang sudah menyerang saya peringatkan. Janganlah, jangan gitu, kita diskusi yang baik lah. Tapi terus menyerang, terus dengan berbagai ini. Aku tiba-tiba iblis itu yang merasuki saya, pikiran saya. Jadi kalah saya ini. Apalagi saya lihat namanya manusia ya. Namanya manusia. Makanya saya baca tipping, Veros ayo jangan kalah. Woi, itu semangat lagi. Halo, Gini Bang, jangan salahkan juga saya gitu loh. Bang, Karena aku masih kalah dengan ini. Bang Ya, namanya Verhos, manusia. Namanya manusia. Bang Yunus, Iya, baru Bang. debat tadi malam kok udah bangun ini? Kapan tidurnya ini, Bang Apologet muda ini? Aduh, Saya habis debat semalam saya tidur di room ini dan baru bangun. Kemudian lanjut lagi. tahu-tahu kok udah bangun. Saya tadi malam nggak nonton semua, saya nonton sedikit aja, separuh nggak ada. Ngantuk saya. Iya, di pertengahan dia menghujat. Saya nggak dengar kalau yang menghujat, nggak dengar, saya udah tidur. Tapi hostnya sabar itu, hostnya sabar. Bang, Di room ini inspirasi paling enak loh. bagus Di room ini hostnya. paling enak. Ya kalau Nggak diturunkan. inspirasi ini bagus, tadi itu saya lama dengerin itu Bang Inspirasi, tentang tausiahnya dia. cara ininya itu saya belum bisa itu settingnya Nggak itu. bosan-bosan dia itu.
sehingga nggak bisa masuk penonton itu gimana caranya itu? Beliau istirahat, lagi istirahat beliau. Oh, istirahat. Iya, ya. Belum tidur beliau kan. Belum tidur dia. Belum Jadi tidur. kita kan Kalau saya Bang Yunus besok jadi kan kita siang. hari Senin kan kamu udah lihat Room Inspirasi kan? Kayak gimana Iya, kan? tapi jangan malam, saya nggak bisa malam. Kita berdua aja siang kan, kemarin kita udah janji. Oh, kalau siang boleh. Kalau Iya, siang mau Pak. PK boleh. PK kita PK besok. Hmm. Ya jam 9 WIB lah, jam 9 berarti jam 11 waktu Papua kan? Masih siang tuh. Tapi tunggu sampai saya on gitu karena waktu Nggak apa-apa, bisa nanti saya tunggu. Iya. Nggak apa-apa. Ya molor-molor dikit ya nggak apa-apa. Yang penting nanti saya besok saya nggak pakai akun yang ini, akun yang satu lagi. Ya besok saya DM. Tenang aja. Kalau Bang Ferhos ini, beliau ini seorang debater yang paling tenang sedunia. Nggak pernah marah. Ini kurang lebih sama, masih lebih sabar beliau daripada Bang Rempeye. Bang Rempeye juga sabar. Ya, namanya manusia, walaupun kita tenang tapi masih gampang dihasut. Betul kata Pak Vero, saya nggak mau menafikan itu. Setiap Ya, kita kan manusia itu masih pasti manusia. gampang dihasut. Kita ini bukan malaikat, kita manusia. Kadang memang kalau akidah kita disentuh, keyakinan kita disentuh, ya ada ketidakterimaan lah dari sisi saudara kita, dari sisi Muslim. Tinggal Wajar bagaimana bro, kita- wajar itu. Ya kan kita kan di Komal ini kan kita ingin mempertahankan akidah kita kan, bukan yang lain. Ya wajar. Tetapi memang boleh sih agak nadanya tinggi boleh aja, tapi harus tetap pakai data kan gitu. Jadi Oh biar ya kan itu kan karakter kan, ada orang punya karakter di mana mereka Biar- tegas, lantang. biar penonton yang yang menilai gitu. Gitu. Bang Inspirasi ini beda dengan teman-teman yang lain. Kayak Arif itu saya diundang terus naik, tapi setiap diskusi belum apa-apa, saya udah di mute, belum apa-apa udah diturunin. Itu. Tapi kalau Inspirasi ini saya lihat berbeda. Gitu. Dia nggak suka turunin, nggak suka mute. Ya bagus lah kalau begitu kan. Jadi penghujat itu misalnya ada penghujat di room ini, dia nggak turunkan. Jadi dia berikan pelajaran, diberikan pelajaran dulu, ya kan? Diberikan sesuatu yang setimpal dulu, ya kan? Masalah dia mau kabur terserah. Ujung-ujungnya kabur sendiri. Kalau di tempatnya Jadi si Arif itu enggak, kita langsung di mute, belum ngomong apa, baru 1-2 kata udah di mute kita. Jadi nggak enak diskusinya kalau seperti itu. ya namanya manusia kan punya karakter. Ada mungkin mereka punya karakter tegas, ya kan? Adalah mungkin suasana ketika kamu di roomnya Bro Yunus Pak Arif tadi juga. sampai jam berapa? Maksudnya sampai jam berapa? Jam 1. Berarti waktu Papua jam berapa sudah itu? Jam 3. Jam 1 di Papua sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3 di Papua. Kalau saya nggak kuat jam 11 saya udah ngantuk biasanya. Ya kalau umur udah lanjut emang nggak tua. Nanti saya kalau udah umurnya udah lanjut usia ya baru saya begitu rasakan. Rasakan bagaimana tidak kuatnya begadang. Dari dulu memang saya nggak kuat kalau udah malam-malam itu. Dari sejak muda juga nggak begitu langsung ngantuk. Jadi setiap room itu Pak Christian ya kita tidak boleh menghukumi juga. Maksudnya mereka punya karakter lah. Kadang juga di room saya punya karakter ya ketegasan beda. Saya itu menyesuaikan. Gini loh Bro Yunus, yang sering masuk ke teman-teman Islami Komal Islam kan kami, saya, Bang Ferhos ini. Kalau saya sih gini pemikirannya, Komal ini kan kita nih nggak mungkin kita ramai kalau nggak ada lawan diskusi kita. Contoh kayak Bang Inspirasi, kalau Islam semua di sini mana rame kan nggak mungkin. Sama kayak Bang Apollo kayak juga Bang Yunus juga kalau buka Komal Islam semua kan nggak rame. Kami juga sama. Kalau Kristen semua nggak rame, nggak ada orang nonton. Artinya kan Nggak tentu.
Nggak tentu sih, nggak bisa jadi patokan karena kadang kita ngobrol-ngobrol santai sering sama Inspirasi ada yang nonton sampai 200. Kadang nggak ada Kristen sama sekali. Ngobrol itu ada sampai 500, Bang, 600. Ngobrol sebenarnya sharing. perdebatan ini tuh karena apa sih perdebatan ini? Jadi perdebatan Bang Eros. ini adalah Bang Beros dan Bang Yunus, saya sih kurang setuju kalau disebut perdebatan sih. Saya lebih setuju diskusi sebenarnya. Kalau ya, perdebatan kan dia kesannya mohon izin ya negatif kayak menang-menangan gitu. Nah kalau diskusi enggak, diskusi itu enggak menang-menangan. Ya udah kita sampaikan data kita, argumentasi kita, perkara diterima atau tidak, ya udah biar aja penonton Tapi- yang menilai gitu tapi sih kalau saya. tapi jangan artikan debat itu secara negatif karena debat itu juga terinci dia. Maksudnya debat itu terbagi dia. Ada debat secara moral, secara edukasi, itu bisa dikatakan juga debat. Ada juga debat yang negatif, yaitu debat dengan cara kebencian, mencaci, memaki. Jadi tidak boleh dipukul rata juga. Mungkin karena selama ini kita terlalu melihat banyak debat yang terlalu negatif, hingga kita mengatakan bahwa kurang baik kalau kita katakan debat. Ya diskusi pasti ada namanya debat untuk saling menyangga daripada lawan debat kita. Tapi harus dengan cara-cara yang hikmah. Menyangga itu Yang bagus menyangga itu, tapi ya itu tadi berbasis data yang diadu gitu, bukan emosi, bukan data yang kita adu gitu. Saya sih seperti Nah, itu. itu penting. Ya, kalau kenapa nggak boleh dibilang debat? Boleh aja sih. Sama Pak. Oh boleh ya, ya boleh ya, tetap boleh. Karena menurut saya di sini tuh debat bukan diskusi menurut saya. Ya ini Bang Fros, tergantung orangnya sih Bang. Kalau saya pribadi sih lebih senang diskusi. Diskusi itu soft ya, tidak memaksa gitu. Kalau debat kan intinya kan yang penting teman kita kalah, sama kayak debat presiden gitu kan, debat calon Nah, presiden. makanya di sini kan, kan itu, Bang. gitu. Karena diskusi ini menurut saya itu nggak akan ada titik temunya yang satu persepsi nantinya. Kalau diskusi kan tujuannya untuk menyamakan pandangan, persepsi kan gitu. Sedangkan kalau di sini tuh menurut saya itu nggak bisa untuk menyamakan satu persepsi. Diskusi satu kurang tujuan. lebihnya kita tukar pikiran gitu Bang Peros, kurang lebihnya begitu. Ya, tapi Jadi yang debat ada Bang, yang kenyataan yang ada itu yang kenyataannya yang terjadi itu debat. debat. Bukan diskusi, tapi debat bukan kenyataan. kenyataannya setelah main debat dia. Debat, karena saling menjatuhkan gitu dengan dalil-dalil yang ada. Tapi saya masih banyak belajar tentang kesabaran ini dengan Bang Verhos ya. Bang Verhos itu orangnya walaupun istilah dalam tanda petik digebukin masih tetap sabar. Dikebukin, ketawa aja. Ketawa aja. Saya belum bisa itu Bang, belum bisa. Debat ya kayak presiden bagus lah, tidak saling maksudnya menyerangnya itu sesuai dengan cara kondusif, dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi debat yang secara kondusif bagus, yang tidak boleh debat secara negatif, yang merugikan orang, yang menjatuhkan orang nggak boleh. Ya kan? Menyerang pribadi nggak boleh, ya kan, menyerang pribadi. Tapi itu hal yang lumrah di negara kita dalam perdebatan, ya kan? Tergantung daripada orang itu bagaimana menyikapi daripada perdebatan. Nah, kalau misalnya perdebatan itu dianggap itu tidak senonoh, lalu memukul ratakan debat ini kurang baik, ya kan berarti presiden juga itu kurang baik nantinya ketika berdebat dengan lawan debatnya tentang pemilihan. Kalau ya debat kan? presiden itu kan, ya itu tadi intinya bagaimana supaya lawan saya kalah. Ya tetap sih nggak boleh nyerang pribadi sih ya. Yang diserang kan argumentasinya, dalilnya yang diserang, datanya yang diserang. Ya makanya memang. harus. Makanya nggak boleh body shaming. Body Nggak shaming boleh, itu nggak sebenarnya. boleh. Jadi begini,
ketika kita berani melakukan yang namanya body shaming, maka kita juga harus siap di body shaming. Itu loh. Betul. Tapi Boleh saya body jangan shaming. sih bang. Ya memang jangan, memang harus jangan, karena itu demi kekondusifan dalam berdebat, ya kan, agar saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tapi kalau yang satu sudah melakukan namanya body shaming, Bang, saya nggak seneng kayak gini. Mohon maaf ya, lu botol gitu. Saya nggak seneng itu, nggak suka saya itu. Saya nggak sebenarnya seneng. begini, TikTok ini kan begini, misalnya ya. Jadi kata botol itu sebenarnya diplesetkan. Sebenarnya Itu kan itu ada singkatan, datanya. Singkatan. Itu yang tadi Pak Feros sebutkan tadi. Pak Feros tadi sebutkan dalilnya tadi. Cuma diplesetkan. Itu Diplesetkan karena singkatan. TikTok. Singkatan. Mohon izin ya. Botol itu kan bodoh dan tolol. Kan itu, waduh itu udah nggak pantas. Itu kan ada dalilnya. Tapi itu ada dalilnya. Maksudnya begini, gini. Memang dalam konteks ketika kita mendengarkan apa yang mereka ucapkan, tanpa kita sadari mereka mengutip dari dalil, memang kita kayak rasa ini adalah kebencian. Cuman kebanyakan mereka menggunakan kata BOTOL, ya kan, BODO dan TOLOL untuk memplesetkan agar tidak dibaca oleh TikTok. Padahal datanya ada, Yeremia 4 nomor 22. Itu datanya ada. Datanya Iya, ada. tapi penggunaannya itu loh, penggunanya dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. penggunaannya kan dalam konteks apa? Sebab itu ada konteks dan teks. Jadi kita harus bisa membedakan apa teks, apa konteks. Nah, Alkitab itu adalah selalu dua itu, tidak bisa dipisahkan itu teks dan konteks. Jadi Misalnya kita membahas tentang pengenalan bahwa kalau kita berlisan, berkata-kata kita ini sebagai pengikut setia daripada Yesus, maka apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kata-kata BOTOL itu muncul ketika salah seseorang lawan debatnya menarasikan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Karena bunyi daripada Yeremia 4 nomor 22, umatku begitu BODO dan TOLOL karena tidak mengenali aku. Maksud tidak mengenali aku, tidak menjalankan apa yang dikatakan oleh yang mengajarkan. Ya kan, tidak berkata-kata sesuai apa yang dikatakan oleh yang mengajarkan. Bang Ya Apologet, kan? Cuman ya siap Kak Bibi. kayaknya kalau orang Islam itu nggak nggak lari dari Biblos loh. Kalau misalkan mereka, Ada dalilnya. iya jadi nggak keluar dari Biblos ya, dari situ diambilnya. Kan beda dengan orang Kristen gitu yang menghina, menghujat gitu, yang keluar dari teks Quran. Tapi kalau Muslim ya memang dari kitabnya mereka gitu loh. Lanjut. Memang masih banyak orang Kristen yang menghujat, tapi saya tidak pungkiri bahwa masih banyak juga orang Kristen yang baik ya. Masih banyak orang Kristen yang baik, cara diskusi mereka baik, tapi saya katakan itu oknum dan. Nah, sebagai kebijakan kita sebagai manusia, sama halnya juga nanti ketika saudara-saudara kita memandang kita, ada salah satu orang-orang dari kalangan, ya kan, tanda kutip ya, yang cara berdiskusi dengan cara menghujat, maka selayaknya kita katakan itu oknum, ya kan? Biar apa ya, baik. Saya berkata ini di depan Pak Feros karena ya Pak Feros dari tadi sharing dengan saya baik, jadi saya menjaga perasaannya. Jadi saya katakan oknum. Tapi kalau ada orang-orang yang memang perlu kita tegaskan, perlu kita beri ketegasan kepada mereka, ya kan, agar mereka tidak terlalu lama-lama dalam menghujat, ya kan, agar mereka ada namanya kesadaran diri, ada namanya tahu diri. Ketika mereka melakukan hal seperti itu, mereka juga akan menerima hal yang sama yang mereka lakukan. Jadi ada tempatnya memang. Dan saya katakan bahwa ya kami umat Islam rata-rata ya setahu saya para apologet yang memang mereka belajar Bible, ya mereka sampaikan itu berdasarkan Bible. Tapi tidak sedikit juga sebagian orang yang ya saya katakan oknum. Itu pun sama juga dalam saudara kita kekristenan, ya kan, banyak oknumnya juga, ya kan, yang melakukan hal seperti itu. Jadi dua sisi itu ya namanya manusia. Bang Ya kan? Yunus, Bang Feros dan teman-teman inspirasi, aku turun dulu ya, aku mau ke gereja dulu ya. Hari Minggu ya, lupa saya ya hari Iya, Minggu. mau ke gereja dulu bro. Ya oke ya.
Selamat pagi semua, sukses selalu. Nanti DM aja ya, DM aja nanti. Siap. Tentukan waktunya. Bang Feros nggak ibadah? Nah, aku ibadah di rumah juga bisa, karena gereja itu ya tubuh Di saya. rumah ya? Gereja. Wah, berarti sama kayak Pak Robin ini, Pak Feros nih. Tapi bedanya Pak Robin itu tidak menganggap Yesus Tuhan, Bapak yang Tuhan. Tapi dia menganggap bahwa rumah itu adalah tempat ibadah dia. Ya, Dirinya dia adalah tempat ibadah. Iya betul, ya betul. Beda-beda sama Pak Robin. Ya, kalau gereja yang di bangunan itu untuk tempat berkumpul. Silakan Kak Bebi, mau ngomong boleh. Enggak ada yang diomongin. Abang aja. Aku mau Saya mendengar. udah Tadi tuh Robin aku ini naik, betul-betul. tadi aku naik itu cuma mau bilang bahwa ya debat ini memang mau mencari kebenaran bukan mencari pembenaran gitu. Jadi ya sorry tuh saya kalau misalkan menyakiti hati dirimu kan begitu. Ya harus terima risiko lah masing-masing. Iya. Islam terima risiko, Kristen terima risiko. Ya iya, asalkan ya jangan keluar dari teks dan konteks. Kalau itu udah keluar namanya menghujat gitu loh. Kan yang selalu dinarasikan Muslim itu tidak pernah jauh daripada Biblosnya. Kapan keluar dari Biblos? Nggak ada kok. Lanjut. Iya, jadi memang apologet Islam itu mereka itu ya punya guru, mereka itu ya punya pendahulu yang mereka harus jaga nama mereka. Jadi kalau kita berdakwah tanpa nas atau rujukan dan dasar, yaitu namanya penghujat. Jadi kita harus sesuai dengan konteks Bible itu sendiri, tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Karena kan di dalam kitab Bible itu dilarang juga tuh dalam Wahyu sama 2 Petrus tuh. Masalahnya kan bedanya kan gini Bang, bedanya itu misalkan mereka mengangkat ayat mana ya, contoh ayat ini deh, apa namanya, neraka contohnya. Kita itu kan ada yang namanya ayat itu nggak sembarangan kita lalu sebutkan. Itu ada, aku sulit ya ngomongnya kalau kita pelajaran bahasa Arab gitu. Ini bentuk tunggalnya, ini bentuk ininya, dan mereka nggak ngerti gitu loh. Ya, Jadinya dia kan bener, ngerti yang aku maksud Abang? Ini yang ngerti. Jadi Iya. Al-Quran itu yang mengandung kata-kata majaziyah yang harus dipahami dengan ilmu tafsir. Nah itu, sedangkan dia Irob saja tidak mengerti bagaimana mau mengartikan gitu loh maksud aku. Nah, kalau Rob ditanyakan dalam internal Islam, Rob itu merujuk kepada Allah. Nah, kalau mau mengartikan Rob daripada selain daripada Allah, boleh, tapi jangan menggunakan internal Islam. Ya kan, referensi di luar Islam, misalnya dalam referensi keyakinan sendiri mengatakan Rob itu adalah Tuhan, tapi menggunakan referensi sendiri. Tapi kalau mentanyakan, kembalikan kepada internal Islam, di dalam Islam itu kata Rob itu merujuk kepada Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari sudah pernah memberikan penegasan bahwa jangan menyematkan kata Rob selain daripada Allah lalu mengartikannya dengan kata Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudara kita tanya tentang Nabi Muhammad Rob, Nabi Muhammad sendiri membantah dia bukan Rob, karena Rob itu dalam Al-Quran ya ditujukan kepada Sang Pencipta. Ada 2 jenis Rob, ya kan, Robbuna, Rabbina, ya kan. Rob ini di dalam Al-Quran ditujukan kepada Sang Pencipta, ya kan. Rabbina, ya kan, atau Tuhan atau Guru itu ditujukan kepada manusia. Sedangkan Rob yang di dalam Al-Quran semuanya merujuk kepada Sang Pencipta, yaitu merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada saudara-saudara kita yang memaksakan, aku mentuhankan Yesus, kamu mentuhankan Muhammad. Nggak setuju naik. Nah itu Rom siapa itu?
Itu Sensitif. kemarin aku baru di share sama orang Kristen bahwa lu harus terima bahwa Muhammad itu yang lu sembah. Kapan? Saya nggak ngerti tuh. Kapan saya menyembah Nabi Muhammad? Kapan Muslim menyembah Nabi Muhammad? Itu yang ngomong itu tuh menerangkan itu pendeta ke jemaat gitu loh. Kok bisanya sebodoh itu gitu loh. Ini Nabi Muhammad ini bahwa dia adalah Rabb. Jadi Allah itu apanya ya, kayak kalau dia tuh Trinitas lah gitu, kayak gitu. Itu didengerin gitu, terus kayaknya jemaatnya menganggap pendetanya itu pinter banget gitu. Itu aku di share sama temanku yang Kristen gitu loh, kan tobing kayak gitu. Iya, jadi di Islam itu kami tidak akan menyembah sesuatu sebelum ada apa? Ada perintah. Sebelum ada pengakuan. Jadi kami itu beriman menggunakan akal. Ketika akal kita ya kan tidak koslet, ya kan akal kita lurus dan membaca kitab suci sebagai rujukan, lalu ada perintah di situ untuk menyembah, maka itulah yang kami sembah. Nah, contohnya Allah minta disembah dalam surat At-Toha ayat 14, itulah yang kami sembah. Nabi Muhammad kan nggak pernah diminta disembah. Betul. Ya kan, nggak minta sama sekali. Karena Nabi Muhammad statusnya utusan Tuhan tuh, surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapa di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Betul. Jadi ya mungkin mereka ingin menyamakan, sebagian oknum ingin menyamakan agar kita sama begitu. Karena dalam konsep mereka kan menjadikan sosok manusia ini memiliki sifat keilahian, sifat ketuhanan. Sedangkan Isa bin Maryam dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 171 adalah utusan Tuhan dan tidak pernah juga minta disembah. Sama halnya dengan baginda Nabi Muhammad, Allah sendiri yang melantik. Jadi kalau tidak ada dalam Al-Quran itu ayat yang mengandung indikasi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan dan minta disembah, kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang minta disembah, ya kan? Minta diakui, minta disebutkan namanya, ya kan? Minta dituhankan. Sama dalam Bible juga begitu. Dalam Keluaran, ya kan? Janganlah ada Allah-Allah lain di antara kalian. Akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Nah, Tapi mereka jadi bisa harus ada pengakuan. ngambil kesimpulan dari situ, mereka dari mana ya Bang? Aku bingung deh. Ya, namanya kalau sudah mendarah daging ya iman ya. Memang iman itu tidak bisa diperdebatkan. Tapi diskusi lintas agama ini yang kita bahas ilmu pengetahuan. Masalah mereka terima atau tidak terima itu kembalikan kepada hak free will prerogatif. Nah, terkadang mereka diskusi itu karena sudah mendarah daging, yang mereka dahulukan adalah iman. Dan iman ini memang tidak bisa dipaksakan. Ya kan? Tidak bisa dipaksakan. Lakum dinukum waliyadi, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi yang kita bahas ini tetap kita sampaikan syiar itu agar tersampai kepada mereka. Masalah mereka tidak dengar, mereka tidak terima, mereka punya keputusan, dan kelak nanti mereka sendiri juga yang mempertanggungjawabkan daripada pilihan mereka. Jadi memang di dalam Islam memang la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menyiarkan dan menyampaikan daripada syiar, daripada perintah Allah dan melanjutkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Betul banget, betul. Ya, mereka banyak seperti itu. Kita hargai. Nah, memang iman nggak bisa diperdebatkan. Iman ya, kalau sudah yakin tidak bisa diperdebatan. Tapi bagaimana kita berdiskusi, mendebatkan sesuatu tentang ilmu pengetahuan, Abang, menguji daripada yang mereka yakini ya. kalau iman itu dibenarkan maksudnya tuh itu pasti make sense gitu. Yang paling yang biasa kita debatkan itu kan dogma gitu loh. Ya, dogma itu bagian daripada iman yang sudah mendarah daging, doktrin. Walaupun Makanya iya, walaupun salah, tergantung. Kalau kita di Islam kan banyak ayat, sampai 100 lebih ayat yang menerangkan gunakanlah pikiranmu, gunakanlah akalmu untuk berpikir.
ya kan? Agar kamu mengetahui daripada apa yang disampaikan oleh Allah kepada kalian. Jadi contoh, kalau kita misalnya mendahulukan iman tanpa akal, secara ilmiah itu nggak stabil, nggak balance, bahkan dikatakan cacat. Contoh, kalau kita hanya menggunakan iman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu percaya dan percaya, nanti ketika seseorang datang kepada kita, ya kan, dengan berkata, saya mendapatkan kabar gembira bahwa kau akan mendapatkan uang 100 juta, lokasinya di tempat ini, ya kan, RT-nya RT ini, RW-nya RW ini, datang ke situ. Tapi kalau saya hanya menggunakan daripada keimanan saja, saya akan menjawab, saya percaya, nggak perlu saya datang. Saya percaya kok, ya kan? Jadi cacat kan? Nah, seandainya kalau dia, ya kan, berakal, pasti dia mendahulukan akalnya dengan cross check ke tempat daripada informasi tersebut. Benar tidak? Bahwa kabar gembira yang dibawakan oleh orang tadi, dia mendapatkan uang 100 juta, itu valid. Itu fungsi akal. Tapi kalau hanya percaya, kita tidak tahu betul kabar yang disampaikan oleh orang yang tadi valid atau tidak. Bisa jadi dia bohong, bisa jadi dia betul. Tapi kita sudah mendahulukan iman kita percaya, ya kan? Itu daripada fungsi cacatnya kalau mendahulukan iman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi, orang datang kepada saya membicarakan sesuatu yang aneh. Tadi di jalan itu saya lihat mobil loh, berubah jadi burung merpati. Kalau saya nggak memfungsikan akal saya akan melihat, saya percaya bro. Goodness. Tapi kalau akal saya berjalan, saya akan bertanya balik, di mana tempat kejadiannya? Itu fungsi akal, ya kan? Untuk membuktikan bahwa benar yang kamu sampaikan itu. Sama halnya dengan diskusi lintas agama. Ketika membahas ketuhanan, maka perlu diuji, ya kan, kevalitannya. Benar tidak apa yang kamu sampaikan, sesuai tidak dengan yang disampaikan dengan yang kamu kutip. Contohnya Yesus yang kamu kutip, lalu kau sampaikan Yesus begini. Kita uji, kita cross check ke tempatnya, yaitu Bible. Benar tidak apa yang dikatakan oleh Yesus sesuai dengan yang kamu katakan. Itu namanya fungsi akal. Kalau iman, mereka sampaikan kepada saya, iya saya percaya. Yesus begini, iya saya percaya. Jadi nggak ilmiah, Ya. ya kan? Seperti itu. Tapi yang namanya iman memang tidak bisa dipaksakan. Ya, mereka kalau mengatakan itu iman saya, tidak bisa dipaksakan. Tapi bagaimana kita membuktikan daripada keimanan itu dengan merincikan dengan ilmu pengetahuan untuk menguji keimanan itu. Soal keimananmu tidak ada paksaan. Kau punya jalan sendiri, kau punya keputusan sendiri, kau punya pilihan sendiri. Tapi bagaimana kita memberikan edukasi untuk menguji daripada keimananmu secara rinci, sesuai dengan apa yang kamu yakini, dengan ilmu pengetahuan, Bible, ya kan, sejarah, ideologi, sudut pandang mana saja pun. Makanya dalam Islam diskusi itu ada namanya akli maupun nakli. Mantap sekolah minggu ya Bang Yunus. Bukan sekolah minggu. Sharing ini. Bang Yunus orangnya sabar. Wah, saya kalau di sini sabar, kalau di room saya barbar. Saya menyesuaikan. Enggak, memang sabar kok orangnya. Saya Sabar. menyesuaikan di roomnya. Nah, ini room bagus. Makanya kalau malam tuh saya di sini terus. Paling siang baru saya live di room saya. Oke. Dikontrak sama hostnya sebulan 1 M, jadi ya kita Wow. dikontrak sama. Ikutan dong, aku ikutan. Tapi alhamdulillah saya selama di room ini dapat manfaat. Ternyata dari sini saya bisa mengambil pelajaran bahwa Nih, lihat ini. pentingnya. Abang, lihat ini. Sahih Bukhari, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerasukan setan. Kapan? Saya aja Muslim, saya nggak pernah itu. Bahkan orang Arab nggak pernah ada yang cerita loh. Rasulullah SAW tuh ada pernah kerasukan tuh, nggak pernah. Dari saya kecil sampai saya setua ini. Aneh kan? Kok bisa nyampainya ke Oten begitu tuh, gimana ceritanya? Bingung deh.
Itu kan bikin darah kita naik kayak gini abang. Iblis saja dicekek kok, apalagi di Rasul dicekek sama Nabi Muhammad. Tuh jadikan permainan bagi anak-anak, ya kan? Di Arab pada masa itu. Jadi ada suatu hadis Abu Daud, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, iblis ini coba mengganggu daripada kekusuhan baginda Nabi Muhammad dengan mengkencing baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini diberikan mukjizat, mampu melihat hal-hal yang gaib. Kemudian dicekek iblis ini, diikat di pohon. Niatnya baginda Nabi Muhammad ingin menjadikan iblis itu sebagai mainan bagi anak-anak. Tapi karena Nabi Muhammad berkata bahwa sesungguhnya seandainya kalau aku tidak pernah ya kan mengingat daripada sahabatku, saudaraku Sulaiman yang diberikan kuasa untuk menaklukkan para jin, maka sudah dari tadi aku memberikan kamu menjadikan mainan kepada anak-anak. Karena hanya Nabi Muhammad menghargai Nabi Sulaiman, tidak mau mendahului Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman diberikan apa? Kuasa untuk menaklukkan para jin, ya kan? Para jin dan iblis. Akhirnya dilepaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak usah jauh-jauh ke Nabi Muhammad. Umar bin Khattab aja sahabatnya. Umar bin Khattab itu kalau jalan, ya kan? Dia melewati suatu jalan yang habis dilewati oleh Umar bin Khattab itu nggak berani dilewati oleh iblis. Iya, karena dia Apa itu? Takut iblis. Kenapa sampai iblis ini takut? Jawabannya cuma simpel. Kenapa iblis takut kepada Umar? Kenapa? Karena Umar takut kepada Allah. Saking takutnya Umar takut kepada Allah, iblis ini takut sama Umar. Tapi abang katanya kalau kita beramai-ramai iblis nggak takut, tapi Umar sendiri, kalau Umar sendiri aja iblis itu takut gitu loh. Iya, iblis itu sangat takut dengan Umar bin Khattab karena bentuk daripada ketakwaan Umar. Umar itu mau digoda apapun, jangankan iblis, manusia yang goda aja susah. Yang dia lampak aja susah. Jadi dalam suatu riwayat diterangkan bentuk daripada ketaatan Umar bin Khattab, tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya hingga membuat sehari daripada Umar bin Khattab itu, sehari itu bisa dihitung dia menangis berapa kali. Tiap hari menangis Umar karena memikirkan daripada umat. Karena saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis ini takut gitu loh, ganggu Umar. Bahkan lewat daripada bekas jalannya Umar saja takut, gak berani dia. Insyaallah. Nah, kalau kita manusia biasa ini kan, lah kadang kita berbuat salah, kadang kita takut sama Allah, kadang kita berbuat dosa kepada Allah. Ya iblis senang. Ya tapi kalau kita yang berbuat salah ya misalnya, tapi iblis yang disalahkan. Enggak. Jadi katanya itu iblis, perbuatan iblis. Kenapa orang Kristen nggak berbuat salah, Pak? Sebentar dulu. Saya tanya. Lanjut Kak Bibi. Saya tanya. Bapak berbuat salah nggak? Pernah berbuat salah nggak? Ya berbuat salah. Bersalah siapa? Ya iblis. Ya sudah. Iya makanya iblis tuh sampai bosan. Dia bilang minta pensiun dari iblis. Di mana ayatnya? Ya gara-gara itu manusia yang bikin, yang disalahkan iblis. Makanya iblis sampai. Mana ayatnya iblis minta bosan di mana? Nggak ada sih, nggak ada ayatnya. Tapi jangan ngarang ya, nggak usah ngarang. Jadi saya nggak ikut-ikutan ya. Abang ikut-ikutan aja, abang kan ada Ini. Enggak, karena aku orangnya nggak suka kalau ngarang-ngarang tuh, nggak suka saya. Jadi Bang Peros harus maklum ini KBB ini lagi halangan, awas hati-hati kepalanya pindah ke bawah nih. Nggak bisa Jangan dibuat marah. Harus dia itu lurus orangnya, lurus, nggak bisa dibengkokkan dikit, nggak bisa. Nggak boleh bengkok langsung pipi pindah ke belakang itu. Nah, aku suka bengkok-bengkok ya mas. Lurus tak bengkok kan. Orang apa namanya, nggak jadi, lupa aku. Bilang aku bebal gitu loh, bilang aja aku bebal. Nggak ada orang bebal, tapi yang diberi hidayah itu yang ada gitu loh Pak Verhos ya, karena tidak ada manusia kebal. Jadi kecuali satu, kalau Allah memberi hidayah itu saja. Sebenarnya masalahnya tuh mau atau tidak gitu. Hidayah itu kan ada yang dicari, ada juga yang mendapat gitu kan.
Jadi kalau Pak Feros ini, I don't know, aku nggak tahu itu harus bilang apa gitu kan? Ya jelas sampai nggak tahu saya, I don't know. Itu sudah betul, nggak salah itu. Karena yang tahu saya itu ya Contoh saya. gini loh, contoh gini, contoh yoga yang orang Batak itu, ya dia tuh nggak menyengaja loh masuk ke room ini, masuk ke room debat ini karena dia diajak sama temennya. Tuh banyak orang Kristen lagi berdebat sama orang Islam gini. Di mana sini aku datang. Nggak ada tuh dia niat mau mualaf, nggak ada. Tapi karena Allah menaruhkan hidayah, terserah Allah dong mau menaruh sama siapa gitu kan. Lalu yoga hatinya terbuka, mau menerima Islam. Beda dengan Pak Verhos. Saya nggak tahu tuh Pak Verhos tuh ujung-ujungnya gimana, nanti saya nggak tahu gitu loh. Oh, aku ujungnya ya apa ya pasti. Oh gitu jadi I don't know. ya kan? Nggak mana ada yoga itu sengaja masuk Islam, nggak ada lah. Sampai kakaknya marah-marah. Kakaknya ngamuk ya. Makanya orang Yoga kan dapat hidayah. makanya karena memang Allah memilih dia. Allah memilih dia. Jadi aku kan belum dipilih sama Allah gitu loh. Itu juga gini loh, kenapa kita bisa tidak dipilih, quote and quote. Kenapa kita tidak bisa dipilih ya, quote and quote gitu loh. Apa itu? Artinya apa tuh? Saya kurang ngerti artinya. Ya berarti gini loh Bang Yunus, kenapa aku kok nggak dipilih ya sama Allah? Dalam kurung 2 gitu loh, quote and quote gitu kan. Kok aku kan itu big question gitu loh, kenapa kita tidak bisa dipilih sama Allah? Berarti kita harus berpikir, ada kesadaran. Ya menurutku gini, aku ini kan masih dilindungi oleh Allahku gitu loh, Allahku. Emang Allah ada 2 Pak? Allah ada 2? Hah? Allah itu Ada 2? Ya. Saya tanya. Gimana? Allah ada 2? Itu sebenarnya ada 1 sih sebenarnya. Nah terus kok Allahnya Bapak bilang? Yo, aku kan yang saya kenal Allahku. Berarti Allah tuh ada 2? Ya 1 Allah sebenarnya. Allah yang benar itu 1. Berarti Allah yang benar itu belum memilih Bapak menjadi orang seperti yoga. Ya, Dan itu belum Bapak karena berpikir karena gitu. betul, karena Allahku ini yang masih menjagaku gitu loh. Menjaga dari mana? Ya dari mana? Menjaga ya, menjaga masih menuankan anak Yahudi itu. Dari Menjaga gini, dari apa ya? menjaga supaya Verhos masih menyembah seorang anak Yahudi dari suku Yehuda, begitu? Iyalah, betul. Yang bisa BAB gitu? Bisa lah. Yang menetek gitu? Bisa. Tuhanku itu bisa Tuhannya kayak gitu. bisa ini. Bagaimana otakmu bisa jadi kayak gitu? Gimana sih? Aku nggak ngerti deh. Loh, lah memang kenyataannya bisa, terus gimana lagi? Oh, jadi bisa menerima gitu dengan akal. Aku bilang nggak bisa netek, loh, lah buktinya netek kan gitu. Terus bagaimana ketika Yesus bilang dengarlah hui Israel, itu tuh Allah kita, itu gimana? Nah Perasaan itu Pak Feros. Yesus menjelaskan ke manusia, ke umat manusia, Allah yang benar itu Berarti Allah bukan Bapa. dia yang Allah yang kalau bahasa seperti itu. Ya. Berarti bukan dia dong ketika dia bicara seperti itu. Dengarlah hoi Israel, Allah kita, Allah yang esa. Iya benar, kalau Allahnya ada 2 salah. Tidak termasuk dia dong Berarti Yesus benar, Allah yang benar adalah Allah yang esa 1. Benar itu Ya enggak berarti salah. berarti dia tidak termasuk dalam Tuhan itu dong. Enggak termasuk Tuhan gimana? Ah gimana sih kamu? Kok nggak bisa baca kalimat sih? Tuh, kan Yesus menjelaskan Allah yang benar hanya 1, yaitu Bapa, kan itu nggak ada Allah lagi. Yesus nggak salah itu, benar itu. Berarti dia Allah, bukan saya tanya. Siapa? Kok siapa? Kalau sudah mengerti jangan pura-pura nggak tahu. Nanti kamu bodoh sendiri loh. Santai aja lah. Saya santai, tapi memang notasi saya seperti ini. Yang saya gitu ya. dari kalimat itu kamu masih tidak mengerti otakmu gitu loh. Dengarlah hoi Israel, Allah kita.
Kecuali kalau dia bilang ini gua yang esa. Tapi apa dia bilang? Dengarlah hui Israel, Allah kita, Yesus Allah kan yang utusannya. esa. Nah, Nah, kenapa kamu Tuhan kan saya tanya? lu diutus jadi Tuhan. Diutus sama siapa dia jadi Tuhan saya tanya? sama bapaknya. Ya, ini dia. Kapan diutusnya? Di mana ayatnya? Ya dulu. Mana ayatnya saya tanya? Ya diutus, Yesus kan diutus. Mana ayatnya? Ya itu tadi. Di mana? Ya Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 3 itu. Yang saya bilang, ini yang saya bilang kegilaan tapi dilestarikan ini loh. Yohanes Itu loh, 17 makanya ayat kenapa 3 kamu itu tidak kan bisa utusan dapat itu. hidayah? Kenapa kamu tidak dapat hidayah? Ya karena kamu yang menginginkan sendiri. Jadi Allah membentuk kamu seperti ini. Ya, Allah itu bagaimana kamu gitu loh. Allah itu bagaimana kita terhadap ya, itu loh. Ya. Tapi kalau yoga itu tidak seperti kamu. Enggak beda lah, aku sama yoga. Oh, enggak mau Jelas, lah. karena yoga itu lebih cerdas daripada kamu gitu loh. Oh, belum tentu. Nah, kamu mengartikan kata-kata Allah kita, Allah yang itu saja kamu nggak bisa loh. Bisa. Padahal kamu lebih tua daripada yoga. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Nah, Allah di situ yang benar. kalimatnya. Nah, Allahku benar Nah, ini. Nah. Bapak dengerin dulu. Mendengar engkau, bukannya aku ya satu-satunya, bukan. Iya, Mengenal engkau, iya. Berarti bukan Yesus. Kalau itu kan siapa yang ngomong? Kalimat itu Nah, siapa yang Yesus ngomong, saya tanya? Kristus yang telah Engkau utus kan gitu. Siapa yang ngomong coba? Coba siapa yang ngomong kalimat itu? Yesus. Lah berarti Tuhan bicara tentang Tuhan gitu, kayak gitu. Iyalah, kan dia itu Tuhan. Itu namanya otakmu gila ya. Baca dong. Enggak gitu. lah. Baca yang benar. Baca yang benar. Dengarlah hoi Israel, Allah kita. Dia itu menjadikan dalam kalimat itu, dia itu mengakui bahwa Allah kita nih orang-orang Israel dengerin. Ya kan gitu. Allah kan. Saya tidak peduli di kalimat itu sang pencipta Allah maksudnya. kita, Maksudnya yang Allah Esa. Bapa itu sang pencipta. Bukan menyembah. Apakah itu tulisannya menyembah kepada Dia disuruhnya? Iyalah, kan suruh. Di mana Kan, kalimatnya aku disuruh menyembah kepada Yesus? Di mana? Aku yang menyembah dia, bukan disuruh. Di mana kalimat itu disuruh menyembah kepada Yesus? Aku Enggak tanya. ada, tapi Nah, aku yang berarti menyembahnya. kamu gila. Berarti kamu bodoh. Dalam Loh, kalimat itu boleh saja. kan aku, kenapa kok salah? Saya kan? pernah Aku ya. menyembah dia Saya kok pernah salah. nih. Uni Aku Rifa. menyembah batu pun Enggak, nggak udah kamu masalah. memang udah gila. Saya udah gila. Saya kasih tahu. Uni Rifa. Jijik, aku nggak mau dengerin ketawa kayak kamu sih, jijik. Uni Rifa pernah loh, bang. Jangan Yunus emosian cerita. lah, tenang Karena aja lah. enggak, saya jijik banget, beneran sumpah. Saya pernah mendengar. Iya karena Uni Rifa. anda dengar. kebencian ke saya gitu loh. Saya mau Apapun cerita yang dengan saya abang saya. lakukan No, pasti enggak. Saya enggak ada cocok. kebencian. Saya ada kegelian, jijik itu ada. Saya mau bilang sama abang saya Yunus. Kalau lihat nggak ini ada loh. kebencian, No, aku ketawa gitu. Diam. Sekelas Budi Asali itu ternyata gobloknya minta ampun. Saya pernah mendengar dia berbicara dengan. Jangan gitu Iya lah, benar. kayak Benar, paling ini pinter serius. aja Loh, gitu. Itu sombong. Jadi terserah. inilah iblis. Iblis adalah kesombongan gitu. Saya mau bilang sama Bang Yunus ya, bukan sama kamu ya, karena kamu udah kayak gitulah. Sudah saya jijik banget. Jadi orang yang sombong itu iblis. Saya pernah Itu mendengar. sifat No, iblis. diam dulu. Aku mau bilang sama Bang Yunus. Saya pernah mendengar Budi Asali berdebat dengan Uni Rifa sampai Uni Rifa melambaikan tangan gak kuat. Karena apa? Nggak kuat dia. Ketika gini ya, diam Perhos, diam. Ya, saya mau kasih tahu ke orang-orang bahwa kamu tuh goblok gitu ya. Ini ya, si Budi Asali bilang apa? Wih, orang-orang bilang aku pinter. Ketika ditanyain, dengerin, saya belum selesai ngomong. Ya, ketika Uni bertanya itu bagaimana Pak Pendeta, bahwa ditemukan banyak sekali kesalahan di dalam Biblos. Apa? Budi Asali bilang, saya tahu itu Uni, saya tahu. Bukannya saya tidak tahu, tetapi ya saya menerima saja. Jadi biar salah itu nggak apa-apa Pendeta, nggak apa-apa, saya terima aja. Apa nggak gila sekelas Budi Asali kayak gitu? Apa Uni Rifa bilang? Saya melambaikan tangan, saya sudah selesai dengan ini. Berarti apa? Uni udah nggak mau ngeladenin orang bodoh gitu loh, kayak gitu. Makanya jangan diladeni orang bodoh. Ya sama kayak gini.
sama kayak kamu gitu loh. Loh, Saya aku kan tengahin, bodoh mungkin karena gini. Kristus. Ayo. Ya begitulah. Gini bang. Mungkin Iya Bang bener kan Feros. dia mengakui. Jadi mungkin gini Bang Feros, KBB ini mengutip Markus 12 nomor 28. Yesus berkata tuh, hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Apakah ayat ini? Bener nggak itu? Yesus bilang gitu bener nggak? Ya, Di situ mungkin tidak ada KBB pengakuan mengatakan, di Yesus situ bilang tidak ada Allah, pengakuan aku itu Bapa aku itu yang esa, nggak ada. satu. Perhos, kamu tuh bodoh ya. Masa dua? Di situ tidak ada. Oh, Yesus bilang Jadi- Tuhan Allah kita dua, salah. Nah, berarti tapi di situ tidak mengakui bahwa dia itu Tuhan, maksudnya Bang Yunus. Loh, kan dia bilang toh Tuhan Allah Bapa itu satu. Esa. Iya betul, Yesus nggak salah. Tapi di situ tidak ada pengakuan Yesus Nggak. Tuhan, Verhos. Nggak perlu Maksud Yesus KBB itu kayak gini, mengaku. Kak Vero, Bang Vero. Nggak perlu. Kalau yang ingin dibilangi Tuhan sembahlah aku itu iblis. Ya itu kamu, Maksudnya- Yesus itu yang kamu sembah. Lanjut Abang. maksudnya KBB gini ke Bang Feros. Gini. Gimana? Maksudnya gimana? Apa KBB ini memahami ayat Markus 12 ayat 28. Yesus berkata, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Maksudnya mungkin termasuk daripada Tuhannya Yesus, karena Yesus menggunakan kata kita, berarti termasuk Yesus yang ada di situ. Nah iya kan Ya kan? saya kan Ketika Yesus menggunakan Trinitas kata jadi kita, Tuhan adalah Allah Bapa kita. dan Yesus itu satu, maksudnya gitu. Abang kok kuat dah Bang sama-sama sama orang kayak gini Bang. Loh, memang begitu. Saya soalnya dikasih saya dikasih dikasih pesan kalau nggak menghujat jangan di mute. Jadi saya nggak bisa mute, nggak boleh Ya, aku mute. kan nggak menghujat Kalau dia toh. nggak menghujat, Oke. Kalau masalah Anda beda dengan saya ya wajar. jadi saya nggak bisa Memang mute. juga, Verhos. Jadi kalau Memang Anda kan benar. satu Ini Tuhan, tadi kan saya bilang Allahnya ya. kan satu. Tadi kan saya bilang apa? Salah, Anda itu benar. Dari pembicaraan tadi ya dari kalian yang dari bertiga tuh kalian itu bahwa diskusi itu mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Makanya Nah, berbeda pemahaman Tuhan itu. kamu jangan GR saya maksa, ya. Jadi Tidak Tuhan ada. saya itu gini Tapi jika saya pemahamannya. membenturkan kalimat, jika saya membenarkan kalimat, Di karena memang pemahaman harus dibenarkan, saya gitu loh. beda Karena kamu dengan salah, pemahaman woi, Anda. woi, diam. Jangan sok tahu kamu dari orang Tahu dengan keimanan saya lah. masa bodoh, gue nggak peduli ya iman lu yang salah. Gue cuma Oh, bilang makanya tadi lu tak salah. kasih tahu Lu tadi supaya salah ya. ngerti. Tadi lu salah. Kenapa? Tadi itu kan gue lagi ulang lagi bahwa diskusi itu bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran gitu loh, gitu loh. Iya tapi nggak boleh menyalahkan orang lain juga. Siapa yang Iya tapi salah? nggak Siapa boleh yang salah? menyalahkan orang lain juga. Siapa yang salah? Lu kan salah gitu loh. Saya noise nggak ya? Nggak ya? Nah enggak, udah bagus. Nah enggak, udah bagus. Tuh, kok masih doubling? Jadi mungkin seperti itu. Tuh, kok masih doubling? Oh masih doubling ya? Berarti saya cabut dulu casnya. Doubling saya. Ya, Nah, ini. dicas dulu. Dicas dulu. Nah udah ya? Normal ya? Udah bang. Oh. Iya. Oh masih. Oh, nggak tahu kenapa ya. Masih doubling saya. Masa sih? Suara Cek. tapi sekarang udah enggak deh. Bagus, alhamdulillah. Kayaknya Roh Kudus masuk sini, Roh Kudus nih. Jadi mungkin ya itu tadi ada namanya data yang berbunyi Yesus selalu memperkenalkan Bapa itu Tuhan, ya kan? Allah itu satu-satunya Tuhan. Mungkin itu yang tidak diterima oleh Kak Baby karena Kak Baby membaca ayat itu ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus gitu Pak Feros. Ya, karena memahami arti Tuhan pun berbeda. Jadi kalau ya kan? Pokoknya yang penting buat Verhos, Yesus itu Tuhan. Iya, karena Yesus saya bilang Tuhan, saya mentuhankan Intinya dia itu. karena Yesus punya segala kuasa gitu. Arti Pret. Tuhan itu
punya kuasa, berkuasa gitu. Di mana Yesus menciptakan sesuatu? Anda Tanya. Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Apa yang Yesus Sang sudah Sumber ciptakan, itu saya Bapa. tanya. Makanya Apa yang Bapa Yesus disebut sudah Allah ciptakan, Bapa. Verhos, Hmm. apa yang Yesus sudah ciptakan, saya tanya, sebagai Tuhan? Dalil. Kalau dari sisi keilahiannya saat dia masih bersama-sama dengan Bapaknya, ya kan, masih melekat dengan Bapaknya yaitu sebagai firman, dia pelaksananya. Enggak, gue tanya sama lu, gue nggak peduli di mana. Loh, makanya Yesus tak jelaskan menciptakan. itu. Enggak, gue tanya sebagai yang Maha Kuasa, apa yang Yesus menciptakan? Dalil. Ya, dunia jangan ini, baca ulang. dunia ini. Di mana ayatnya, gue tanya? Dia menciptakan Yes, dunia. waktu Allah Elohim Allah Bapa itu Udah lu salah Verhos, gue malas. Loh, kan menurut kamu lah, kamu mau Lu dijelaskan ngarang itu enggak? sekeluarga, Verhos. Lu ngarang sekeluarga. Udah jangan deh. Gue males. Oh, ya udah, nggak mau dijelaskan ya udah. Ya jelas lah, orang lu salah kok. Mau Kan masak, beda, makanya kan beda. karena lu ngarang, Verhos. Lu Nggak ngarang ada, coba Lu dibaca ngarang. Kejadian Lu 1 ngarang, ayat jangan 1. gitu lah. Jangan ngebego-begoin orang, jangan. Lu ngarang gitu. Enggak, situ kan tanya, aku kan jawab. Masalah Gimana percaya ayatnya? enggaknya ya terserah situ lah. Di mana ayatnya Yesus menciptakan bumi dan Nah, langit? ini. Diciptakan oleh Yesus di mana? Berfirmanlah Allah. Nah, berfirmanlah Allah. Allah Memang Yesus Allah. Di situ ada sebutin berfirmanlah Yesus. firman Ada. kan masih jadi firman. Hah? Di mana? Jadi firman Di Yesus. mana Yesus ciptaan? Dibilang itu Yesus yang menciptakan. Di mana? Gue tanya. Ini sebagai firman dia. Kayak, aneh banget ya. Loh, kan berfirman lah. Yesus kan firman yang menjadi manusia. Kan masih jadi firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Om Jibril. Lanjut. Mampus dulu, mampus orang ini. Enggak, saya Kok mampus gimana sih? Apa yang mampus? Ada Aku kan menjelaskan sesuai imanan saya. Ada adik gue datang, udah lu jangan banyak bacot. Diam. Lanjut. Situ tanya, aku Enggak, jelaskan. saya Situ menarik nggak aja percaya, sama- nggak apa-apa. Aku nggak, Iya. situ harus percaya kok. saya tertarik aja sama statement Bang Verhos. Tuhan yang ngaku Tuhan dan minta disembah itu berarti bukan Tuhan, itu iblis ya Bang ya? Ya, ya menurut saya begitu. Menurut Abang begitu. Ya betul. Habis itu kalau kita buka kitabnya, kitab Abang ya? Ya Bang ya? Abang tahu Exodus nggak? Keluaran. Iya, Exodus. Ya keluaran orang Israel dari tanah Mesir. Ya tahu. Iya. Ini kalau kita buka Sefaria Bang dari Keyahudian ya. Apa sih Varia itu? Sefaria ini bahasa Hebrew artinya library atau perpustakaan. Aku nggak tahu Bang itu Bang. Lebih baik dibaca Ini di Torah. Saya aja. Iya, ini di Torah nih. Kalau saya Aku nggak buka. tahu Bang itu kalau sudah gitu-gitu nggak tahu. Lo kitab abang emang ambilnya dari mana Bang? Ya dari ini yang ada di kitab saya aja. Iya, dari tanah Genesis. Nggak tahu, Habis aku itu, ini tinggal baca aja. Exodus. Ya ini saya tunjukin, makanya abang kan tolol nih, nggak tahu nih. Saya tunjukin nih, saya kasih tahu nih. Aku nggak ngerti Bang, ditunjukin Nih, gimana pun iya aku ini, nggak ngerti. ini Exodus 91. Coba baca bahasa Indonesianya deh kalau nggak bisa. Nggak ngerti Bang, aku bahasa Nih, Ibrani saya pun nggak translate ngerti ya. aku. Iya, ini saya translate bahasa Indonesianya nih. Yang ini aja lah yang kita baca, Berkata yang kita kepada saya Musa, aja, nggak usah dari pergilah sana menghadap sininya, aku nggak El ngerti ya. Yehowa Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan orang Ibrani, biarlah umatku pergi menyembah aku. Oh, berarti iblis nih ya, Tuhannya orang Israel. Habis itu di Deuteronomi 13. Kok iblis gimana? Lah abang bilang yang minta disembah dan ngaku Tuhan iblis. Kok iblis bukan lah. Iya, ini Deuteronomi 13 ayat 5. Di sini dibilang, hanya Tuhanmu sajalah yang harus kamu ikuti, yang harus kamu hormati, perintah-perintahnya harus kamu patuhi, perintah-perintahnya yang harus kamu patuhi, yang harus kamu sembah. Iblis berarti Itu ini kan yang punya perkataan kitab. ini, kan bukan pernyataan dari Tuhan loh. Oh, jadi ini bukan firman Tuhan. Iya, tapi itu dari siapa? Perkataan siapa? Berarti ini bukan firman Tuhan ya? Ya firman Tuhan, tapi itu pernyataan siapa? Apakah Pernyataan Tuhannya. bukan? Ah. Ngeles lagi nih, Itu- Exodus 3:12. Iya, itu pernyataan dari Nabi Musa. Ini, oh nah, oke, nih
Dan Tuhan berkata, aku akan menyertai tapi kamu, itu itu akan dari menjadi Musa. tanda bagimu Musa bahwa menyatakan akulah yang begitu. mengutus kamu. Dan setelah kamu membebaskan bangsa itu dari Anda Mesir, nggak paham tentang kamu itu. harus menyembah Tuhan di gunung ini. Ini kata-kata siapa? Perkataan Musa menjelaskan. Oh, ini kata-kata Musa. Jadi ini Iya. Tuhan bacanya Musa gitu ya. Musa menjelaskan perkataan Tuhan. Oh, wah. Nah, itu Anda yang nggak paham di situ. Iya, berarti Tuhan Kalau di sini Tuhan Musa nggak gitu ya. bisa untuk langsung bicara, makanya Ya, berarti yang minta Musa- disembah Musa iblis gitu di menjelaskan sini. Tentang Tuhan, makanya Musa menjelaskan Tuhan yang disembah itu. Oh, jadi Tuhan Musa iblis minta disembah nih. Bukan. Lah ini kamu Nabi harus Musa, menyembah Tuhan. Iya, nah Nabi Musanya itu yang bicara. Iya, ini Bukan kata-kata Tuhan. siapa? Bukan Tuhan yang minta. Ini disembah. kata-kata siapa, Verhos? Nabi Musa itu Dan Tuhan berkata. menjelaskan perkataan Tuhan. Lah haula Ya wala seperti quwata kalau illa billah. di itu Al-Hijr ayat itu loh 33 itu loh. Iya iblis. Urusannya berkata. apaan ke Ya, macam Al-Hijr? begitu. Ini Tuhan minta disembah itu iblis. Iya, Berarti ini Musa iblis ya. Berarti bapaknya Yesus iblis menjelaskan- gitu ya. Menjelaskan bahwa yang disembah itu Tuhan itu, maksudnya gitu. Kalau ini Ya sama itu. Sekarang enggak aku ini tanya, aku ini tanya. keluaran Sekarang aku ini tanya, ini Al-Hijr 33 ini. jelaskan ke saya. Enggak, ini nih. Enggak, Ini udah enggak. ini Itu supaya Anda ini nanti udah kurang apa ke arah nih? situ. Ini udah Sama, kurang itu. apa nih? Ini Sekarang udah kurang apa nih? Nih. Iya, sekarang gini, Al-Quran Ini itu- nih. Ini nih. Bentar, gantian, Keluaran gantian lah, 20. gantian. Akulah Tuhan Elohimmu yang Gantian, membawa gantian, kamu gantian. keluar dari Sekarang Mesir, gantian. tempat kamu diperbudak. Iya. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Itu perintah. Iblis ini berarti? dari Nabi Musa. Berarti untuk ini iblis. menyembah. Akulah untuk Tuhan menyembah Elohimmu. Kok Musa sih? Iya, Musa itu menjelaskan. Di mana Musa dibilang di sini? Tuhannya. Musa mengatakan, Itu di mana? akulah Itu yang nulis Tuhan siapa? Elohimmu, sembah aku saja. Iblis berarti ya? Itu Musa Iblis, menjelaskannya ya udah, itu. ya udah tabrak Itu deh, loh. tabrak. Tadi ngomong, ngomongnya nggak konsisten. Sebentar yang minta disembah iblis, tapi Itu begitu Musa, Nabi Musa Tuhan yang minta menjelaskan disembah untuk menyembah bukan Tuhan, iblis. kan gitu. Jadi bapaknya Yesus iblis gitu ya. Wah, Bang Verhos nih keren banget. Loh, sekarang gini. Apa di Al-Hijr 33 itu perkataan siapa? Baca coba. Iya, iblis berkata. Baca coba. Iya, itu sudah saya baca tuh. Baca. Iya, iblis berkata. Perkataan siapa? Pertanyaan itu perkataan Itu siapa? pengutipan. Beda. Ini Loh, akulah itu sama Tuhan seperti Elohimmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Ya, itu Musa Jangan menjelaskan menyembah Tuhannya. ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Nah, kayak itu. Aku iblis berkata. Itu perkataan siapa? Ini dikutip di mananya, Bang Tunggu Verhos? dulu, jawab dulu saya. Enggak, ini dikutip di mananya? Nah, sama, ayo. Situ Kok sama sih? Muter-muter juga, ayo aku tanya. Enggak, di Ya, mana dalam ini dikutipnya? kurung Iblis berkata, itu perkataan Enggak, siapa? kalau di sini jelas. Iya, perkataan Berkatalah iblis. Iya, Jelas. iblis Ini di mana berkata. Itu berkatalah perkataan Tuhan? siapa? Ayo. Di mana di sini? Dibilang tuh kan Al-Hijr ayat sakit 33 jiwa, kok sakit dimana- jiwa. dimana dari tadi? Nggak malu gitu loh. Iya. Udah Iya, ketabok iblis sama berkata. Itu perkataan ketabok siapa sama itu? kitabnya sendiri, nggak malu gitu loh. Ayo, situ nggak malu juga, ayo. Iya, iblis berkata. Jadi Quran itu perkataan siapa? Nggak tahu malu gitu loh. Nggak tahu malu, ayo. Tuhannya dibilang iblis, yang penting nyerang aja Ayo, gitu ya. Siapa itu? Yang penting nyerang aja gitu ya. Iya, iblis Mau Tuhannya dibilang berkata. iblis juga nggak apa-apa gitu. Iya, iblis Jual berkata. agama sendiri, jual Tuhan sendiri biar nyerang Ayo, agama orang. Keren ya. bisa jawab juga ternyata. Di situ saya udah jawab Al-Hijr 33. Iya, siapa itu? Berkatalah iblis. Iya, Itu Allah iya, dalam mengutip. kurung iblis berkata. Dalam kurung. Nah, jelas kan? Iya, perkataan siapa? Iblis. Ya, mantap. Quran adalah perkataan iblis. Allah mengutip. Lah, Loh, barusan tadi. wah kamu ini bilang. orang. Wah ini orang. Baru bilang. Enggak, saya pikir memang IQ-nya rendah. Ya, Rupanya mantap, memang aku bilang, sakit. aku nggak Assalamualaikum. nyangkal gitu loh. Dokter Itu makanya aku Muhammad. lebih Salam. suka itu. Anda bilang itu perkataan iblis. Mantap, aku kan Enggak, itu. yang bilang minta disembah itu iblis siapa? Loh, ini tadi loh Anda bilang. Yang bilang Iya, yang iblis bilang berkata. oknum yang minta disembah itu iblis Katanya siapa? Dia bilang itu Verhos. iblis. Aku bilang mantap. Verhos, yang bilang oknum minta disembah itu iblis siapa? Bener dia malu Om Jip, udahlah Om. Dia udah malu Om lah. Enggak, dia nggak tahu malu. Nggak tahu malu.
Makanya Kacau. udah tak jelaskan itu perkataan Kacau. Musa. Kacau. Yang minta disembah iblis. Habis itu Musa menjelaskan Tuhannya minta disembah. Berarti Tuhan Musa Iya, iblis kan? harus menyembah Tuhannya gitu loh maksudnya. Nah. Nah, sekarang itu Sekarang tadi omongan saya Musa. jawab. Udah saya jawab. Jadi Sakit jiwa. sekarang iya iblis berkata. Itu perkataan siapa? Itu Anda perkataan tadi iblis. bilang perkataan iblis. Aku bilang setuju, mantap. Kurang apa sih? Aku kan mendukung. Oh, ya udah berarti bapaknya Yesus iblis, keren juga berarti. Nah, Kitab Keluaran nih kitab Tuhannya jadi iblis Quran gitu ya. Itu ternyata perkataan Ciao. iblis kan gitu, keren. Aku mendukung gitu loh. Aku nggak Ustadz menolak itu. Yunus, saya ngobrol sama dia 3 menit, IQ saya turun 3. Baik, maafkan saya buat saudara-saudaraku ya. It's okay, Yang Abang. Bang Veros diam dulu. Ini kita lanjut siapa buat yang bisa diskusi sama guru saya Aki Jibril. Kristol ini pagi, brother, pagi. Iya. Nah, silakan lanjut apa yang mau didiskusikan dengan guru saya Aki Jibril. Waduh, abangku, jangan, saya izin turun. Udah, saya mesti ini ada organ tunggal ini pargoy Apaan di. sih Om Jit? Apaan sih? Saya Tar tuh dulu, Om. mengambil ilmu. Jangan gue aja naik darah lu, gila lu ya. Udah gue Saya moderator. Kalau saya moderator aman. Yang penting Bang Veros, saya ingatkan lagi Bang Veros gini, di room ini tidak boleh menghujat. Bang, Enggak lah, hujat siapa, Bang Ferhos Aku bukan mah lawan tak saya, menghujat. Bang Yunus, bukan lawan Itu kok saya. menghujat, itu kan aku bertanya tadi. Betul. Al-Hijr Dia 13, jual itu perkataan Tuhannya siapa? untuk menghina ajaran lain. Saya enggak. Loh, Iya. Bapak, Enggak, ini kan enggak, abang setelah bilang dia. Baik, sendiri Bang Veros, itu tenang dulu, perkataan Bang Veros. iblis. Ya sudah, aku mana menyangkal, aku mana membantah. Nah kan, dia nggak apa-apa dibilang Tuhannya iblis. Jadi ya. Mohon maaf Bang Veros. Ini bentar, Kritolines Kristenis. Ya, selamat pagi, Kristen. Saya temannya Verhos. Silakan. Tapi diskusi yang baik ya, yang benar. Iya. Sekarang dari tadi hasil dari yang dibahas oleh Aki guru saya Jibril dengan Bang Veros tentang mengenai yang mengaku minta disembah hanyalah iblis, bagaimana tanggapan Anda? Nanti dilanjutin oleh guru saya. Silakan, Pak Krito Linus. Oh, disembah seperti Tuhan atau disembah seperti apa? Kalau disembah Oke. seperti Tuhan, ya terus. Oke, saya bikin premisnya dulu ya, Pak Kripto ya. Tadi statement saya naik nih karena Bang Ferhos bilang oknum yang mengaku Tuhan dan minta disembah itu cuma iblis. Nah, saya datang di sini justru meluruskan, oh enggak. Oknum yang mengaku Tuhan dan minta disembah dan mengaku Tuhan ya. Itu either Tuhan benar atau bukan, atau Tuhan bohongan. Tapi yang salah itu yang tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan. Karena yang tidak pernah mengaku Tuhan dan dituhankan itu sama aja sapi di India sana, sama aja berhala di Bali sana. Tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan. Sampai sini kita setuju nggak, Bang? Ya, bukan setuju, mengerti. Ya terus. Nah, karena kalau udah kita setuju di situ, berarti kita sama-sama setuju bahwa Yehosua di abad 1, dia tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan. Makanya di dalam Al-Quran dan keislaman kita berperspektif kita, segala sesuatu yang bukan Tuhan dan dituhankan itu berhala. Nanti semuanya masuk neraka. Gitu, Bang. Tapi di agama Samawi ya, tiga-tiganya mengklaim sepihak bahwa masing-masing itu Tuhan yang Maha Kuasa gitu, Tuhan SWT, Yehova, ya terus Bapa, terus Allah, ya secara sepihak dengan kata-kata lain berkata bahwa Dia itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sedangkan iblis itu minta disembah sebagai Tuhan apa? Apakah Tuhan pencipta atau Tuhan yang artinya kurios, penguasa? Kita kan tanya. Dari tiga agama Abang yang mau minta disembah,
Ya kalau Dari- abang, raja-raja kan disembah juga, ya kan? Sembah itu sama sujudnya Islam, keningnya ditaruh di tanah. Jadi menyembah itu, zaman itu biasa. Ya, Abraham juga menyembah Bani Het, ya kan? Musa juga menyembah mertuanya. Ya menyembah itu dalam arti apa gitu loh. Tapi posisi menyembah tuh sama, semua keningnya ditaruh di bumi. Gitu. Nah, kalau ngomongin yang tiga-tiganya ngaku samawi ini bang, kita bisa ngelihat samawi itu kan dari ciri-cirinya, betul nggak? Apakah ngaku-ngaku samawi tapi ciri-cirinya nggak samawi sama sekali? Nggak bisa juga, sebab Yehova bilang aku adalah Nggak, kita kan Yehova tahu, bilang, kita kan "Aku tahu adalah ciri-ciri. aku", ya. Iya. Kita Nggak dari bisa, dari nggak tiga bisa ini tahu. bang. Nggak bisa tahu cirinya. Ciri nggak bisa tahu. Yehova bilang, aku adalah aku. Sama dengan Laisa kami Syai'un, kan sama kan. Tidak serupa apapun. Aku adalah aku. Kemudian Yesus berkata tidak seorang pun pernah melihat Bapa, ya kan? Di Islam juga dia menaruh sifat Allah nomor satu wujud, ya kan? Wujud artinya ada tetapi tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan seperti apa. Ada tapi nggak bisa dijelaskan, ya sama aja. Ini Tidak biar seorang pun pernah melihat Bapa. biar saya clarify dulu untuk yang mendengarkan ya bang. Oke. Karena kayaknya banyak yang salah tanggap sama abang. Abang menuhankan Yesus nggak? Setahu saya nggak. Menuhankan seperti apa? Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Anda Tuhan, saya juga Tuhan. Waduh. Perhos juga Tuhan. Waduh. Iya, Luas Yesus sekali berkata, "Anda arti kata Tuhan abang luas sekali bang. Ya. Yesus berkata, bukankah kalian Tuhan? Arti Tuhan itu macam-macam. Kurios, ya semuanya Tuhan. Saya Tuhan, Verhos Tuhan. Abang Terus juga Tuhan. makhluknya siapa bang? Kalau kita semua Tuhan, makhluknya siapa? Makanya saya definisikan ya, Tuhan itu ada istilahnya Tuhan penguasa atau pemilik, ya kan, atau Tuan. Atau Tuhan itu sebagai pencipta langit dan bumi atau disebut Bapa. Oke. Kita setuju. Kita ini diksinya terlalu lebar dan terlalu banyak. Kita setuju dulu deh bang. Diksi ini kita setuju dulu. Tuhan itu pencipta Ya, langit bumi beserta isinya. Bisa setuju nggak di situ? Siap. Bisa. Abis itu kalau yang abang bilang penguasa itu kita namain tuan tanah, tuan Ya, rumah. Diksinya kita lurusin dulu. Nah, yang sekarang balik lagi ke pertanyaannya, apakah Yesus Tuhan? Tidak. Nah, berarti abang tidak mentuhankan Yesus ya? Ya. Nah, iya, kalau abang tidak mentuhankan Yesus, ya berarti abang setengah samawi lah minimal. Tapi masuk neraka juga saya sama Verhos. Karena abang nggak mengimani nabi terakhirnya. Kalau Muslim kan mengimani semua nabi. Kalau dilihat dari kacamata Muslim, kalau tidak bersyahadat tetap aja mau tuhankan atau tidak mentuhankan, ya masuk nerakanya Islam. Iya Saya kan? sama Herod Fair. Iya syahadat kan mengakui kenabian Rasulullah bang. Iya, itu sepihak kan, klaim sepihak. Iya betul. Oke, terus lanjut. Enggak, berarti kita setuju dulu abang tidak mentuhankan Yehosua. Nah, yang sekarang pertanyaan saya, ciri-ciri dari Samawi. Ciri-ciri Samawi yang pertama itu Tuhannya nggak kelihatan. Tuhan Yesus nggak kelihatan, abang bilang kan? Nggak Yesusnya kelihatan. betul. Nah, berarti Ya. yang menuhankan yang kelihatan ini berarti nggak Samawi ya bang? Enggak samawi. Enggak samawi. Berarti yang menuhankan yang kelihatan ini nggak Samawi ya? Setuju kita ya? Enggak. Mantap. Tuh, Bang Feros nggak samawi. Habis itu kalau berdoa atau beribadah itu ada kiblahnya, ada arahnya. Itu ciri-ciri samawi. Kalau ya Jews atau Yahudi mereka ada kiblah. Kiblahnya mereka ke arah Bait El yang waktu itu sekarang udah hancur di tahun 70-an. Sekarang mereka ada sisanya dinding ratapan atau wailing wall. Mereka punya kiblah ke sana. Nah, Muslim kiblatnya sesuai perintah Tuhannya ke Ka'bah. Nah, abang kemana kiblatnya? Kalau di
saya Kristen, Yesus pernah mengatakan nanti tidak ada orang yang menyembah ke Baitullah, yaitu ke yang tembok ratapan, maupun di sana atau di sini mereka menyembah dalam roh dan kebenaran. Begitu, itu ajaran Yesus. Jadi menyembah roh ya? Dalam roh, menyembah roh. Oke, menyembah dalam roh. Oke, maaf. Ya, menyembah dalam roh. Berarti nggak ada kiblat ya? Nggak ada. Baik. Habis itu ciri-ciri agama samawi yang ketiga, Bang. Kitabnya itu berbahasa si penerima. Jadi kalau Nabi Musa bahasanya waktu itu Hebrew atau Old Hebrew, kitabnya juga Old Hebrew. Nabi Muhammad waktu itu berbahasa Arab, dia nerimanya juga kitabnya berbahasa Arab. Jadi bahasa kitab sucinya itu bahasa penerima. Nah, Abang gimana, Bang? Yunani. Jadi tidak Yunani. berbahasa penerimanya atau penerima wahyunya? Ya, Yunani kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa. Mantap. Berarti tapi original teks kitab sucinya Bahasa berarti Jepang, Yunani ya? Greek. Ya, Berarti di mana ciri-ciri samawinya lagi, Bang? Selain Tuhan yang satu yang nggak kelihatan itu. Itu pun Abang termasuk minoritas di kekristen yang nggak menyembah Yahusua ya? iya betul. Jadi di mana ajaran nabi-nabinya? Ya, kalau di dalam Kristen itu nabi-nabi perjanjian lama itu bukan Kristen, yaitu Judaism. Tapi kalau Yesus itu disebutnya nabi. Apa itu nabi? Utusan yang membawa risalah, membawa firman. Gitu. Ya, ada di dalam perjanjian baru tuh Yohanes Pembaptis, nabi. Kalau yang lain tuh rasul, murid-murid, ya kan? Ini biasanya pemahaman kayak Abang ini, Abang berpegang terhadap satu versi kitab ya. Versi mana, Bang? Enggak ada. Saya Kristen umum, general, enggak spesifik. Ya, Saksi Yehova, Katolik, Protestan. Bukan. Protestan Maksud ini. saya, Abang pasti megang satu kitab yang Abang udah gue patokannya di situ. KJV, NIV, Nggak ada. LAI Nggak ada. atau yang mana? Enggak, tetap. Enggak ada. Oh, Ya, berarti tetap. pemahaman Abang aja yang menjadi pengecualian ya. Ya karena Alkitab Sabda kan ada versinya ini kan. Kalau kita buka Alkitab Sabda terjemahan menurut ini. Nah, kita lihat apa yang baik di antaranya. Di dalam Islam itu di surah 39 ayat 18, dengarlah perkataan itu dan ikuti menurut apa yang terbaik di antaranya. Jadi kita harus menggunakan akal, melihat apa yang terbaik di antaranya buat kita dan buat orang lain. Jangan buat kita jelek buat orang lain. Buat orang lain baik, buat kita jelek. Dan Tapi itulah tapi kalau ayatnya satu tapi 3 versi, Abang mau gimana, Bang? kita lihat apa yang terbaik di antaranya, kan kita punya kecerdasan. Oke, Kita boleh saya terlibat contoh, boleh saya baik contoh. untuk satu Saya untuk orang lain. saya mau nanya sebenarnya, tapi saya nanya bukan untuk ini ya, Bang, bukan untuk menyerang ya. Saya mau tahu aja gimana cara pandang Abang. Boleh nggak? Boleh. Oke, bentar. Saya buka sekarang Yesaya 45 nomor 7. Kok Yesaya? Kan saya Kristen, saya bukan Judais. Bukan, tapi Saya translate-nya, nggak Bang. suka. Hah? Translate-nya, Oh, translatannya itu beda-beda semua. Saya mau Yesaya nanya, berapa? Yesaya 45 nomor 7. Nomor 7. Oke. Mungkinnya nomor 7 ya. Ya, apanya nih? Nah, ini kalau saya menjadikan buka, terang dan menciptakan gelap. iya. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sama kan dengan Islam. Islam juga yang membuat baik dan jahat itu Allah kan. Nah, bukan. Maksud saya beda-beda nih. Beda-beda artinya nih. Jadi kalau saya buka sebentar. TBITL yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. TLITL yang mengadakan terang dan menjadikan gelap.
Ada lagi ayat Nah, nih. ITL, AVB, ITL, Hebrew. Sebentar. Saya Yang buka mana? aja saya buka tiga-tiganya ya, Bang ya. Iya saya 45 nomor 7. Oke. Nih. Saya buka kamera. Nih, Bang. Kalau kita buka yang LAI, di sini akulah yang menjadikan terang dan gelap. Aku mendatangkan berkat dan bencana. Di sini bencana ya. Datangkan berkat dan bencana. Tapi kalau kita klik di sininya berkat dan bencana atau nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Ini kan LAI, Bang. Tapi kalau kita ke KJV-nya, KJV-nya di Yesaya 45 nomor 7-nya, di sini kalau saya translate, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan, aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Nah, di sini dia bilang dia menciptakan kejahatan, bukan menciptakan nasib malang. Nah, tapi kalau kita ke original teksnya, Bang, kita dari Sefaria, ini ada original teksnya. Di sini sama aja. Di sini create evil, menciptakan kejahatan. Nah, maksud saya dari 3 kitab ini, Bang, 1, 2, 3. Di sini dia menciptakan kejahatan. Di sini dia menciptakan kejahatan. Tapi di sini dia tidak menciptakan kejahatan. Jadi sebenarnya kok tiba-tiba kalau yang ini kan kita setuju ya, samawi ya, Tuhannya satu, menciptakan segalanya. Menciptakan kejahatan. Yang mana? Ini? Ya. Yang Yahudi juga. Ya, create evil. Evil itu Nah, kan kejahatan. tiba-tiba yang Indonesia tidak Iya, menciptakan sama. kejahatan. Islam juga sama. Bukan ya, kalau Islam kan samawi, Tuhan kami Mana? menciptakan segalanya. Semua berpasang-pasangan. Kalau di Al-Quran Ya. jelas Allah menciptakan segala-galanya berpasang-pasangan. Jadi kalau dia menciptakan baik. Nah, tuh ada Bang Billy tuh. Bang Billy. Bang Yunus, aku di bawah gantian Billy tuh. Nggak Bi, apa-apa, naik ke nggak atas apa-apa. nih, aku ke bawah. Nih, Hah? udah. Naik minta permintaan aja dia Minta apa? permintaan saya yang Dia Bang nggak mau. Billy itu verifikasi apa namanya? Di privat akunnya. Nggak bisa dinaikin. Dia naik bi. naikin. Baru sembuh kayaknya. Paling kena pembatasan ini dia nggak bisa nggak bisa naik berarti. Nah, gimana tanggapannya Bang Feros? Nanti saya naikin Bang Billy kalau jadi tidak bisa. moderator. Tanggapannya gimana itu Bang? Apa itu tanggapan apa itu? Nah, soal Kristen Pak Kristolines ini. Atau Aki Jibril mau lanjutkan dulu sebentar, tunggu selesai. Enggak, iya, saya mau tahu pendapat Bang Crypto Lines nih. Di KJV, Tuhannya menciptakan kejahatan. Samawi berarti. Tuhannya menciptakan segalanya, kebaikan, keburukan, kejahatan. Nah, Yahudi di original teksnya bilang create evil juga, menciptakan kejahatan juga. Tiba-tiba translatean Kristen Konoha ini tiba-tiba menciptakan nasib malang, Bang, tidak menciptakan kejahatan. Ada dewa lain atau Tuhan lain menciptakan kejahatan, Bang, bukan Tuhan dia. Iya, Itu gimana, Bang? nasib malang itu sinonimnya ya kejahatan. Nasib malang itu kan bagi manusia, bukan bagi bumi, matahari, air, binatang, ya kan? Itu kan nasib, itu kan Nah, suatu ini yang lucu nih, Bang. kan manusia. Ini yang lucu nih, Bang. Saya bisa tabrakin langsung. Bang Ferhos. Bang Ferhos, Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Ya, coba dibaca dulu yang di mana itu. Bukan. baca dulu. Kalau Tuhan Abang satu menciptakan Jangan segalanya langsung berarti tanya, menciptakan aku kejahatan baca dong. dulu. Enggak. Enggak, lupain ayatnya. Tuhan Bang Ferhos menciptakan kejahatan nggak? Makanya aku baca dulu. Jelas nggak, Bang Kripto? Dia Iya. masih ragu Baca Tuhannya yang mana Tuhannya itu? nggak Di Tuhan mana? dia masih ragu Tuhannya menciptakan kejahatan atau enggak. Tiba-tiba Bukan Peros ragu. tekstual orangnya, tiba-tiba tekstual. Saya baca dulu lah, nanti aku salah-salah nanti jawabnya. Bang Kripto sadar nggak? Tiba-tiba dia ragu Tuhannya menciptakan kejahatan atau kebaikan, menciptakan kejahatan atau enggak. Ya ada saya dia begitu. Nah, aku baca dulu lah di mana itu gitu loh. Meros kan kenal saya udah lama. Ya saya 45 nomor 7. Di mana ya saya? Ya saya 45 nomor 7. Yo, ya saya toh. Wah, gampang itu ya saya toh. Mm-mm. Ah,
Enggak usah pakai ayat pun. Tuhan abang menciptakan kejahatan enggak? Sebentar lah, jadi saya berapa? 45 nomor 7. 45? 45 nomor 7. 45. Dibaca dulu lah. Konyong-konyong. Konyong-konyong Firaus tekstual Nomor 7. Sal congor aja. Tiba-tiba tekstual begitu. Aku Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dan dari Yesaya 45 nomor 7. Kenapa bacanya dari mana sih itu? Sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Iya, Tuhan yang menciptakan ini. Ya, jadi Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ataskanlah keadilan di atas, dan baiklah awan mencurahkan, baik bumi membuka diri dan bertunas keselamatan, dan baiklah timbulkannya keadilan. Iya, jadi kita ngaji nih. Nah, akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Iya. Ya, jadi Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Kalau dari pembacaan ini menciptakan nasib malang. Ya, abang bisa jawabnya simpel nggak? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Nasib malang. Kok kejahatan? Bang Kripto, Tuhan dia nggak menciptakan kejahatan. Katanya beda nasib malang sama kejahatan. Nasib malang sama kejahatan sama. Itu kan wilayahnya manusia, bukan wilayahnya alam gunung kau. Jadi ini ada dua nasib gitu loh, nasib mujur dan atau nasib malang. Itu kan kembali kepada manusia kan. Kalau nggak ada manusia, tsunami bye-bye aja. Kalau terjadi ledakan kawah gunung, kalau nggak ada manusia ya baik-baik aja. Itu kan proses alam. Tapi karena ada manusia dikatakan malang gitu loh, nasib malang. Ya, sama toh, tsunami menyebabkan banjir. Menciptakan nasib malang juga toh. Memang tiga-tiga agama itu asal daripada baik dan jahat itu adalah Tuhan. Nah itu kalau gitu. Kita bukan bang Kripto. Kalau saya nggak dari tadi nggak membantah. Tuhan saya menciptakan segalanya bang, segalanya, semuanya. Ini termasuk kejahatan juga tuh. Semuanya. Kalau dia nggak menciptakan sesuatu berarti dia nggak maha pencipta. Nah sama atau berarti? Nah makanya saya tanya Bang Verhos, Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Nah, berarti gak maha pencipta dong. Loh, nasib malang yang diciptakan. Menciptakan nasib malang. Kecelakaan malam. Bang Kripto, coba kasih tahu deh. Dia ngaku samawi, tapi Tuhannya nggak menciptakan kejahatan. Ya, di sini nggak ada soalnya. Ya. Menciptakan nasib malang. Nah, itu. Nasib malang sama kejahatan sama Bang Verhos. Loh, ya beda lah. Sekarang Bang Verhos kalau misalnya kena tsunami ya kan, ya kena sakit, ya kecopetan, kebakaran, nah itu nasib malang kan? Nah, itu kejahatan bukan? Sesuatu yang sifatnya jahat, ya? Ya beda lah nasib malang. Apakah itu baik? Enggak, itu soal kosakata, pemahaman kata. Bukan pemahaman tentang ketuhanan, pemahaman kata. Kejahatan dengan nasib malang itu sama artinya. Ya kesialan aja maksudnya nasib. Ya gini Bang Kripto. Gini Bang Kripto, maksud saya di sini Bang Kripto. Ada nih kalau Bang Kripto kan memang samawi pemahamannya. Ada yang ngaku samawi tapi pemahamannya nggak samawi. Ini yang satu ini dia bilang Tuhannya tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain, ada Tuhan lain yang menciptakan hal lain, berarti ada yang di luar kuasa Tuhan dia, berarti Tuhannya banyak, berarti politeis bukan monoteis, berarti nggak samawi, ajaran dewa-dewa, tapi dia nggak sadar. Kalau Bang Verhos ya kebaikan itu semuanya datang dari Tuhan, lalu kejahatan atau nasib malang itu datangnya dari luar Tuhan, begitu? Iyalah, maksudnya. Nah, dualisme kan?
Politeis kan, kalau kita nyembah Zeus ada Hades. Enggak dua. Jadi gini loh. Kalau saya nyembah Brahmana nanti ada Shiva yang menghancurkan. Bukan dualisme, bukan. Dia Gini loh. Akhirnya Bang Tuhan Feros di itu perjanjian lama menyalahkan dan diri perjanjian sendiri. baru Ya. beda gitu loh Pak Kripto. Begini Bang Feros menyalahkan nanti diri sendiri, yaitu akhirnya kehendak bebas. Ya, bukan dari Tuhan, dari diri sendiri. Kalau di dalam Islam juga Tuhan, yang baik di itu dari perjanjian lama memang Tuhan, agak yang keras, jelek keras itu dari terhadap manusia. Ya kan? Jadi kalau dijabarkan segala baik dan jahat itu ada pemantiknya, tapi semuanya dari Tuhan. Bahasa Inggrisnya reward and punishment ya, yaitu reward. Reward tuh berkat ya, punishment tuh hukuman ya dari Tuhan. Tapi semua ada pemantiknya, ujung-ujungnya kehendak bebas. Lantas kalau kehendak bebas, saya bilang Tuhan itu membiarkan manusia itu berkehendak bebas. Padahal dia lebih mengetahui dari manusia. Ya kan? Lebih mengetahui. Tetapi dia membiarkan manusia itu jatuh dalam pilihannya sendiri. Nah itu kan jelek artinya. Kalau kita tahu ya anak kita ya masih kecil lari ke tengah jalan, kita biarkan sampai ketabrak, itu baik nggak jadi orang tua? Pasti kita kalau yang baik tuh lari menjemput anak itu, menarik, ya kan? Tapi kalau membiarkan kebebasan anak itu ke tengah jalan nanti dia ditabrak, kita bilang itu kehendak bebas dia. Bukan tanggung jawab kita, dia harus tanggung jawab sendiri. Ini kasihan loh Bang Kripto ini belain Bang Verhos loh. Padahal Bang Verhosnya nggak mengakui Tuhan yang menciptakan kejahatan. Dia udah ngakuin tadi dia nggak monoteis Kalau Bang. nasib malang iya, kalau kejahatan enggak. Nah kan Bang. Kalau kejahatan apa? Coba contoh berikan saya. Nah, Apa kalau yang dibilang kejahatan bukan dari itu, kejahatan? ya Apa? kejahatan lah. Contohnya Apa contoh. Ada orang mencuri deh. Ada orang mencuri. Apa? Coba dia biar dia sendiri yang bikin example. Apa? Kejahatan yang dimaksud Pak Bang Kristo itu apa? Bang Verhos. Apa yang tentang kejahatan itu apa kan beda dengan Apa nasib contohnya? malang. Ya apa? Saya kasih Ya, clue. apa ya jelas beda lah kejahatan Saya- dengan nasib Saya kasih malang. clue biar Apa? dilanjutkan. Saya kasih clue biar dilanjutkan Bang Krisno. Bangkrut, dagangnya bangkrut atau apa? Coba sebutkan Bang Verhos. Ya, nasib malang kayak saya ini apa namanya nasibnya malang gitu loh. Lalu kejahatan beda Nih lagi. kalau dibedah Malang lagi, itu ya, mendapatkan nasib kesialan sama gitu loh. takdir beda, ya kan? Nasib sama takdir lantus beda. Ada. Ini udah meluas. Jadi gini. Ini kesempatan Udah meluas. gini bang. Ini kesempatan kami Muslim menjelaskan ya. Jadi kami samawi. Tuhan kami satu, kuasanya satu, maha pencipta, menciptakan segalanya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan. Jadi ada hitam, ada putih, ada terang, ada gelap, segalanya. Nggak ada benda atau hal yang di luar kuasanya dan ciptaannya. Beliau ini maha pencipta. Dia menciptakan segalanya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manusia free will, konsekuensi logisnya dengan adanya free will itu manusia akan melakukan kebaikan dan keburukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya, meskipun kebaikan dan keburukan itu secara tidak langsung. Dan kita mesti bedakan antara menciptakan dan melakukan. Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengajarkan, memerintahkan, menyuruh kita untuk selalu melakukan kebaikan. Di situ. Ini kalau dari segi samawi. Nah, tapi tiba-tiba Bang Verhos ini mau ke pagan-paganan, Bang Kripto lain nolong. Gimana nih Bang Kripto? Tuhannya Bang Verhos nggak menciptakan kejahatan. Itu bukan Yesus. Tuh kan. Udah fix dia Tuhannya nggak menciptakan Beda kejahatan. lagi tuh. Nah, kalau begini, saya kasih clue-nya ya. Kalau menyesatkan orang itu kesesatan tidak? Kalau menyesatkan orang itu kejahatan tidak, Bang Kripto? Menyesatkan orang itu kejahatan. Nah, Bang Veros, kejahatan tidak menyesatkan orang?
saya sesatkan Cepet nggak dong, aduh. apa. Yang saya sesatkan apa juga, aku nggak menyesatkan. Bukan nuduh Ferkas. Ini contoh aja. Maksudnya menyesatkan itu bentuk Ya perilaku Allah. kejahatan Ya atau Allah. bukan gitu loh. Biar ada kelanjutan diskusi, nanti lanjutkan sama guru-guru kita. Biar ada diskusi kan Pak Bang Kripto mengatakan tindakan perilaku menyesatkan itu adalah tindakan kejahatan. Kalau Bang Feros, menurut Bang Feros, perilaku menyesatkan itu perilaku tindak kejahatan atau bukan? A. Kejahatan, B. Bukan kejahatan. Kalau menyesatkan ya kejahatan lah. 2 Tesalonika 12. Saya izin undur diri. Itu kena Bang Yunus. Enggak. Saya mesti kerja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Aku kerja. Lanjut. Ya kabur, gimana tuh kabur? Saya sengaja ngasih Tapi clue kayak begini begitu. Bang Feros mesti mau nimpalin begini, baca surat An-Nahl ayat 9, Apa itu? Surat ya apa? kan? Allah itu menyesatkan siapa yang dikehendakinya, seperti surat An-Nahl ayat 93. Ada Al-Quran nggak di depan Anda tuh? Ada. Assalamualaikum, Kang Dito. Ya, saya baca. Nah, kalau ada baca coba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Kang Dito. Anak Baca. itu Bro Kripto, apa ini? Mau baca Quran? Berapa? Udah wudhu belum? Feros, baca. Najis loh, kalau nggak punya wudhu baca Al-Quran loh. Iya. Surat An-Nahl An-Nahl itu nomor ayat berapa sih? 93. An-Nahl. Surat An-Nahl. Anak buahnya Bang Yunus mau baca Quran. An-Nahal. An-Nahl atau An-Nahl? An-Nahal. Dia lagi bantuin si Peros ini, susah Peros soalnya keluar garis mulu. An-Nahl itu nomor berapa sih An-Nahl? Nomor berapa? Surah nomor berapa? An-Nahl. Oke, itu surat nomor Tahu? apa ya? 16. An-Nahl. 16 tuh katanya tuh. Anak buahnya Bang Yunus. Ya, 16. kenapa? Mau bahas apa? Mau bahas terjemahan Al-Quran? Enggak, gini Surah Kang 16. Kripto. Oh Bentar, iya Kang Kripto. 16. Gini. Iya. Oh lebah. Ini yang nulis lebah kasar. Nomor berapa ini? Ya, baca surat 16 ayat 93. 16 93. Oh, Ayat 93. 93 tuh. Ayat baca. Baca ya, aku baca ya. Seandainya Hmm. Allah berkehendak itu ya. Feros. Eh? Feros, kalau disuruh baca Al-Quran ini, ntar. Kau baca Iya, ini apa? saya baca ini. Jangan Kau baca apa? terjemahannya itu terjemahan Ayo. Feros. Biar Kang Dito baca. Iya. Itu terjemahan. Enggak, Arab Latin, Arab Oh, Latin. ayo. yang Arab Arabnya. Latin, ayo. Enggak bisa Arab Arab Latin. Latin. Kami pakai Ya, Arab Arab Latin. saja. Wah, salah nanti salah. Jangan Sudah, nggak boleh. Kalau itu nggak boleh nanti salah. Sudah, nggak boleh. Yang Nggak ini boleh. aja ya, yang terjemahan aja lah. Nggak boleh. Kalau memang Terjemahan. mau bahas terjemahan, kita bahas Kang Dito terjemahan. Jadi Ya ya, terjemahan aja ya, Pak. Terjemahan ya aja, kita bahas jangan- terjemahan. Berarti bukan Al-Quran ya? Bukan Al-Quran. Terjemahan. 90 berapa? 93. 93. 93. Seandainya Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkehendak, niscaya Tar dulu. Dia menjadikan satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan Oke. Ya, kesiapan bagus. untuk menerima petunjuk, kamu Oke. pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Oke, Firdaus coba kau baca 92-nya. Enggak, cukup. 92. Oke, aku baca ya, sebentar ya. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang kuat sudah pintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Ini kalau bahas terjemahan ini ada masalah apa dengan terjemahan ini? Apakah karena kamu membaca terjemahan kemudian kamu menganggap bahwa
Allah itu menyesatkan kamu. Sementara di dalam surah Ali Imran ayat 85 di situ dikatakan barang siapa yang mencari agama selain Islam mereka tidak akan mereka di akhirat nanti merasa dirugikan. Termasuk orang-orang. Coba ini hubungannya adalah satu golongan. Ini kan perintah ya, peringatan gitu loh. Jadi Jangan kalau gabung kane dito. ya, jadi kalau misalnya hanya mau Kamu cari- comot dari sebelah, kamu pindahkan ke sebelah, terus kamu cari kesimpulan. Itu namanya deduksi namanya. Jelaskan satu-satu. poinnya adalah kalau misalnya Allah itu Maha Pencipta, Maha segalanya, Maha mengetahui, kemudian memberitahukan kepada makhluk ciptaannya tentang yang sebelumnya perempuan tadi, ya ini kan gambaran. Niscaya, apa sih perkataan niscaya itu kan begitu? Boleh, itu namanya penafsiran. Poinnya adalah di dalam membaca Al-Quranul Karim ada namanya bil hikmah, mengharapkan hikmah dan rahmat. Dalam Jadi, bahasa Indonesia namanya penafsiran hermeneutik. Ini gimana sih ini? Coba Sabar dulu. tenang dulu coba. Kan Anda belum Ini diminta. kan Al-Quran, Dia kan kita ditanya yang lain, ditanya terjemahan, dia jelaskan lain. Dia jelaskan tafsiran. Itu namanya Kan terjemahan ngawur, kan? masih ayat Quran ke ayat Quran. Yang tanya tadi siapa sih? Akan Yang gimana tanya tadi tadi, siapa? Pak? Kutolan ya? Lanjut Kang Dito. Iya, di mute aja dulu ini. Ini moderator. Lanjut Kang Dito, lanjut. Oke, hubungannya adalah pada saat kita membaca Al-Quranul Karim itu bil hikmah yang kita harapkan. Kenapa harus ada ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu poinnya. Membaca Al-Quran itu mengharapkan ridho dari Allah, hikmah dari Allah, kemudian meminta perlindungan kepada Allah agar tidak oleh pikiran-pikiran setan. Akhirnya apa? Mencari-cari, oh ini ayat ini, coba aku tanyain nanti buat menghujat muslim, kan gitu ya. Jadi itu poinnya. Jadi kalau Anda nggak setuju ya, ini kan Al-Quran kami membacanya itu kalau yang mau dibaca itu Al-Qurannya. Tapi kalau tentang terjemahan Al-Quran yang kau selewengkan, ya itu urusanmu. Karena orang Islam meyakini bahwa membaca Al-Quran itu bil hikmah, bersuci dulu, merasa dirinya harus suci dulu baru membaca lafal-lafal Al-Quran. Ini aturan dalam orang-orang Islam membaca Al-Quran, kitab suci dari Allah. Bukan membaca terjemahan dikatakan Al-Quran itu pembodohan publik. Loh, di mana Kang Dito untuk mendapatkan ilmu itu? Surah Yusuf ayat 2. Ada tuh di bio saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian memaknai maknanya. Jadi bukan terjemahan ini Al-Quran, terjemahan alat bantu untuk memaknai. Begitu ya. Jadi kalau jelas, kalau orang bukan Islam atau orang kafir membaca terjemahan, dikatakannya itu Al-Quran. Nah ini kelihatan bodoh kalian. Itu loh. Orang Islam memahami membaca Al-Quran itu adalah yang huruf hijaiyahnya. Kemudian di dalam Al-Quran ada golongan ayat yang harus kita fahami. Yang pertama ayat mutasyabihat. Itu kalau dibaca hanya menjelaskan bacaan huruf hijaiyah. Contoh alif lam. Alif lam mim itu ada berapa huruf? Alif lam mim 3 huruf. Apa artinya? Yang disebut dengan ayat mutasyabihat itu tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mengartikan atau mentakwil ayat itu. Tapi kalau ayat yang disebut dengan ayat mukammat, nah ini yang kita baca yang ada terjemahan untuk memaknai ayat itu. Yang paling detail adalah surah Yusuf ayat 2 tadi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran berbahasa Arab. Apakah orang Arab berbincang-bincangnya menggunakan bahasa Al-Quran? Nah ini yang harus ditelaah. Oh ternyata bukan ya. Jadi bahasa Al-Quran ini Masya Allah gitu loh. Jadi jangan lagi kalian menyimpulkan padahal kalian sendiri tidak tahu. Tajwid itu hukum untuk membaca Al-Quran. Tajwid. Panjang pendeknya
ada istilah ilham, apalagi itu. Ya kalau nggak tahu ya jangan sok tahu. Itu lebih bagusnya kita bahas Bible, kan gitu ya. Bahasa Indonesia kalian yakini sebagai kitab suci, original teksnya nggak kalian pakai. Pada saat ada kesalahan dalam terjemahan, kalian kembalikan ke original. Kalau memang kalian mau mengadakan suatu perbandingan, oke, gunakanlah Bible ini yang berbahasa originalnya. Mungkin kita nggak akan tuh ada terjadi diskusi lintas agama yang kemudian ada nama Allah kalian paksakan menjadi arti daripada theos, kan begitu. Coba itu dulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala dialfabetkan, orang memaknai ayat suci yang ada kalimat Allah, maka kita orang Indonesia faham bahwa oh ayat itu Allah nih, namanya Allah, kita baca Allah, itu nama bukan kata. Nah hal yang semacam ini, maka Bang 19 Mars, Bang Kripto, Verhos, ya kasih bahwa orang Islam tidak menafsirkan atau langsung menyimpulkan seperti kalian. Tapi kita membaca Al-Quran dulu karena kita memahami dalam satu surah, satu huruf kita bacakan di dalam Al-Quran itu bernilai 10 pahala. Itu janji Allah. Maka orang Islam pasti membaca Al-Quran. Untuk apa? Untuk menenangkan diri, bisa pada saat emosi cooling down. Kemudian melatih pernafasan juga supaya hidup lebih sehat. Karena ada tuh Qori itu. Qori tahu ya Qori ya? Yang ada kompetisi Qori internasional. Nah itu yang harus kalian dengarkan. Oh gini ya Islam itu tidak serendah yang aku bayangkan, kan gitu ya. Karena orang Islam itu ada tuntunannya. Di Al-Quran menjelaskan agama Islam itu sendiri. Tapi kalau di Bible, coba ada nggak agama kalian yang disebut dengan Kristen? Coba agama yang seperti apa? Dijelaskan dalam Bible. Kalau Nabi Muhammad SAW memberitakan tentang Islam, dinul Islam, rahmatan lil alamin, kan gitu ya. Terus ada nggak Kristen itu agama yang benar, satu-satunya agama dari Yesus Kristus? Ada nggak? Nah ini kita bicara tentang komprehensif di dalam suatu kitab suci. Disebut dengan kredibilitas atau mungkin keotentikan gitu. Jadi kalau mau diskusi lanjut, mending tentang Bible. Ayo tunjukkan di mana apakah Yesus itu beragama Kristen. Dito, memberitakan otentik tentang itu agama apa, Kristen. Ya, gitu ya. Apa itu otentik? Otentik itu kebenaran, apalagi bahasa sederhananya itu Astagfirullah, kebenaran. definisi otentik saya sudah nganggur. Sudah saya turun. Asli, otentik asli. Oh, cuman kayak begitu doang. 9 Mars. Ini kalau definisi aja udah ngawur-ngawur, nggak berani saya diskusi. Bukan satu ukuran, itu bukan satu ukuran 19. Kabur. Udah itu aja. Kalau mau ngetes tentang kaidah bahasa, definisi dan segala macam, tunjukin dulu kredibilitasmu itu. Bahas tentang definisi, nanti ku tanyain yang tentang eksotoris dan isotoris. Kalian nggak paham, wah malu-maluin nanti sekolah teologi tapi nggak tahu isotoris dan eksotoris. Oke itu aja dulu, lanjut. Yang terlalu tinggi-tinggi lah, yang biasa aja lah. Ya makanya debater Islam itu, Bro Verhos, apa yang kalian mau angkat sebagai tema diskusi, kami siap, itu aja sih. Makanya orang pintar yang kafir pasti akan mu'alaf. Pasti akan mu'alaf. Yang pintar Kalian pasti cari mu'alaf, gitu terjemahan ya. ya. Kalian cari terjemahan Berarti sesuatu aku di yang dalam bodoh ini. Enggak, Verhos cuman waktu aja. Off time aja. Makanya aku nggak mu'alaf karena aku bodoh. Enggak, Iya. cuman sebentar Ya lagi. itu kan ada korelasinya, yaitu 1 Korintus 4:10. Aku bodoh karena Kristus. Iya itulah makanya aku nggak bisa mu'alaf karena aku bodoh. Itu kan. Ya makanya gunakan akal, segenap budi akalmu itu, jangan menghakimi. Itu kan ada tuh perintah ajaran Yesus. Kalau orang yang seperti 19 Mars tadi, ini udah menghakimi.
Definisi otentik aja nggak tahu katanya. Itu menghakimi. Orang Kristen kalau mengikuti ajaran Yesus tidak akan menghakimi orang. Yang terjadi apa? Dialog lintas agama ini banyak mereka menghakimi, menghujat, mengatai Nabi Muhammad tanpa dia tahu Nabi Muhammad siapa. Itu menghakimi. Kalian bukan Kristen sebenarnya, bukan pengikut Yesus. Kalian pengikut iblis. Di mana iblis itu selalu menghakimi, menyebut Yesus itu anak Allah, ya, dan itu kalian ikuti. Yesus anak Allah bukan? Menurut kalian orang anak Allah. Yesus anak Allah. Anak Allah. Yesus anak Allah dan anak manusia. Dan anak manusia. Iblis juga mengatakan hal yang seperti demikian. Apa bedanya? Anak Allah dan anak manusia sama. Dia manusia artinya anak itu kan keluar. Dia keluar dari manusia dan juga keluar dari Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Anak Bapa. Aku keluar dan datang dari perut ibunya Maryam, anak manusia. Nah, gitu. Sekarang kalau setan atau iblis itu Bang Feros, mengatakan, Bang Feros baca surah ke-28 ayat 56. Oh, surah 28. Bang Feros. Yo, baca Al-Quran, baca Al-Quran ini baca Al-Quran. Ya, 28 ya. Baca apa Ya, ini? surah Baca terjemahan 28 Al-Quran. ayat 56. Terjemahan. Terjemahan. Gitu dong. Harus Mana aku nggak dapat bisa baca ilmu Arab. edukatifnya itu loh. Mana aja. Nah, berarti bukan Udah, Al-Quran. 28 jangan debat. Terjemahan bukan aja Al-Quran. 28 ayat 56. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Oke, stop. Jadi Nabi Muhammad tidak dapat ya memberi petunjuk ya kepada Nggak bisa. orang yang dia cintai ya, nggak bisa kan? Tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau Tidak kan? Yang Iya, bisa oke. siapa? Yang bisa siapa? Coba. Tapi bukan yang bisa siapa. tetapi Allah Bro memberi Crypto. petunjuk Bro kepada Crypto. siapa Aku tanya yang dia sama mu, itu kehendaki. petunjuk apa? Poinnya adalah Pada siapa untuk apa? menerima petunjuk. Dia paling Ya, tahu petunjuk tentang apa? orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, petunjuk apa? Coba. jadi Nabi Muhammad nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa, Yang bisa Nabi Allah Muhammad kan? nggak bisa. Ya. Allah. Jangan ikutin Nabi Muhammad, ikutin Allah. Nah, pertanyaannya Yesus bisa nggak memberi petunjuk? Bisa. Yesus Dia adalah bisa jalan nggak? kebenaran dan hidup. Kalau bisa, kenapa Bisa. Judas berkhianat? Kalau bisa, kenapa Judas berkhianat? Coba. Karena di luar kuasa dia. Sudah Di luar ditakdirkan jadi aku, gitu. Kalau bisa, kenapa Judas berkhianat? aku telah memelihara. Berarti dia Ya, tidak aku bisa telah memberi memelihara petunjuk. mereka. Berarti dia tidak bisa memberi petunjuk. Kalau dia bisa memberi petunjuk, maka Judas tidak berkhianat. Ayo kita pakai akal yang benar dan fair aja. Semua nabi itu tidak bisa memberi petunjuk, cuman bisa mengajarkan, menyampaikan Kasih risalah. petunjuk, cuman dia itu kerasukan Nah, iblis. sama, Rasulullah juga menyampaikan petunjuk pada kita, tapi kita mau buat atau tidak itu urusan kita. Sama. Jadi Rasulullah memberi petunjuk itu Tidak artinya dapat ajaran. memberi petunjuk. Tidak dapat memberi petunjuk itu maksudnya di situ Apa yang kau ributin? itu hidayah. Dengar. Ya, tahdi itu hidayah, tapi yang disampaikan oleh Rasulullah adalah risalah, ajaran. Ajaran itu disampaikan, tetapi hidayah itu urusan Allah. Bahkan kepada pamannya sendiri, Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah itu. Abu Thalib, pamannya yang dicintainya itu, yang disayanginya itu tidak masuk ke dalam Islam. Dan wafat dalam keadaan tidak Islam. Itu maknanya. Nah sekarang, apakah Yesus bisa memberi petunjuk? Tidak, buktinya Judas Iskariot jadi pengkhianat. Jadi artinya Kasih free will. maka itu kalau free will itu ada, berarti ayat Izin yang Pak tadi. Dokter. Iya. Karena Judas kerasukan iblis. Diam dulu Feros. Lanjut. Jadi kalau bertanya tentang dalil terjemahan Al-Quran itu kamu simpulkan sendiri, terserah. Tapi kami ya mencoba untuk memberitahukan tentang kebenaran Al-Quran. Kalau tadi yang dikatakan di terjemahan itu Nabi Muhammad tidak memberi petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah hidayah. Itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah utusan. Yang memberi petunjuk itu tetap datanya dari Allah. Qadarullah. Itu iradatnya Allah. Jadi kalau kalian mau sangkal, orang ilmu dalam Islam aja kalian chat. Gak ada sama sekali.
Terus hanya mengandalkan terjemahan kemudian bisa untuk Oh gini Bang Dito. Berarti petunjuk ini hidayah gitu ya. Orang Islam nggak Petunjuk mungkin. ini hidayah gitu ya. Nggak mungkin. Ya Bang Dito, petunjuk ini maksudnya Jadi kalau hidayah mau gitu ya. bahas terjemahan, kau bacakan dulu surah Ali Imran 85 coba. Apa Pak harus mumpung lagi buka terjemahan? Al Imran. Kau baca kencang-kencang. Al Imran itu nomor berapa Imran itu? Surah Ali Imran ayat 85, surah ketiga. Ketiga 85. Sorry. Ya, Surah Ali Imran, ya ketiga. Ketiga Imran. 85. Ya. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini kata siapa ini? Ada di Bible. Barang siapa mencari agama selain Kristen, ada nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada, beda kan? Nggak ada. Makanya kalau bicara tentang agama, kitab suci yang sejalan dengan apa yang disebut dengan agama itu, Islam, ini balance. Iya kan dia di Quran ada begitu, di Kristen nggak ada. Kan nggak sama toh. Apa? Jadi kalau udah dikasih tahu kebenaran, banyak saudara-saudara Firdaus yang kemudian menjadi mu'alaf, itu ya petunjuk dari Allah. Kalau aku kan belum dapat petunjuk. Aku kan belum dapat petunjuk dari Allah. Bukan, tinggal ngomong jujur aja. Aku belum bisa meninggalkan rasanya daging babi. Makanya pertama itu memang betul. Aku belum bisa meninggalkan itu karena masih enak jadi. Jadi kan saya sedikit aja Kang Dito. Ya silakan Pak Dokter. Host ya, kata terjemahan itu punya kelemahan. Bahasa kita tidak mampu menjelaskan setiap kata asing yang mau dia terjemahkan karena jumlah kata-kata yang ada dalam bahasa kita itu minim. Contohnya, di dalam bahasa Arab kata petunjuk itu ada hidayah, dalalah, irsad, bayan, ihtida, nur, ya kan? Jadi ada 6 kata yang dipilih ya. 5 itu kata yang langsung berarti petunjuk, yang 1 nur berarti metafora ya. Petunjuk dalam arti kata metafora. Sekarang saya ambil contoh sederhana. Bukan saya mau bahas soal kata-kata. Ya. Saya mau tanya, petunjuk arah dalam bahasa Arab itu dalalah, bukan bukan hidayah. Ya. Tunjukkanlah jalan yang benar itu ihdinas syiratal mustaqim itu bukan minta tunjuk jalan menuju ke satu tempat, bukan. Ya. Artinya berbeda antara dalalah ya, menunjukkan jalan dengan petunjuk yang dimaksud tentang petunjuk keagamaan. Lalu irsyad itu bimbingan, pengarahan. Nah, beda. Siapa yang menjadi pembimbing disebut mursyid. Mursyidnya zikir, dia melakukan pembimbingan terhadap orang-orang yang melakukan zikir. Ini contoh. Jadi di dalam Islam kata petunjuk dalam bahasa Arab ya, kata petunjuk itu aja ada beberapa ya. Di dalam Al-Qur'an aja contohnya irsadun nasi ilal al-haq, ya kan? Ada, ya kan? Artinya membimbing manusia menuju kebenaran, ya. Dan di dalam kalau kita tengok tulisannya nanti itu petunjuk juga, memberi petunjuk pada manusia kepada kebenaran. Gimana di terjemahan? Karena terjemahan itu menggunakan kata-kata yang sama aja untuk kata-kata irsad, kata-kata dalalah tadi, kata-kata jaya, bayan, sama-sama dikatakan petunjuk juga di situ terjemahan. Walaupun dalam penggunaan bahasa Arabnya dia beda-beda. Jadi itu dia yang membuat orang-orang yang tidak paham bahasa Arab terjebak ketika menerjemahkan Al-Quran tanpa pengetahuan bahasa Arab yang mumpuni. Demikian saudaraku, bukan melarang kalian membaca terjemahan, enggak. Ya, artinya perlu pengetahuan yang jauh lebih luas dari sekedar menganggap itu sudah selesai. Ya, demikian saudaraku.
Kang Dito. Iya. Jadi Iya. di Al-Quran juga kalau Verhos baca terjemahan surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin. Ya, di situ pagar yang tidak bisa kami terjal untuk memaksa orang kafir itu memeluk agama Islam. Itu korelasi yang tadi kamu tunjukkan tentang bahwa Nabi Muhammad itu tidaklah memberi petunjuk kepada orang terdekatnya. Jadi kalau ada ayat suci mengatakan sebagai batasan la ikraha fiddin, bentuk daripada toleransi yang paling besar yang di kehidupan sosial di Indonesia itu terjadi, Feroz. Ya, bahkan kaum mu'alafan, orang-orang yang kemudian beriman tidak pernah merasa ada tendensi saya dipaksa untuk masuk Islam, enggak ada. Ya, dan itu lagi digoreng sama debater-debater Kristen bahwa orang Arab itu dipaksa. Ini luar biasa pembodohan publiknya. Jadi Bang Feroz tahu saya, ya kan? Saya tahu Bang Feroz, saudara-saudaranya, bahkan adiknya yang sudah mu'alaf. Yaitu bagi kalian, itu kehidupan keluarga kalian. Di dalam Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Kemudian ada ayat surat khusus di dalam Al-Quran namanya surah Al-Kafirun, untuk orang kafir. Lakum dinukum waliyadin, ini khusus untuk yang memang bagimu agamamu yang tidak ada melibatkan keislam-islaman. Poinnya ada di situ saja. Bagi kalian yang mau ada feedback tentang toleransinya orang Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 256 tadi, la ikraha fiddin, bisa nggak kalian itu tanpa menjadi seperti keislam-islaman? Supaya apa? Surah Al-Kafirun memang buat kalian. Lakum dinukum waliyadin. Jangan masukkan nama Allah, kemudian Nabi, kemudian hakikat itu kalau nggak salah ya, serapan-serapan yang ada dalam bahasa Arab masuk ke dalam terjemahan itu menjadi anti toler. Poinnya ada di situ. Mari kita bicara dengan renungan yang mendalam. Jadi bukan hanya bercoap-coap seperti orang yang kejang-kejang karena dibahas agamanya, kemudian panik tantrum. Mari kita sambil merenung di pagi hari ini, hari Minggu, sebagaimana kalian mendengarkan khutbah hari Minggu di dalam gereja. Untuk kalian renungkan, oh orang Islam itu ternyata tidak memaksakan agamanya untuk kita. Ada ayatnya, la ikraha fiddin. Ada ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Kalau kita nggak pakai nama Allah. Membuka Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagi kita berdua, Islam dan Kristen, sama menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Loh, orang melihat Bible, membaca, loh kok sama ya? Dibaca lagi, Yesaya udah mulai belok dia. Minjem bulu cukur, minjem pisau cukur. Masa ada Tuhan pinjam bulu cukur? Nah itu kan, ini belok loh, padahal sama-sama di perjanjian lama. Kemudian dikatakan lagi, katanya Tuhan itu gelar. Definisi Tuhan itu gelar, kaidah bahasa KBBI. Tuhan itu sesembahan. Begitu kita membaca Yesaya 42 nomor 8, aku ini Tuhan, itulah namaku. Namanya siapa? Tuhan kan? Itu terjemahan, kelemahan terjemahan seperti itu. Itu ya, terus Pak Kripto, orang cerdas ya, kalau mendapatkan masukan seperti ini, dia akan merenung. Tapi orang bodoh, apa yang terjadi? Kalau orang bodoh yang mendengarkan seperti ini, tersinggung.
Ya, mari kita kaji masing-masing sifat kodrat sebagai manusia ini pada saat ada season dialog seperti ini. Jangan mengegokan orang yang di bawah-bawah ini yang selalu tapping ini bodoh berarti ya. Gampang tersinggung itu dia. Kalau diberitahukan kebenaran, itu konteksnya Pak Verhos. Mari kita menjadi pendengar yang memberikan feedback yang positif. Pada saat ada seseorang diberitahukan tentang kebenaran, orang cerdas itu akan merenung. Orang bodoh, dia akan tersinggung. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i, mazhab orang-orang Islam terbesar di Indonesia. Beliau mengatakan seperti itu untuk apa? Untuk islah. Ya, tak pikir gitu aja. Kalau mau ada yang diskusi, ya agak temponya dinaikin, silakan naik teman-teman. Saya serahkan kepada saudara saya, Akhi Apologet Muda. Beliau nggak tidur kayaknya. Senggol dikit dong. Baik, saya izin dulu. Mute, lanjut. Kemana Kang Dito? Mute Pak Dokter. Lagi ngopi. Ya, saya juga nih. Siapa nih? Pak Kripto. Gimana Pak Kripto? Mana? Tapi Pak Kripto ini enak, dia cerdas dia, Kang Dito. Iya benar kok. Saya bukan ngumbang-ngumbang. Maksudnya bukan soal keimanan ini, bukan soal iman tuh bab lain lagi. Silakan beriman kepada agama yang dikehendaki untuk diimani. Itu juga pilihan barangkali. Tapi soal memahami dengan akal dan kecerdasan itu penting sekali saya pikir, dan Pak Kripto ada itu. Verhos ada juga. Lanjut saudaraku. Silakan. Silakan Pak Kristo, tanya aja. Ini ada Akhi Yunus, Apologet Muda, yang buat kabur semalam, siapa namanya itu? Ya, setiap kita ya mau imannya beda ya, tapi yang penting mau belajar ya. Belajar yang tekun ya. Jangan belajar dengan emosi, belajar dengan akal. Di dalam surat 39 itu ayat 18 di Al-Quran juga bagus ya. Dengar, kemudian ikuti dan pilih di antaranya makna yang terbaik buat yang membaca dan buat orang lain. Nah, jangan mau menang sendiri. Oh, untuk saya bagus, untuk orangnya nggak bagus. Umbar, menghujat. Jadi itu namanya ulul albab, orang yang cerdas. Gitu. Itu setuju saya dengan 73918. Betul. Jadi alladzina yasma'una ya kan al-qaula wa yatabi'una ahsan. Ulaika alladzina ladahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mendengar perkataan, dalam hal ini maksudnya Al-Qur'an, lalu mengikuti apa yang terbaik darinya. Mereka itulah yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Iya, terbaik di antaranya. Ya, darinya ya. Dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Dari di antaranya. Nah, betul. Jadi sekarang di dalam Islam, Pak Kripto, yang terbaik itu kita urut berdasarkan apa tunjuk ajar Rasulullah SAW tentang ayat ini. Jadi misalnya ada satu ayat, ya. Ayat itu apa yang dilakukan Rasulullah tentang ayat ini? Karena Rasulullah itulah akhlak Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah. Jadi penjawantahan, implementasi, perwujudan seluruh ayat-ayat Al-Quran itu ada dalam akhlaknya Rasulullah. Maka itu kita menjadikan Rasulullah sebagai rujukan. Maka pilihan terbaik itu adalah setelah membaca ayat Al-Quran, melihat tunjuk ajar Rasulullah.
Tunjuk ajar itu kita sebut sunnah, ya, as-sunnah wal al-hadis, ya, sunnah dan hadis. Maka kita lihat dua perkara ini. Apa perbuatan Rasulullah, apa perkataan Rasulullah tentang ayat yang menyangkut ayat ini. Maka itu muncullah ulama tafsir yang menuliskan hadis-hadis atau kisah-kisah yang berhubungan tentang ayat ini, baik asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Maka itu yang dimaksud yang terbaik. Setelah itu baru pemahamannya itu berlanjut, ya, sampai ke tingkat pemahaman yang datang dari diri kita sendiri yang disebut ijtihad. Ya, ijtihad itu adalah ketika kita melihat membawa ayat Al-Qur'an, tapi ketika ayat itu mau diimplementasikan di satu tempat tidak bisa dikarenakan kondisi zaman dan sebagainya, tidak memuat tentang ayat itu. Lalu kita berijtihad dengan ayat itu. Nah, ini contohnya, ya. Jadi berijtihad dengan ayat itu diawali dengan melihat dulu apa tindakan Rasulullah. Ya, setelah kita lihat tindakan Rasulullah, maka kita melakukan ijtihad. Ya, ijtihad itu bisa kita lakukan kalau tidak ada orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita. Karena ada kaidah fasalu alal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang lebih tahu darimu tentang perkara yang engkau tidak lebih tahu, kira-kira begitulah, ya. Sekarang kalau setelah sampai kita pada posisi ijtihad, maka kita harus pastikan kita tidak punya lagi orang untuk bertanya yang lebih tahu dari kita. Itu kaidahnya dalam Quran. Demikian Pak Kripto. Saya setuju. Tapi kalau saya anggap Pak Kripto, jadi di dalam Pak Kripto Kristen, lebih tahu nih, kan? Kalau saya anggap nih Pak Kripto lebih tahu nih, maka saya nggak mengambil keputusan, nggak berijtihad. Saya tanya dulu Pak Kripto, ini kalau gini-gini gimana? Oh gini Pak Kamal. Oh oke. Nah, kira begitu. Itu juga. Lanjut. betul. Jadi begini, di dalam Kristen, Yesus berkata, aku memberi perintah baru kepadamu. Kamu harus saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu. Kalau di dalam Yudaisme itu mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi tolok ukurnya tuh diri sendiri. Tapi di dalam kekristenan suri tauladan seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz, suri tauladan dari Nabi Muhammad, ya kan? Jadi Yesus mengatakan sebagaimana aku mengasihi kamu. Nah, setelah itu tidak ada lagi jalan untuk mengikuti penjelasan dari suri tauladan Yesus, ya ijtihad, ya do your best, ya kan? Karena zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu menyembah itu kening ditaruh di atas bumi itu biasa. Tetapi sekarang di istana negara nggak ada menyembah. Hanya di dalam Islam tuh hanya di masjid atau lagi sholat. Tapi kalau di dalam kenegaraan, walaupun kepala negara berkumpul di Arab, nggak ada satu sama lain menyembah dengan kening di bawah di atas tanah gitu loh. Jadi udah zaman berlalu itu. Tapi menyembah itu adalah suatu bentuk penghormatan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembah Bani Het waktu dia mencari tanah buat menguburkan istrinya. Musa juga menyembah mertuanya. Tapi sekarang udah nggak berlaku cara-cara begitu kecuali dalam Islam, yaitu ketika bersolat baik di masjid maupun di rumah. Ya kan Bang? Jadi itu kita harus menyesuaikan dengan zaman modern ini gitu. Maknanya yang penting. Itulah, terima kasih. Terus saya Bang Verhos tidur, Bang Verhos. Verhos, ya Allah, Verhos ini. Verhos. Dua natur. Kasihan dia. Ayo dua natur ya. Ayo dua natur ya. Ayo dua natur ya. Iya, satunya nonton saja. Satunya nonton. Didengar nggak tadi? Enggak. Lo kan nggak didengarkan. Makasih Bang Cyber. Itu kan gimana mau diskusi nggak didengar? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kripto, ya kan? Sekalipun kita beda keimanan, ada beberapa pemahaman yang kita bisa sama itu, ya. Artinya ketika kita bicara pada sisi ilmiah, sebenarnya kita punya
punya baseline yang sama, ya, baseline yang sama. Cuman sekarang stressing point-nya di mana kita menekankan konsep-konsep berpikir di antara perbedaan di antara kedua agama ini, justru pada hakikatnya ada pada ketuhanan. Tapi kalau cara ilmiah berpikirnya, cara memahaminya lebih kurang sama ya. Karena mustahil. Kenapa saya bilang sama? Karena memang ini pada hakikatnya agama yang datang dari Rabb yang sama, dari Allah yang sama. Hanya saja adanya bias-bias yang terjadi karena faktor sejarah, faktor politik, ya, kondisi ketika saat itu. Tapi pada hakikatnya ini agama datang dari Rabb yang sama, ya. Tuhan yang sama yang mengutus Rasulullah Muhammad, Tuhan yang sama yang mengutus Yesus alaihissalam, Tuhan yang sama yang mengutus Moses alaihissalam, sama, ya. Bukan Tuhan yang berbeda-beda. Masalahnya, ya, missing link-nya, jembatannya itu terputus ketika sampai di kekristenan. Di mana kekristenan memutusnya? Ketika muncul konsep Trinitas dan penebusan dosa. Dua perkara ini aja. Kami di dalam Islam, Yesus mau dibilang juru selamat, kami 100% terima. Mau disebut Nabi Agung, memang Yesus masuk dalam ulul azmi, ya kan? Mau disebut orang suci, kami setuju. Mau disebut tidak berdosa, kami terima. Tapi ketika sebutan itu masuk ke kata Tuhan dan masuk ke kata menebus dosa dengan penyalipan, disitulah terjadi perbedaan kita. Nah, jadi ketika kita bicara bahagian yang berbeda ini, semestinya kita lebih cerdas dan lebih mau menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Ya, prinsip ilmiah yang saya maksud, apakah logis? Apakah logis dosa orang banyak ditebus oleh Tuhan sendiri? Itu contoh-contohnya, contoh-contoh yang saya maksud pakai prinsip akal dalam hal ini. Karena di sini kita berbeda. Ketika kita berbeda, kita tidak bisa lagi membuka teks kitab suci yang sama. Teks kitab suci itu justru akan jadi pertentangan antara kita. Maka kita masuk ke dalam konsep ilmiah. Konsep ilmiah inilah yang menjadi dasar kita berpikir. Perbedaan ini bisa kita satukan atau tidak. Kalau tidak bisa kita satukan pun tidak ada masalah. Masing-masing silakan beriman dengan imannya. Tapi itulah gunanya diskusi. Diskusi itu justru mendekatkan kita karena mendekatnya pikiran, ya. Bukan mendekatnya fisik, tapi pikiran kita saling mendekat. Oh, ternyata mereka punya pemahaman gini. Ya udah, itulah iman mereka. Sampai di titik itu. Hari ini kita membangun toleransi itu berdasarkan pembiaran. Alah, biarin aja itu Kristen. Kayak gitu, kayak orang gila dia. Itu kan prinsip orang-orang memandang toleransi dalam bentuk yang sangat rendah. Tapi semestinya toleransi itu dibangun atas dasar pengertian. Ya, memang Kristen itu udah dijelaskan sampai di titik ini mereka tidak bisa terima. Karena ini sisi-sisi yang disebut keimanan mereka. Kalau mereka tinggalkan itu, mereka bukan Kristen lagi. Nah, sekarang yang saya maksud itu bagian panjang kalam, ya, artinya bahwa yang berbeda antara Islam, Kristen, dan Yahudi itu dua perkara, Trinitas dan penyalipan. Kalau tidak, sebenarnya tidak ada perbedaan. Oh, Yesus sendiri mau mengekalkan hukum Taurat dan sebaliknya, ya. Ketika kita melihat fakta di lapangan, orang-orang Kristen meninggalkan hukum-hukum Taurat sebagaimana pada hakikatnya menentang keinginan Yesus untuk mengekalkan hukum Taurat. Demikian saudaraku, saya terpaksa mengundurkan diri nih. Bisa dilanjutkan sama Kang Dito, Masya Allah beliau dengan apologit muda itu saya tahu betul kapasitas ilmunya. Terima kasih Bang Muhammad. Ya. Lanjutkan. Silakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Minggu. Jadi begini, kalau Kristen di Kristen menuhankan Yesus itu sebetulnya bukan Kristen yang dimaksud oleh Yesus, ya. Jadi itu belum mencapai pengertian tentang siapa Yesus itu. Jadi seperti saya tidak menuhankan Yesus, tidak perlu masuk Islam, ya. Dan memang di dalam Bible itu tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan, ya, sejelas-jelasnya bahwa Yesus itu Bapa, ya, nggak ada. Jadi
Kristen yang betul adalah tidak menuhankan Yesus. Dan di dalam konsep penebusan dosa, ya penebusan itu ya seperti penggadaian. Jadi Yesus itu waktu ditangkap subuh-subuh dia bilang, lepaskanlah mereka, biar saya aja ada yang dihukum, biar saja saya yang masuk ke pengadilan. Sebetulnya yang ditangkap itu semuanya, murid-muridnya pada kabur, ya. Tapi Kayafas bilang kalau semuanya ditangkap, habislah bangsa ini. Cuma sedikit, waktu itu cuma sedikit. Sekarang aja 15 juta. Jadi Yudaisme itu, di situ Yesus menerangkan bahwa biar saya yang menggantikan mereka, udah lepaskanlah mereka, begitu. Jadi bukannya kripto yang tahun 2024 bikin dosa terus saya melihat salib terus saya merasa wah saya sudah ditebus. Tidak. Saya harus bertobat dan tidak melakukan lagi kalau saya sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan, begitu. Tetapi kalau saya berdosa dalam arti keagamaan, dosa itu kan pelanggaran hukum keagamaan. Tapi kalau melanggar hukum negara, menipu, ya kan, membunuh orang, ya kan, merampok, itu juga pelanggaran terhadap hukum negara. Hukum ya harus masuk ke pengadilan. Sama di Vatikan, di Roma juga bukan dilakukan hukum Kristen, ya tetap dibawa ke pengadilan dihukum. Kalau di Persia, Iran sekarang, ya itu yang ada hukum Islam, bukan hukum negara, gitu. Tetap diadili. Kalau di dalam hukum ketuhanan, ya di Yudaisme itu kalau sudah dihukum mati, bebas dia. Tidak ada hari pengadilan nanti. Kalau di dalam Yudaisme ya, tidak ada hari pengadilan. Karena udah selesai, dosanya sudah selesai, dibayar dengan kematian. Tapi kalau di Kristen ada namanya hari pengadilan. Di dalam Yudaisme coba baca deh perjanjian lama, nggak ada istilah setelah mati masuk surga atau ke neraka, ya. Adanya dunia orang mati, ya. Itu dunia orang mati. Tapi nggak ada konsep kekristenan tuh masuk surga neraka. Sebetulnya Kristen juga Yesus bilang tinggallah di dalam aku, ya bukan tinggal di sorga. Kalau saya Kristen tidak mengharapkan surga atau takut kepada neraka. Saya kalau mati maunya sih tinggal di dalam Yesus. Nah, Yesus di mana ya saya dengan dia. Gitu loh. Nggak ada pikiran saya surga. Surga apa sih ya? Makanya di dalam Islam itu Allah itu tidak ada di surga, di atas aras. Karena apa? Takut kalau nanti dibilang Allah itu maha besar, surga maha besar. Jadi ada dua maha besar. Karena apa? Allah bisa menempati suatu tempat yang namanya surga. Berarti kan ada dua yang sifatnya maha besar. Kalau badan orang extra large ya, pajunya kan extra large. Berarti ada dua extra large. Nah itu bertentangan dengan sifat Allah. Jadi dikatakan di atas aras, di luar waktu dan tempat. Nah itu benar. Sama juga di dalam kekristenan, Bapa itu bukan di dalam surga. Surga itu di dalam kekristenan itu Uranos. Ya. Di langit. Yesus diangkat ke surga, diangkat ke langit Uranos. Bukannya tempat gitu loh. Ya, gitu. Di tempat yang disediakan oleh Bapakku ada tempat gitu. Makhluk itu ada tempat. Allah atau Bapa atau Yehova mengklaim dia tidak mempunyai tempat dan waktu. Dia bebas, tidak terikat waktu dan tempat. Nah itu. Itu kalau saya belajar, makanya belajar. Belajar Islam, belajar Yudaisme, perjanjian lama, belajar kekristenan. Nanti di tengah-tengah itu kamu bisa dapat hikmat. Oh begitu. Jadi nggak terlalu fanatik. Bisa membedakan. Ini beda dengan itu. Ya tinggal kamu mau pilih suka mana. Gitu. Ya terima kasih. Lanjut. Bang Yunus monitor. Bang Yunus. Bang Yunus.
Udah ngantuk semua. Yunus, Kang Dito, Ngantuk semua. Kang Dit, enggak, gantian sih tadi. Kang Dito, oh masih di kamar mandi sebentar ya. Kang Dito masih di kamar mandi. Tunggu Pak Kripto ya. Sebentar ya. Bentar saya rapiin dulu ininya. Oke. Kang gitu aja dulu. Siapa yang ngambil multi nih ya? Saya jawab nih, ruh Pak Kripto setelah jasadnya mati gimana tuh? Tanya si SHWYA. Ya saya bukan ruh ya. Coba. Nah, itu jiwa, bukannya ruh. Ruh itu pneuma. Pneuma itu semacam tenaga hidup yang ditiupkan ke tanah menjadi manusia. Dari tanah menjadi manusia. Kalau saya mati, jiwa. Jiwanya tetap hidup, ruhnya dicabut, sehingga tanah itu kembali ke tanah, badannya kembali ke tanah. Nah, jiwa saya kemana? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Saya cari-cari ayatnya enggak ada yang tahu. Surga kan Uranus. Pokoknya kalau apa yang kita tabur itu yang kita tuai lah. Kalau ditaburnya jelek ya menuainya jelek. Ya itu aja. Tapi apa yang dituai sesuai dengan apa yang ditabur. Kalau ditabur 1 kilo, ya hukumannya 1 kilo. Kalau jelek ya nggak selama-lamanya. Masa orang curi ayam 1 keranjang terus hukumannya seumur selama-lamanya, kan itu juga nggak cerdas namanya. Itu. Oke, saya udah ready. Tadi istri saya itu yang pegang. Gimana? Pak Kripto. Ya. Jadi Pak Kripto Ya, tidak menganggap itu Tuhan gitu ya. Apa? Yesus bukan Tuhan ya. Terus apa bedanya Tadi saya dengan bilang. kita Islam? Ya sama lah utusan. Ya orang Kalau Muslim kan bilang Yesus itu utusan kalau juga, secara- Nabi Iya. juga. Kalau secara keyakinan Pak Kripto menganggap bahwa sama, maka kita harus berdialog lebih intens ya. Kita bahas tentang Al-Quran dan tafsiran. Bagaimana pastinya orang-orang yang meyakini Yesus bukan Tuhan pasti memiliki persamaan bahwa persepsi itu sebelum Yesus itu ada di Bible disebutnya Isa Al-Masih, betul ya Pak ya? Bukan, salah. Jadi begini, perbedaan Islam dengan Kristen, Yesus itu bagi Islam itu adalah Isa. Tetapi bagi Kristen Yesus bukan Isa. Yesus tetap Yesus. Jadi jelasnya waktu disalib itu menurut Islam dia karena terlalu baik. Maka Tuhannya Yesus itu menyelamatkan dia supaya tidak tersalib, dan tersalib orang yang betul-betul jahat. Ya kan, diserupakan. Kalau itu konsep Islam, dan Yesus diangkat ke surga. Dia tidak mengalami kematian. Nah, Ya, Kristen berarti lain lagi. Kalau saya kan Kristen. Ya, ada 2 poin yang kita coba bahas dan bedah ya. Yang pertama oknum atau beda nama, itu dulu. Nabi Isa alaihissalam di Bible manapun sebelum terbitan tahun 2000 ya 2011 tepatnya, di Indonesia tidak ada satupun yang mengenal disebut Yesus, tetapi Isa Al-Masih. Itu poin fakta ya, kebenaran historical. Kemudian di Indonesia juga saya rasa Pak juga punya lah kalender dulu disebutkan kenaikan Isa Al-Masih, betul ya? Nah, kalau saya boleh bertanya, Bapak sekarang memisahkan keduanya, padahal hanya nama yang berbeda. Nama Yesus ini masuk ke dalam Bible tahun kapan, Pak? Dan dari mana? Sementara faktanya masih terdapat di
Jakarta Selatan itu Gereja Isa Al-Masih. Jadi zaman Belanda itu ya itu kan diterjemahkan ya. Jadi yang menerjemahkan itu juga ada seorang Muslim. Nah, kemudian beberapa orang di antara setuju menggunakan kata Allah ya kan, Isa Al-Masih begitu. Jadi berangsur-angsur sampai sekarang terjadi perubahan makna dan perubahan interest ya, bahwa jangan pakai Isa Al-Masih, itu punyanya Islam ya, Yesus saja. Nah, dari Islam bilang ada pencurian nama. Iya kan, Allah disebutnya Allah walaupun maknanya dibedakan. Di Wikipedia Allah ada di situ. Wikipedia kan internasional. Ya kan, di Strong Concordance ya, Allah itu bukannya Tuhannya Islam, tetapi adalah kutukan. Ya kan, beda kan? Coba buka Strong Concordance. Jadi sekarang yang penting itu ya, kita tuh memuliakan siapa? Kalau Kristen kan Yesus yang disalib. Namanya Yehosua, Yasua, pakai J bahasa Inggris Jesus, bahasa Indonesia pakai Y. Itu buat saya nggak penting. Yang penting itu peristiwanya, dia disalib bukan. Kalau bukan disalib berarti Isa. Udah, itu Islam. Sekarang mana yang benar? Ya menurut saya ya yang permulaan yang benar, berita yang benar. Kemudian Quran kata apa yang permulaan itu sudah rusak. Dan kami menyempurnakannya. Begitu. Yang asli itu udah rusak. Ya kami menyempurnakan. Dan apa yang kami sampaikan itu tidak akan rusak-rusak lagi. Itu kan klaim sepihak. Ya udahlah, saya ikutin apa adanya, yang pertama lah saya ikutin gitu loh. Risikonya saya tanggung sendiri. Gitu. Oke, berarti ke fundamentalnya tetap mengimani bahwa Bible itu kitab suci kan gitu, Pak. Tapi saya mau tanya sama Pak Kripto. Istilah kanon itu kan penstandatan ya, bahwa dijadikan menjadi kitab suci yang dianggap wahyu, itu kanonika. Itu tahun berapa, pelopornya siapa, dan seperti apa metodenya untuk menjadikan kitab kanoni ini sampai sekarang dipegang? Saya nggak terlalu ngikutin ya, itu terbitan ya kan. Saya penting isinya gitu. Maka ya, gitu kalau loh. memang isinya saja, Pak, maka ya isi Kalau dari Bible yang saat sekarang ini, kan ada Alkitab ya. Pada mulanya kan begitu, Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya kitab yang lama kan Allah ya kan. Sekarang udah Elohim. Ya baguslah. Ya ganti-gantiin aja udah, menurut saya ya. Ke asli Yunaninya aja. Jadi Allah diganti Elohim, ya kan? Rasul diganti Apostolos gitu. Kan enak. Jadi kita lebih cerdas, orang Kristen tuh lebih ngerti dan mau belajar lagi. Kalau enggak dia anggap dia ribut. Allah kan sebelum Arab Kristen sudah kenal Allah, bla bla bla. Enggak ada gunanya deh ribut-ribut begitu. Kembaliin aja deh kalau misalnya dikatakan semua itu mencuri, ya balikin aja, kita pakai Elohim gitu. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya kan, kalau perlu Elohim itu Strong Concordance apa. Jadi kita lebih cerdas, ini. Ya kan, gitu. ya setuju sih Pak Kripto, setuju untuk hal itu. Yang menjadi substantif ya, poin yang harus mau nggak mau setiap orang yang beragama ini mengkaji kitab sucinya. Itu yang saya sampaikan mengenai kanonik. Lawan dari kanonik ini atau sinonimnya, antonimnya adalah apokrif. Tetapi makna apokrif banyak diisukan sebagai kitab palsu. Padahal itu apokrif itu yang disembunyikan atau yang tidak dikanon disebutnya apokrif. Tapi yang kita mau dasari di sini dalam ranah publik ini, menyampaikan kepada semua teman-teman Kristen maupun yang Muslim, kalau ada penstandartan kitab suci dianggap suci ini, ternyata hanya manusia yang memilah dan memilih
kredibilitas atau keotentikan itu ke siapa? Tuhan atau manusia? Kalau manusia, jelas kodratnya manusia itu salah, dosa, lupa, khilaf. Kan gitu, otoritatifnya. Nah, sekarang kalau merujuk ke sana, fakta sejarah mengatakan tahun 381 itu masa pengkanonan. Mana-mana yang dianggap sebagai wahyu dan sejalan dengan teologinya. Kan gitu? Jadi kalau itu yang menjadi dasar, kemudian saat ini itu dilupakan, hanya sebagai isinya saja yang digunakan, maka isi yang tadi itu akan menjadi kosong kalau poinnya ternyata ada manusia terdahulu. Ini menstandarkan, oh ini lo wahyu, yang ini Markus, Lukas, Matius, Yohanes, surat-surat Paulus, ini wahyu, ini Alkitab, kitab suci. Terus yang apokrifa apa? Apakah bukan kitab suci? Kan gitu. Nah ini kan manusia, kita-kita sendiri, maksudnya kodrat manusia mana yang memiliki otoritas bahwa mempersembahkan ini yang dari Tuhan. Kan gitu. Kalau kita bicara mengenai kredibilitas kitab suci. Sehingga apa? Begitu diterjemahkan, itu pun revisi-revisinya sudah berubah dari makna aslinya. Terjemahan nih. Yang tetap adalah originalnya. Nah sekarang originalnya ini yang menulis siapa itu pun perlu dikaji lagi. Manuskrip tertua yaitu Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Selain itu apakah ada yang diceritakan oleh yang ditulis oleh blog-blog atau mungkin situs-situs kekristenan, Biblika atau mungkin yang lain? Apakah mereka mengatakan bahwa abad kedua itu sudah ada manuskrip? Atau di zaman Yesus itu sudah ada manuskrip yang ditulis oleh murid-murid? Itu kenapa nggak diambil sebagai rujukan untuk pencarian? Tetapi seperti itu di skip, kemudian yang ada sekarang ya ini yang kita miliki, itu kita imani. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, kalau kita sepakati dulu ya Pak ya, orang terdahulu juga pastinya banyak salah, banyak kekurangan. Nah ini ada kitab suci orang lain, agama Islam namanya. Ini yang keotentikannya, kredibilitasnya itu tidak diragukan lagi. Bahkan Al-Quran itu mengatakan, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu bukan karangan manusia. Itu poinnya. Nah, kalau memang kita samakan dulu persepsi bahwa satu-satunya perempuan perawan yang melahirkan seorang manusia itu namanya Maryam. Bahasa Koine Greek, Maria yang diterjemahkan, leksikonnya itu berbunyi Maryam, bukan Maria, Maryam. Itu satu poin. Kemudian Nabi Zakaria disebutkan di dalam Bible, itu juga Zakaria. Zakaria ini pamannya Bunda Maria. Ini cerita yang sama, tetapi hanya nama yang dibedakan. Nah, poin kita tunjukkan dulu Pak. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu pernah menyampaikan, dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 27. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah lah Pak Kristo ya, Pak Kripto ya. Surah Al-Hadid saya baca dulu. Ini untuk orang-orang Islam, mudah-mudahan mempertebal imannya juga ya teman-teman. Ini pernah saya kaji juga. Surah Al-Hadid ini bahwa Nabi Isa alaihissalam menceritakan pada saat zaman itu tentang ada raja yang membuat agama dan sebagian dari umatnya itu mengikuti agama raja itu, dan pengikut yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam itu mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hadid atau surah 57 ayatnya yang ke-27. Kita baca dari tafsir Jalalain untuk memaknai ayat suci Al-Qur'annya. Ini merinding Pak, bagi orang-orang mu'alaf itu setelah mendapatkan kebenaran, ini Masya Allah luar biasa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Summa faqaina ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibnu Maryam wa atainahu
inzila waj'alna fi qulubil ladzi attaba'u wa aftau wa rahmah wa rahbaniyatan an tad'uha ma katabnaha alaihim illa abtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha wa atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasyiqun. Kemudian kami susulkan rasul-rasul, kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan Isa putra Maryam, dan kami memberikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka mengadakan Rabbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir pun, tafsir Jalalain dulu ya. Tafsir Jalalain. Oke. Di sini yakni mereka tidak memelihara apa yang mereka wajibkan atas diri mereka dan pemeliharaan yang semestinya. Ini mengandung celaan terhadap mereka dipandang dari dua segi. Pertama, karena mereka telah mengadakan suatu peraturan di dalam agama Allah, padahal Allah tidak memerintahkan. Kedua, karena mereka tidak mengajarkan apa yang mereka wajibkan atas diri mereka, yang mereka anggap sebagai amal taqarrub yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Ini masih Ibnu Katsir. Mungkin ada yang bisa langsung dapat tafsir Jalalainnya. Ini terdapat bahwa Nabi Muhammad SAW itu dimention di dalam tafsir ini. Bagaimana mereka yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini panjang banget ini Ibnu Katsir. Oke, ini Jalalain. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti rasa santun dan kasih sayang dan kerabaniahan, yakni tidak mau kawin dan hidup membaktikan diri di dalam gereja-gereja yang mereka adakan oleh diri mereka sendiri, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka. Kami tidak memerintahkan hal itu kepada mereka, tetapi melainkan mereka mengejarkannya untuk mencari keridhaan demi mencari kerelaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Kebanyakan di antara mereka meninggalkannya dan kafir kepada agama Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka memasuki agama raja mereka. Akan tetapi masih banyak pula di antara mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, lalu mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Itu tafsir Jalalain ya. Bang Kripto, poinnya adalah digambarkan pada saat itu tentang aturan dalam ajaran beragamanya Nabi Isa alaihissalam. Itu mereka mengadakan peraturan sendiri, yaitu tentang tidak kawin. Nah, kemudian korelasinya dengan di zaman kita ini, banyak orang yang memperselisihkan apakah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu kawin, kan gitu ya. Kalau dikatakan di dalam Bible, tunjukkan satu dalil kalau Yesus kami itu kawin, ternyata ada. Nah, kemarin tuh debatnya Aki Yunus ini luar. Kita bawakan lagi. Kita Wahyu pasal 19 nomor 7.
Orang Kristen pasti paham dengan anak domba, ya. Anak domba itu korban penyaliban atau korban penembusan dosa, dan itu disebutnya Yesus. Pada saat kita membaca di kitab Wahyu pasal 19 nomor 7, itu dikatakan perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin Yesus. Nah, kemudian dikatakan ada pengantinnya sudah siap sedia. Pengantinnya itu loh siapa? Jadi ini yang akan menjadi kontradiktif pemahaman keimanan. Kalau dikatakan di dalam surah Al-Hadid tadi, ya, mereka mengada-ngadakan peraturan bahwa Yesus itu tidak kawin, Nabi Isa alaihissalam itu tidak kawin, ya. Kemudian di Bible, yang keimanan teman-teman semua mengatakan bahwa Yesus itu tidak kawin, ternyata ada. Yesus itu kawin. Loh, konteksnya itu kan di surga. Ya, poinnya kan ada dalil bahwa Yesus kawin gitu ya. Ini yang arahnya adalah substantif bagaimana pengetahuan para kristolog. Iya. Pengetahuan para kristolog itu bisa mencari, mempersembahkan dalil-dalil, bukan mempelajari, tapi membaca. Ada keilmuan yang disebut dengan kristologi. Kristologi itu apakah diajarkan di teman-teman kekristenan? I don't think so. Mungkin tidak. Karena kristologi penyebutan hanya orang-orang di luar Kristen yang mempelajari penempatan status di mana letak Yesus itu ditempatkan. Dia utusan atau dia itu Tuhan. Itu kristologi. Tapi kalau Islamologi, mungkin ini remes atau menjadi perbandingan. Kalau kami Kristen dijadikan suatu pedoman keilmuan disebutnya kristologi, kami buat Islamologi, kan gitu ya. Jadi Islamologi itu pemaksaan bahwa tentang ajaran Islam disebutnya Islamologi dalam kaidah bahasa orang-orang di luar Islam. Karena orang Islam semuanya tidak pernah ada kurikulum mempelajari Islam itu dari Islamologi. Setelah kita bongkar, ternyata Islamologi itu isinya adalah pakar-pakar data dari orientalis untuk dipersembahkan, menjadikan orang-orang mempelajari Islamologi menjadi Islamofobia, penghujat. Padahal orang Islam tidak seperti yang mereka fahami dari Islamologi itu. Itu yang disebut dengan penyesatan publik. Tapi pada saat kita uji tentang kristologi, semuanya valid tentang data. Markus 3 ayat 11, di situ dikatakan roh-roh jahat, disebutkan dalam pemahaman eksplisit itu adalah setan. Ya, setan itu jatuh kemudian dia tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Allah, kan gitu ya. Ini setan yang mengatakan engkaulah anak Allah. Kemudian secara keimanan teman-teman Kristen, Yesus anak Allah. Anak Allah adalah Allah itu sendiri. Apa bedanya apa yang diucapkan dengan iblis tadi atau setan dengan orang yang mengatakan keimanannya Yesus anak Allah? Apa bedanya perkataan iblis atau setan ini dengan manusia yang mengatakan hal yang sama? Yesus anak Allah. Maka Al-Quran yang memang datangnya belakangan, ya, tetapi agamanya yang sudah duluan, agama Hanif atau jalan lurus, memberitahukan, membenarkan kembali apa yang sudah dibuat oleh manusia-manusia ini menjadi berbelok, meluruskan kembali. Bagaimana? Surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sehingga gugurlah istilah pemahaman orang-orang di luar agama yang lurus itu untuk mengatakan Allah punya anak atau anak Allah itu ada. Ini kita diberikan gambaran oleh Tuhan yang menurunkan kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil. Ini semuanya yang diselewengkan oleh manusia, meskipun bukan semuanya. Kita meyakini orang Islam tidak semuanya dirubah. Tetapi hal yang dirubah ini telah menodai yang namanya disebut kitab suci. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang terakhir dengan jaminan. Surah Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya.
Dijaga oleh Allah. Oleh Tuhan ini dijaga. Al-Quran ini. Loh, buktinya apa? Secara akademis, kita berpikir kritis terhadap intelektual kita. Katakan Tuhan menurunkan kitab suci, kemudian Tuhan yang menjaga. Seperti apa? Ada disebutnya dengan hafiz atau hafiza. Mereka orang-orang pilihan yang menghafalkan tanpa membaca. Mereka hafal surah pertama sampai surah yang terakhir. Semuanya dia hafal, dia tahu. Pada saat diuji, tiba-tiba dibuka halaman berapa. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kemudian dia lanjutkan. Nah, inilah bukti keotentikan bahwa Al-Quran itu Allah yang menurunkan, Allah pula yang memelihara. Sehingga kalau kita membuat suatu analogi, satu malam saja, apabila terjadi perusakan di bumi ini, Al-Quran itu hilang atau musnah, semua kitab suci musnah lah. Kira-kira menurut pemahaman intelektual kita, apakah kitab suci umat Islam akan lebih cepat muncul kembali? Kan begitu? Pasti, karena masih ada hafiz dan hafizah. Janji Allah itu mutlak. Seperti apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Janji Allah, perjanjian Allah dengan hambanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang apa? Tentang sunat. Dijelaskan ada sedikit kebenaran di dalam Taurat yang saat ini ada. Tentang sunat. Sunat yang kerat hulit hatan. Tetapi munculnya perjanjian baru, ada seorang bernama Paulus membuat suatu polemik, sunat tidak penting. Kan begitu? Nah, ini mari merenung. Kalau memang kita bicara tentang agama, kalau ada Tuhan yang menjanjikan kitab suci ini tetap terjaga, kenapa tidak beralih mempelajari yang ini? Daripada yang sudah jelas-jelas kita tahu pengkanonikan itu seperti apa, transmisi kita berdasarkan manuskrip itu tahun berapa ditemukan, dan itu selembar, atau mungkin kumpulan-kumpulan yang kita tidak tahu bagaimana terjadinya waktu itu. Maka ya kita sih mengharapkan penyampaian kebenaran ini agar dicerna. Kita tidak ingin teman-teman semuanya masuk Islam, tapi harapan kami supaya kita menjadi saudara seiman, saling nanti memberikan syafaat pada saat kita di yaumul akhir. Di akhirat nanti itu pertanggungjawabannya masing-masing soalnya. Kang Dito, lu punya ilmu tentang kristologi, tentang sejarah, sudah bermanfaat nggak buat teman-teman saudara-saudaramu yang kafir? Sudah ya Allah, saya sudah mensiarkan di dalam roomnya inspirasi kehidupan tentang kebenaran Islam ya Allah. Tapi kenapa mereka kok masih tetap kafir? Mereka masih mempertimbangkan tentang dunianya ya Allah. Seperti halnya yang kau maksud dalam Al-Quran. Manusia, apalagi teman-teman Kristen ya Pak Kripto ya maaf. Kalau yakin datangnya jaminan surga dari Yesus, sudah yakin nih pasti saya Kristen, saya dijamin oleh Yesus. Yang ngapain lagi hidup di dunia ini? Ya udah mati saja. Buktikan kalau memang surga yang dijanjikan Yesus itu ada dan dapat. Apakah ada dari golongan yang menyembah Yesus yang dijanjikan surga, kemudian ada orang itu bunuh diri, mereka nggak nyesel? Atau ada yang tidak bisa menjelaskan apa sakaratul maut itu, orang yang naza itu, mereka melihat apa? Hal yang ilmiah. Pada saat orang menjelang kematiannya, bisa nggak menjelaskan hal itu? Bahwa kemudian malaikat datang mencabut nyawa kita. Apakah itu yang datang malaikat atau iblis dari teman-teman Kristen fahami? Itu seperti apa? Ya kalaupun nggak bisa, maka pelajarilah dari Al-Quran ini. Bagaimana dijelaskan semua tentang kehidupan di dunia ini, zaman dulu, zaman sekarang, dan yang akan datang. Bagaimana yang akan datang itu? Ada kiamat. Yang disebut dengan kiamat. Munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih palsu. Kedatangan Dajjal. Apa tugasnya nanti? Nabi Isa ternyata juga turun. Menjelang tanda-tanda kiamat itu, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah. Memang ditugaskan
yang terakhir kalinya. Tapi beliau bukan sebagai nabi lagi, sebagai utusan yang ditugaskan untuk memerangi salib, membunuh babi, kan gitu ya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau sudah mendengarkan seperti ini, kami menyampaikan ada suratul di dalam Al-Quran yang disebutkan diulang-ulang selama sebanyak 32 kali di surah Ar-Rahman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Itu 32 kali dalam satu surah, yang artinya nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Pada saat Tuhan ini memberikan tanda-tanda kamu tidur, kamu itu seperti orang mati atau tidak tahu apa-apa, paginya bangun. Apakah di situ tidak ada manfaat keilmuan? Bahwa yang bisa melakukan seperti itu hanyalah Tuhan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang pura-pura tidur karena dia masih memikirkan yang lainnya. Tapi tidur yang sebenarnya, dia tidak akan tahu apa yang terjadi. Jasadnya ini masih bernafas tetapi tidak menyadari dia itu hidup atau mati. Maka dengan bangunnya manusia itu bangun dari tidur, dia akan lupa dengan apa yang sedang dialami. Yang jelas di dalam Al-Quran, dari ayat yang tadi saya bacakan, fabi ai ala rabbikuma tukadziban, kami diajarkan untuk selalu bersyukur. Bersyukur yang seperti apa? Hamdalah, alhamdulillah, terima kasih Allah, segala puji bagimu. Hamba masih diberikan kesempatan untuk bertobat, menjalani kehidupan yang fana ini, hanya titipan ini, hanya sementara ini, yang tujuannya untuk nanti di akhirat kelak. Maka berbuat baik, berakhlak mulia. Contohnya siapa? Mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau antum semuanya ya, orang-orang Kristen, orang-orang kafir saudaraku, kalian nggak kenal Nabi Muhammad. Tapi bagi kami Nabi Muhammad itu yang mengajarkan kepada kami adanya sholat. Jadi tolong hormati, hargai ibadahnya orang Islam itu sholat. Siapa yang ngajarin? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, bagaimana orang Islam sholat? Dan itu sampai sekarang, berapa ribu tahun ini. Maka kalau dalam hal berbantah-bantahan, mungkin lidah itu tidak bertulang karena tidak ada akal dan otak di dalam narasi itu yang dikeluarkan. Pada saat disampaikan kebenaran ini masih tetap seperti itu, maka tidaklah seperti manusia pada umumnya. Karena musuh yang nyata bagi kita sebenarnya adalah setan. Setan yang terkutuk, bukan manusia mulia yang dikutuk. Membaca Al-Quran, melakukan aktivitas apa aja, kami diajarkan untuk berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu apa kali itu? Surah An-Nas, ayat Al-Quran yang terakhir dari surah yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Pada saat orang itu sok tahu, nggak pernah kenal Nabi Muhammad, dia mengatakan Nabi Muhammad seperti ini, seperti itu. Itu setan dari golongan manusia. Kemudian udah enak-enak mau menjalankan kebaikan, aku mau donasi kepada hafiz-hafizah orang Islam, ada uangku lebih 10 juta, membuatkan masakan untuk mereka, sudah baik nih. Terus ada temannya, "Woi, ngapain? Itu kan orang-orang Islam yang Tuhannya nggak kelihatan, begini begitu begini." Itu setan. Udah enak-enak di rumah mau ketemu sama istri, "Ayo bro, ngumpul, ngopi kita di Alexis." Nah, itu setan. Itu setan dari golongan manusia. Kalau golongan dari jin apa? Yang mengajak, menyesatkan manusia untuk takut kepada setan itu. Siapa? Genderuwo, wewe gombel, kuntilanak. Tujuan mereka apa? Supaya manusia itu lupa kalau hanya takut kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ngapain kita takut sama barang-barang apa halal goib begitu? Itulah tujuan setan yang dari golongan jin, yang membuat kita itu takut hanya bukan dengan Allah. Maka dari pagi
yang berbahagia ini hari Minggu menggantikan Pak Feroz dan Pak Kripto berjemaah di gereja, maka inilah bil hikmah, mudah-mudahan tercerahkan menggunakan akalnya bahwa ternyata Islam itu indah ya, make sense ya gitu ya. Tapi ya kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari Kang Dito. Kalau Kang Dito mah penyampai saja. Saya apologet muda, kemudian yang punya komal, ini mensiarkan dan itu tugas. Bagi siapapun yang berilmu, kemudian didiamkan sendiri, itu nanti dapat pertanggungjawaban dari Allah. Sudah bermanfaatkah engkau kepada saudara-saudaramu? Kan gitu ya. Itu kalau manfaatnya luar biasa. Ternyata ada kontribusi ini, banyak yang mu'alaf, alhamdulillah. Dan itu insya Allah dari para mu'alaf yang baru-baru mendoakan kita semuanya tetap diberikan umur yang panjang, diberikan rahmat, diberikan doa yang terbaik, selalu berjihad atas kebenaran Allah, bukan kebenaran dirinya sendiri, sehingga dijauhkan dari sifat sombong. Karena sombong itu salah satu ciri-ciri orang munafik yang sama dengan setan. Itu Pak Feroz. Maka kalau ada debater Islam yang ngomongnya tinggi, tantrum apa segala macam, ini mencoba untuk menjadikan argumentasi itu kembali ke topik, ke tema. Bukan berektorika kemudian mengatakan, wah ini apa ini? Itu enggak ada edukatifnya. Kalau yang seperti ini kan enak. Oke, saya rasa itu dari saya dulu. Pak Kripto silakan. Mungkin dari banyak yang saya sampaikan, ada poin yang diambil atau mau ada yang mau ditanya, silakan. Ya Bang Feroz, ayo komentar. Feroz sudah ngantuk. Dia sampai ketiduran dengan lembutnya suara saya. Kang Dito ini kalau ngomong kayak gini lembut kali, kalau ada orang penghujat jadi singa dia. Bro Feroz, aku kalau pulang ke Malang mampir ke Batu ya. Islam itu mengajarkan surga itu banyak, ya kan? Macam-macam. Di Kristen nggak ada. Islam tuh nama-nama surga tuh ada berapa ya? 8 ya. Ya 8 itu Firdaus, Adin, ya. Naim, Mawa, Darussalam, Mukama, Amin, Kuldi. Nah, itu saya pusing juga ya. Kok bisa tahu gitu? Oh, wahyu. Neraka juga dibedakan. Ada Jahanam, Lasha, Hutama, Sa'ir, Sakar, Jahim, Wa'il, Hawiyah. Itu. Jadi ya konsili-konsili juga yang tadi disebutkan juga kan meeting, rapat para uskup. Ya ada banyak 7 konsili pertama, terus konsili berikut. Ya menjadi Kristen ya saya sih nggak tertarik tuh pelajarin konsili isinya apa. Yang penting aku jadi Kristen dasar-dasarnya aja ya. Kemudian hidup baiklah menurut apa yang kita ketahui, apa yang disebut baik. Itu. Baik itu kan menurut standar masing-masing. Islam punya apa yang disebut baik, sunat itu baik, harus. Di Kristen nggak usah. Di Yudaisme harus, gitu. Mungkin ya awal sunat itu gini ya, kalau mereka suka berperang ya, orang-orang Yahudi itu ya. Jadi kalau mati mayatnya dibedakan nih, mayat orang kafir yang bukan Yahudi, Yahudi diperiksa, oh kalau disunat berarti ini Yahudi, bangkai-bangkainya, jasad-jasad dikumpulkan, dihitung berapa yang mati gitu. Ya untuk gampangnya. Tapi kalau sunat merupakan salah satu syarat masuk surga, artinya setia kepada apa yang diperintahkan. Ya begitulah. Mau dirajah, misalnya kalau orang kafir merajah-rajah tubuhnya dengan tato itu biasa. Tapi kalau orang Samawi nggak boleh merajah-rajah. Itu kan masing-masing menurut pikirannya, wahyunya masing-masing. Gitu. Ya saya jadi Kristen yang simple-simple aja dah. Waktu saya tuh habis buat belajar konsili ini itu ya habis lah.
Bisa-bisa jadi uskup nanti ngajar. Sedangkan menurut saya ya, kita berkeluarga tuh udah banyak problem ya. Ngurusin anak dari bayi, sekolah, anterin, jemput, kasih makan, sakit. Udah repot. Belum cari uang. Jadi agama kalau kita dalemin lagi, ngapain berkeluarga? Ya kan? Itu saya sih orangnya praktis. Jadi masuk-masuk ke Komal ini juga ya, anak saya juga nggak setuju kalau saya, Papa ngapain nongkrong HP? Belum dia dengar marah-marah. Papa sih nggak marah-marah, yang marah-marah tuh yang di Komal. Jadi saya batasin lah, saya ke Komal-Komal sekali-sekali, nggak selalu setiap hari. Ya, betul. Oke, Pak Kripto. Ini ketuhanan saya. Memang siap-siap. Ijtihad saya. Ijtihad itu kan usaha. Ikhtiar apa? Ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ya, do your best. Ya, your best. Poinnya Do begini, your Pak. best. Kalau saya izin tanggapin ya. Saya tanggapin begini, Pak. Kalau tentang keluarga, Al-Quran itu juga menerangkan tentang bagaimana berkeluarga. Jangankan berkeluarga, waktu kita baby di dalam kandungan mami kita, kemudian waktu masih balita, kemudian remaja, menikah, bagaimana menjadi seorang laki-laki yang diwajibkan menafkahi, bagaimana menjadikan seorang istri, melayani suaminya, itu di Al-Quran diterangkan. Nah, kalau tentang orang tua, Pak, orang tua itu setelah meninggal, kita inilah yang menjadi connecting, atau pada saat orang tua kita di akhirat nanti ada namanya siksa kubur ya. Ya, itu ya kita pasti akan, kalau ternyata orang tua yang sudah tiada, itu semua manusia pasti nangis, nggak mungkin nggak, kan gitu ya. Nah, orang tua kita nggak tahu sisi keagamaannya bagaimana. Mungkin sama dengan Pak Kripto, hanya melakukan kebaikan, berkewajiban membesarkan anak, mensekolahkan, memintarkan sampai anak itu sukses. Tapi kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah untuk kehadiratnya, atau rest in peace ya, atau menjadi almarhumah. Nah, di dalam Islam yang dapat menjadi penyambung pahala ayah, ibu, orang tua itu adalah anak. Bagaimana tanggung jawab anak ini? Tanggung jawab orang tua kepada anaknya itu nanti menjadikan imbalan atau pahala jariah bagi orang tua. Itu diceritakan. Kalau saya mau compare ya dengan ajaran di dalam Perjanjian Lama pada Imamat pasal 21 ayat 11. Orang tua ini jasadnya saja pada saat meninggal dunia, itu ajaran loh. Janganlah kalian menajiskan diri mendekati mayat orang tuamu. Kalau kita membaca Bible memang, waduh, kok nggak sama dengan penerapan kita sebagai orang yang menginginkan kehidupan yang aman-aman saja, susu gitu ya. Tapi pada saat diterangkan di dalam yang disebut kitab suci, ini fundamental dalam beragama, ada ajaran yang menajiskan jasad orang tuanya. Kalau teman-teman Kristen tidak paham, nggak pernah membaca Bible dengan hikmah ya, mungkin hanya ngambil-ngambil comot untuk yang menyesuaikan keimanannya, akan kelihatan. Tapi bagaimana seorang anak mendapatkan ajaran di dalam Bible, diminta jangan menajiskan diri mendekati mayat orang tua, ayah dan ibumu. Itu letter like, silakan dibaca. Imamat 21 nomor 11. Maka bagi kita selaku orang yang berakal, orang tua ini yang berjasa melahirkan kita. Kita kadang belum puas memberikan rasa bangga mereka, kita sukses. Kita pengen membahagiakan mereka, ternyata mereka berumur yang kita tidak bisa cegah itu. Kenapa orang tua saya harus dipanggil, kan gitu ya?
Saya masih belum puas menyenangkan hati orang tua saya. Saya belum puas untuk berbakti kepada orang tua saya. Kok ini saya diminta untuk jangan menajiskan diri saya kepada mereka. Nah ini pemahamannya, balik lagi. Kalau semua manusia pasti ingin memiliki akhlak yang baik di mata orang maupun di mata diri sendiri, ini berusaha menjadi orang baik, ternyata tidak komprehensif, tidak inlinier dengan ajaran yang ada di agama yang dianut dengan kitab sucinya. Bagi kita pasti orang tua itu akan sedih kalau orang tua mengajarkan dari kecil yang nggak tahu namanya agama Kristen apa, Islam apa, Buddha apa, Hindu apa, ternyata orang tua salah menempatkan kita sebagai orang Islam, orang Kristen misalnya, kan gitu. Kalau saya, orang tua masih ada, kan gitu ya. Terus diajarkan dibaptis dulu apa segala macam, itu tradisi. Kemudian saya karena bangganya dengan agama saya waktu itu minta dibelikan Bible. Saya baca semua. Ujung-ujungnya apa? Banyak pertanyaan, dan inilah saya hadir untuk bukan mau menyesatkan kalian, mengajak berpikir supaya memfungsikan apa yang diajarkan Yesus. Gunakan segenap akal budimu. Kalau Yesus mengatakan satu-satunya, bukan esa yang tunggal. Yohanes 17 ayat 3. Tentang hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau. Kata Yesus, engkau ini siapa? Satu-satunya. Kalau satu-satunya tidak ada duanya, apalagi ketiganya. Kan begitu. Kalau sudah menjadi pengikut Yesus, bahwa Tuhannya Yesus bertuhan, tidak ada bedanya dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam, yang memang diutus oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Hanya syariat yang berbeda. Padahal sudah jelas-jelas kitab suci yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam telah dibuat menjadi baru semua. Oleh siapa? Ya manusia-manusia pada zaman itu. Padahal mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Membuat tulisan mengatakan barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, kan gitu, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu seorang manusia menuliskan kitab suci untuk dipelajari seluruh manusia yang beragama dengan agama yang dia jadikan. Tapi apakah Yesus mengatakan aku ini Tuhan? Enggak. Dari pengakuan seorang itu ternyata enggak. Yesus mengajarkan satu-satunya, bukan satu ada duanya, bukan. Satu-satunya itu tidak ada duanya, apalagi tiga-tiganya. Satu menjadi tiganya, enggak ada. Maka kalau kita dapat menyimpulkan orang yang mengikuti ajaran Yesus, siapa nama Tuhanmu? Satu-satunya Tuhan, Allah. Plesetannya begitu ya. Plesetannya Allah, tapi sebenarnya adalah Allah, gitu. Karena semua para nabi dijelaskan dalam Al-Quran itu membawakan tentang tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita Ulangan pasal Ulangan Imam, banyaklah itu. Makanya disebut dengan apakah orang Islam ini meyakini semua kitab-kitab terdahulu itu dirubah-rubah? Tidak. Sebagian sudah ada bercampur. Dapat satu narasi di Yeremia pasal 8 nomor 8 tentang kitab Taurat. Yeremia pasal 8 nomor 8 apa yang dikatakan? Apakah kami bijaksana? Apakah kami memiliki Taurat Tuhan? Kata Yeremia, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Itu jelas. Ya kalau udah seperti itu, banyak dalil ternyata mempertentangkan, ada pertanyaan. Kemudian di perjanjian baru bisa disimpulkan itu adalah katanya. Apakah kita tidak memiliki intelektual, memiliki akal untuk mengkaji bahwa yang dikatanya ini fakta atau mitos? Tapi kalau kitab suci yang otentik, yang kredibel, yang memang datangnya dari Tuhan,
mau tanya apapun, sudah ditetapkan kami yang menurunkan, kami pula yang memeliharanya. Maka kalau berbicara tentang sudut pandang perbandingan agama, saya sudah mewakili semuanya secara ilmiah, pengkajian, narasi yang saya keluarkan itu sebatas perbandingan agama. Bagi yang meyakini dengan yang saat ini, silakan monggo, la ikraha fidin. Tapi kalau sudah memfungsikan perbandingan agama yang secara fundamental adalah kitab suci menjadi pondasi dalam beragama sebagai manual book dari produk agama ini, kan gitu. Pasti ada apapun yang ditanya bisa dijawab. Ya, maka kalau sudah berfungsi akalnya, mohon untuk merenung. Ada amalan dan perintah kepada orang Islam, bangunlah di sepertiga malam. Pada saat semua manusia itu tidur, kamu yang bangun, kamu berbicara kepada Allah. Malaikat itu menyaksikanmu, apa yang kamu keluhkan, Allah akan menjawab.